menurut kitab kalian sendiri Allah itu adalah nama. Mana datanya? Di Amos 4 ayat 13. Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Silakan buka. Nah sekarang saya minta, di mana datanya kalau Allah itu gelar? Silakan. Kalau abang pakai terjemahan nggak masuk bang, karena kalau merujuk itu Yahweh jadinya itu Yova. Ya, enggak, tadi kan kalian mengatakan Allah itu adalah gelar. Tetapi kitab kalian sendiri mengatakan Allah itu nama. Datanya di mana? Amos 4 ayat 13. Sekarang aku minta kepada kalian, mana datanya kalau Allah itu gelar? Tunjukkan. Allah yang dalam Bible itu merujuk pada Al-Ilah, Blender. Ya, kayak dalam Antara major, ini antara gelar dan nama. Antara gelar dan nama, dua pilihan. Iya. Allah sekarang L-A-H yang kalian dalam Bible itu mengatakan merujuk Allah itu pada gelar. Allah. Bukan Allah sama ilah beda. Kalian mengatakan Allah itu gelar, mana datanya? ya, kayak contoh kayak dengan menyebut nama Allah yang maha Saya pengasih, minta maha kalian penyayang. mengatakan Allah itu adalah gelar. Dari mana kalian tahu kalau Allah itu gelar? Dari mana datanya? Ini kalau main tunjuk-tunjuk data begini nih, kalau di Katolik ya otoritas. Datanya, kalian selama ini mengklaim bahwasanya Allah itu adalah gelar menurut iman kalian, tapi tidak bisa berdasarkan data. Sekarang mana datanya? Jelas-jelas kitab kalian sendiri mengatakan Allah itu nama, bukan gelar. Sekarang mana datanya kalau Allah itu gelar? Oke. Kau coba bacakan dulu teks aslinya. Di sana kata Allah nggak? Ya, Ini kan kau merujuk hanya dari bahasa teks terjemahan. terjemahan nggak bisa bang. Ya nggak bakal bisa dia. Karena kenapa? Kalau kau rujuk kepada teks asli, ya tidak ada di sana kata Allah. Paham nggak? Allah kok di Amos 4 nomor 13, Tuhan, Iya, kalau kamu merujuk kepada teks asli yang pada di sana, alam pasti itulah Elohim. namanya. Allah Elohim. itu nama. Coba Iya, pergi bang. itu Coba merujuk pada Elohim. Kalau teks aslinya. pergi ke Amos teks asli bang. Bingung kan? Itulah orang bilang. Assalamualaikum. Udah, Mat. Waalaikumsalam. Ini sekarang kita minta data. Waalaikumsalam. Sekarang Assalamualaikum. Iya, iya dek, gimana? Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Ini menarik, menarik. Sangat menarik ini. Mohon izin. Ini bang rumah yang asli kan nih? Saya kawan saya ingin bertanya nih kepada saudara-saudara nih sebagai pemegang Bible. Yang Yesus maksud sebagai penguasa alam maut itu siapa? Coba dijawab dulu. Yang Yesus maksud penguasa maut itu siapa bang? Oke, nggak ada yang mana nih. Senggol dulu bang. Ya silakan. Coba. Oke, hai. Ya silakan. Oke, gini, oke. Untung ada nih cuma nih, oke. silakan. Gini Bang Juma. Silakan. Penguasa Ya. alam maut itu adalah Allah Bapa sendiri. Ya. Yang diberikan kepada iblis. Berarti yang menguasai kemudian alam maut siapa? Ya iblis lah. Iblis. Ingat teman-teman, saudara kita mengatakan penguasa maut itu adalah iblis. Di dalam Wahyu 1:18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Ya Yesus, karena dia sudah menaklukkan alam maut. Dia sudah Berarti mengalahkan. Yesus adalah Karena dia sudah menaklukkan, dia telah bangkit dari kematian. Berarti Yesus adalah Ya, karena Yesus tidak bisa ditahan oleh maut, jadi dia menguasai.
Berarti Yesus adalah Itulah Jadi iman Yesus itu Kristen. menguasai surga dan bumi, ya. Tidak ada yang bisa berarti menahan dia. Yesus adalah, ingat dulu, kuasa maut itu diberikan Iya, kepada iblis dengarkan. dan di situ Pernyataan saya dikatakan di awal tadi Bang bahwa Juma, dengarkan. Pernyataan saya di akulah awal yang tadi hidup, bahwa akulah yang mati, aku Dengarkan dulu, memegang dengarkan. segala kunci maut Pernyataan dan saya di kerajaan awal maut. tadi Itu, bahwa siapa? Tuh- Itu siapa? ya dengar dulu pernyataan saya di awal. Tuhan Ya. Tuhan itu maha kuasa. Ya, Ya, Alam memberikan maut kuasa diberikan itu kepada sang iblis. iblis. Nah, terus Jadi dia kalau Tuhan mengatakan maha bahwa kuasa, ya sekarang Yesus berkuasa atas semuanya. bahwa ketika Yesus berkata segala kunci maut dan kerajaan maut ada pada diriku, itu siapa? Itu siapa? Ya, Yesus. Jadi jadi yang tadi diberi kuasa maut itu Yesus. Yang diberi kuasa itu kepada iblis untuk Iya. berkuasa atas maut. Berarti yang hidup dan mati dan bangkit lagi itu siapa? Karena Yesus tidak bisa ditahan oleh alam maut, dibangkit dari kematian. Itu makanya dia menguasai. Jadi alam maut tidak berkuasa atas dia. Jadi yang tadi berkata kepadaku diberi kuasa kerajaan maut dan kerajaan maut itu siapa? Ya buktinya dia kan mengalahkan alam maut. Dia bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, berarti dia takluk kepada alam maut. Berarti salah Yesus mengatakan itu. Gimana dia bilangnya? Ya iya dong. Bagaimana Yesus menaklukkan alam maut? Dia berkuasa dong, tidak ada yang bisa menahan dia. Kami yang sesat dengarnya bang. Kami yang sesat. Jadi kemudian ketika Yesus Jadi yang sudah berkuasa di alam maut ini langsung iblis mengalahkan atau alam maut. Yesus? Jadi dia sudah bisa menguasai alam maut. Hanya Jadi begitu dia, Bang. gegara dia keluar dari kubur, Anda mengatakan dia mengalahkan maut. Oke, dan itu adalah Yesus. Betul? Sepakat kita ya? Oke, Ya, Bang. sepakat Jadi kita kemudian- bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penguasa maut dan itu Anda sebut Yesus. Betul? Betul? Ah, Oke, tepuk tangan dulu. Mari pelan-pelan, saudara-saudara. Kalau di Al-Quran saya kan jelas wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Kan gitu. Itu di Al-Quran saya nih. Al-Quran saya mengatakan bahwa yang Kristen sembah itu adalah iblis. Nah, Anda mengakui bahwa Tuhan memberikan kuasa alam maut kepada iblis. Satu. Dan Anda mengatakan karena Yesus keluar dari kubur, maka dialah sang penguasa kerajaan maut itu. Sepakat kita sampai di situ. Sekarang yang jadi permasalahannya adalah apakah yang keluar dari kubur itu betul-betul Yesus atau iblis yang cuma ngaku Yesus? Coba. Oke. Buktikan kepada saya kalau yang keluar dari liang kubur itu betul-betul anak Maria. Silakan. Oke. pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu ya seturut dengan kehendaknya. Bagaimana manusia diciptakan menjadi manusia Ya. yang kekal ya. Ya. Tapi karena godaan iblis, Ya. manusia Ya. jatuh dalam dosa. Ya. Terus? Ya. Oke. Terus? Jadi sekarang iblis itu menjadi dimurkai oleh Tuhan itu sendiri. Maka Ya. Tuhan memberikan ya kuasa kuasa alam maut kepada dia. Diulang lagi. Katakan upah dari dosa adalah maut. Oke. Ya. Karena Terus yang keluar dari kekekalan kubur? mereka berubah menjadi akan mati. Oke, sekarang tugas kita nih, tugas Anda dan saya membuktikan bahwa yang keluar dari kubur itu yang dilemparkan dari alam maut itu anak manusia atau bukan anak manusia. Itu tugas Oke, kita dengar sekarang. dulu Bang Juma. Oke. Ya. Di saat manusia itu sudah jatuh dalam dosa, maka Kok lari masih ke situ, iblis, Bang? dengarkan dulu, maka iblis ya berperan dalam menyesatkan manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, Betul, dalam menyesatkan betul sekali. manusia, membawa Betul manusia sekali. untuk menyembah Tuhan-Tuhan di luar daripada Oke. yang disembah Betul sekali. Abraham dan Yakub. Ya. Yes. Makanya dari situ Terus? Tuhan itu sangat murka dengan iblis. Makanya Tuhan Allah Bapa menubuatkan kedatangan seorang Mesias. Ya, Untuk apa? udah selesai. Untuk Kita udah penebusan. kok mundur pula. Ngapain kita Dengar jauh-jauh? dulu, Bang Sekarang untuk penebusan dengan kemanusiaan Yesus Kristus ya. dia masuk maka kubur. Allah Bapa bisa menaklukkan alam maut itu. Iya. Ya udah. Dari Kita udah kematian. sampai ke situ, saudara. Sekarang permasalahannya yang merangkak
keluar dari alam kubur itu manusia atau bukan anak manusia? Jawab. Manusia. Ya. Anda mengatakan itu manusia? Ya. Oke, yang keluar dari kubur itu Anda katakan adalah manusia. Apakah manusia yang Anda maksud ini, yang keluar dari kubur ini, yang datang kepada Paulus? Ya berbeda kan, Paulus kan bukan sejaman tidak pernah kenal Yesus. Oke. Yesus sudah terangkat ke langit, baru Paulus baru tahu tentang Yesus. Anda mengatakan yang keluar dari kubur ini anak manusia, betul? Ya. Naik ke langit, ke surga, anak manusia atau bukan? Ya, anak manusia. Yang pergi ke Paulus kemudian anak manusia atau bukan? Oke, beda Bang Juma, beda. Subhanallah. Anda berkata kalau ke Paulus itu merujuk pada Subhanallah. bimbingan kerohanian, itu penglihatan rohani. Subhanallah. Penglihatan rohani berbeda. Ya, berarti yang Kalau dilihat oleh dengar dulu, Lukas. kalau Ya, rasul-rasul yang menjadi murid Yesus langsung itu adalah saksi mata langsung tentang Yesus. Yes. Kalau Paulus Yes. dia berjumpa dengan Yesus, Oke. itu berdasarkan penglihatan rohani. Oke, penglihatan rohani. Oke. Dia kan nabi kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus terangkat ke langit, dia adalah manusia. Ketika dia Manusia. turun kepada Paulus, kenapa bukan manusia? Ya kenapa? Karena bukan kehendaknya seperti yang Anda pikirkan. Maksudnya apaan ini? Apa? Maksudnya apa? Sekarang ini Anda memaksakan seperti kehendak Anda untuk datang kepada Oh, Paulus. bukan. Karena Saya Tuhan tidak berkehendak bertanya. seperti yang Anda pikirkan. Anda mengatakan, saudara, Anda mengatakan yang keluar dari kubur anak manusia, naik ke langit anak manusia, turun kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti oknum yang berbeda. Iya, yang datang ke sana kan berbentuknya itu apa? Dekat cahaya. Berbeda berarti kan? Dia kan yang datang kan berbentuk cahaya. Yang bisa Berarti oknum berbicara. yang berbeda kan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oke. Nah, itu Sekarang bagaimana dia berkuasa. Dia bisa Nah, menyatakan sekarang dia permasalahan cahaya. sekarang permasalahannya yang keluar dari kubur itu penguasa maut atau bukan? Ya iya, Yesus yang telah menaklukkan alam maut. Penguasa maut kan? Iya, yang sudah menaklukkan Oke. alam maut. Berarti dia berkuasa. Ketika Yesus berfatwa di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Jawab. Ya dikeluarkan dari kerajaan Allah Bapa. Tidak masuk lagi dalam bagian kerajaan Allah Bapa. Tunggu. Bukankah iblis sudah dikeluarkan sejak Adam alaihissalam diusir? Ya iya. Ini sekarang iblisnya, kata Yesus, dunia saat ini adalah saatnya untuk dihukumkan. Juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Siapa sih penguasa dunia ini menurut Yesus? Penguasa, ya Allah Bapa. Berarti iblis. Iblis itu malaikat yang sudah diberikan kuasa alam maut yang Iya, Yesus mengatakan Yohanes 12:31, sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia. Iblis penguasa dunia. Kata siapa? Yesus. Yesus. Berarti penguasa dunia menurut Yesus siapa? Iblis. Iblis. Yang datang berkata kepada Matius, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, itu siapa? Yang berkata. Ya. Yesus. Diam. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Tadi Anda mengatakan yang diberi kuasa, yang menguasai dunia adalah iblis. Dengar dulu, kenapa Yesus berkata kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi? Karena dia sudah melalui namanya kebangkitan dari kematian. Saudara, berarti Yesus Dia kan sudah bangkit dari kerasukan. kematian, makanya dia berkuasa atas segalanya. Berarti keluar dari kubur dia kemasukan penguasa dunia, betul? Bukan kemasukan, memang sudah dibuatkan bahwa dia itu akan menjadi penguasa atas langit dan bumi. Tunggu. Yesus berkata penguasa bumi ini siapa? Oke, penguasa bumi itu adalah iblis. Iblis. Minum kopi dulu, minum kopi. Atur nafas. Bukan kopi lagi, Tenangkan ini cuma perasaan ini Anda. Tenangkan perasaan Anda. Waktu berlanjut. Tok. 3 hari kemudian setelah itu ada yang keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa dunia. Itu siapa? Yesus.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti yang kamu patenkan namanya Yesus itu isi dalamnya adalah iblis. Kan? Yesus itu mati nggak? Mati dan bangkit kembali kan? Dari kebangkitannya dia menahan luka dalam maut, bahwa alam maut tidak sanggup menahan dia. Hei, Tapi kalau yang Yesus menguasai mati, tidak bangkit, kerajaan oke, maut Anda benar. itu iblis. Ibrani 2 nomor 9 jelas sekali. Ibrani 2 nomor 14 juga dikatakan apa? Iblis adalah penguasa alam maut. Bang, abang Kenapa? Bang Zuma percaya sama Bible? Bible yang menuangkan isi perutnya kemudian. Saya hanya membaca. Tugas Anda Ya. percaya atau tidak? Enggak, aku tanya abang percaya atau enggak itu tulisan? Saya percaya Bible itu adalah kitabnya saudara Kristen. Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan. Namun iblis ingin mengecoh kemudian anak keturunan Adam. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat. Tetapi Kayak Allah mana? kemudian membalas tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah adalah pembalas sebaik-baiknya kejahatan. Ya, Jelas itu. Itu menurut abang kan, menurut keiman dan Kan abang. Anda bertanya kepada Bang Zuma kan? Iya. Jadi menurut saya, bukan Ya. menurut tetangga. Betul. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Dan Yesus pun mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Lantas saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur lalu mengatakan kepadaku telah diberi kuasa dunia? Anda mengatakan Yesus. Kita sampai level itu. Sekarang kita naik level. Menurut Yesus, ketika dia penginjilan, mengadakan kajian-kajian di tengah-tengah Bani Israel muridnya, apakah Yesus pernah menubuatkan dan mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada iblis yang akan datang dengan memakai nama Yesus? Pernah Yesus ingatkan itu? Pernah Yesus mewanti-wanti itu atau tidak? Jawab. Oke. Ya, Yesus memang mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Ya benar. Karena godaan itu datang dari sang iblis. Godaan itu datang dari sang iblis. Tapi bagaimana seorang Mesias ya yang sudah menggenapi bahwa anak manusia akan mati dan bangkit tergenapi oleh Yesus Anda Kristus. tidak usah, Alam Bang, maut tidak saudara. bisa menahan dia. Buktinya Saudara. ya, dia Saudara. menaklukkan itu semua, makanya dikatakan kepada aku telah diberikan Saudara. segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada lagi yang Saudaraku. tidak dikuasai oleh Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin meluruskan Anda. Saya tidak menginginkan Anda binasa dalam hal ini. Oke? Jangan Anda kemudian menyombongkan diri terhadap kebenaran. Anda pegang Bible kan? Kitabnya orang Yahudi, sunatkan hatimu. Apa itu? Jangan sombong terhadap kebenaran. Sekarang yang jadi pertanyaan, adakah Yesus ketika dia adalah seorang rabi? Katanya dia rabam, dia adalah maran, dia adalah seorang guru. Sekarang pertanyaan saya sebagai guru, adakah dia mewasiatkan nasihat kepada muridnya? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Adakah nasihat itu muncul? Jawab dengan jujur. Ada Tuhan. Ayo. Ada. Ada. Tapi itu kan merujuk kepada manusia yang datang kepada Paulus. Itu bukan manusia, itu cahaya yang disertai oleh suara. Bukan manusia. Yesusnya Dan berkata, pengakuan Paulus tidak ada benda melihat. Bukan manusia Yesus Yesusnya tidak ada. berkata, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat. Yesus tidak berkata waspadalah kepada manusia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ketika Yesus terangkat ke langit, tragedi penyaliban terjadi. Ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai Yesus. Jelas itu. Oknum inilah yang pergi ke seluruh dunia yang menyebabkan separuh penduduk bumi menuhankan dirinya. Sekarang pertanyaan saya,
Siapa yang berbahagia dan tepuk tangan ketika kemudian manusia meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menuju kepada makhluk yang bernama Yesus? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Maksudnya tepuk tangan gimana maksudnya? Orang-orang masa Nabi Musa alaihissalam sampai ke bawah, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, mereka menyembah kepada Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Sekarang pertanyaan saya, begitu ada agama Kristen yang tadinya menyembah Adonai Elohenu, Adonai Ahad, tiba-tiba menyembah kepada anak bayi yang mati digantung di pohon setelah dewasa bernama Yesus. Siapa yang tepuk tangan setelahnya? Oke, gini ya, sejak dulu Bang Juma ya. Oke. Silakan. Di Yohanes 3 di ayat 16 berkata 16. ya, Yes. Oke. Karena Oke. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, ya, yang dituntut apa? Ini di sini apa? Yang dituntut apa? Percaya. Percaya. Supaya setiap Betul. orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Oke. melainkan beroleh Baik. hidup yang kekal. Kekal itu apa? Oke. Ya surga. Jadi Baik, untuk saudara. mengenal Allah Bapa, ya lihat Baik, saudara. Yesus Kristus untuk mendapatkan apa? Baik. Surga. Baik, saudara. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus ya. Ya. Yesus yang mana nih? Yang keluar dari kubur atau yang mengadakan pengajaran Yesus penginjilan? yang lahir di Bethlehem. Yesus bagus. yang mati, bangkit dan hidup kembali. Oke, bagus. Dia manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Nah, yang datang kepada Paulus itu adalah cahaya, ya. Yesus Cahaya. berkata, Lukas 10 nomor 18, yang datang ke bumi berupa cahaya siapa? Ya. Itu kan cahaya, dia kan Paulus sebagai cahaya yang begitu terang. Yesus berkata Mendengarkan suara. dalam Lukas Akulah Yesus 10. yang engkau aniaya. Oke, Oh, iblis oh, datang ke oh, muka bisa bumi satu, ini Pak, bergantian, menurut Yesus Os. dalam rupa apa? Ini kayaknya Bang Suma seraka betul nih, harusnya bergantian. Biarkan dulu, Yesus kita puaskan dulu berkata- Bang Juma. Yesus Biarkan dulu. berkata- Kita puaskan Yesus dulu Bang Juma bertanya, baru kita tanya nanti Bang Juma. Silakan. Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, iblis Gak apa-apa. datang ke bumi ini Biarkan aja. dalam rupa apa? Oke. Dalam rupa Dalam apa? rupa? Ya. Dalam Mana? rupa apa? Dalam rupa iblis, dalam rupa manusia. Dalam iblis itu dalam rupa apa pun bisa. Langsung tenang kan, satu sabda dia tuh langsung tenang sudah ruangan. Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis turun dari langit berupa cahaya. Berupa Yang datang cahaya. kepada Paulus berupa apa? Oke, Yesus itu ya melihat Enggak, yang melihat datang kepada cahaya. Paulus berupa cahaya. Melihat cahaya. Iblis datang berupa Oke. cahaya. Yesus datang berupa manusia. Sama enggak? Nah. Iya, Sama nggak? tapi bisa dikatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Iblisnya Ya, datang apakah dengan Ananias? memakai nama Tapi siapa? Orang Ananias, orang yang begitu taat, orang yang begitu tekun dalam beriman, dia pasti tahu siapa yang Yesus imani dia. berkata, iblisnya datang memakai nama siapa? Oke. Sekarang Oke. yang namanya Tuhan, Anda udah dia paham, kan? bisa dengan segala kehendak mau jadi apa ya. Buktinya ada Ananias untuk mengkonfirmasi bagaimana yang didapatkan oleh si Paulus itu suatu kebenaran. Siapa Ananias menurut Ada Yesus? Ananias. Siapa Ananias ini menurut Yesus? Iya, Ananias kan seorang yang taat ya, orang taat, Menurut Orang taat dan Yesus beriman. Ananias ini siapa? orang beriman. Di mana Yesus membahas tentang Ananias ketika dia penginjilan? Hah? Hah? Bagaimana Yesus menjelaskan? Ya Ananias kan sudah ada. Saudara, Anda baca Matius 24 nomor 24. Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mukjizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke, Sekarang jadi gini, kenapa sampai merujuk pada Ananias? Sedangkan Ananias jelas ditahu bahwa dia itu orang taat dalam beragama, beriman pada Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan bahwa iblisnya datang, Yesus palsunya datang menyesatkan orang-orang pilihan juga? Matius 24 nomor 24. Ah, Betul yang kan? disesatkan siapa? Yang disesatkan orang-orang pilihan juga termasuk yang kena bisikan, kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di langit. Berarti Bagilah murid-murid jadikanlah Yesus juga orang seluruh sesat.
Kata Yesus, yes. Oke. Matius jadi, 24 nomor 24. Oke, jadi gini Mesias aja. Oke, palsu. jadi gini aja Bang Juma. Oke. Yesus palsu. Oke, jadi gini ya. Oke, coba Ya, Anda tunjukkan. silakan. Hawariun yang menjadi murid-murid Nabi Isa, siapa yang sudah membuat di siapa yang sudah mendapatkan wejangan daripada Nabi Isa, yang sudah mendapatkan ini? Jangan lari ke situ karena Nabi Isa hanya bertanya. Enggak, Anda bilang murid-murid Yesus itu sesat. Kenapa Karena lari cuma Nabi kata Isa? kepada muridnya. Kenapa lari kepada Nabi Isa? Bukankah Hawariyun Ya, iya berkata dong. ketika ditanya, menjawab beliau, mereka Isa itu menjawab, ada murid-muridnya. Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Itu kata menurut Nabi Isa alaihissalam. Tapi lagi-lagi murid-muridnya habis dibantai oleh Paulus in the gang. Coba Anda Isa itu renungkan. ada murid-muridnya nggak? Pengikutnya Hawariyun. Ya, ada pengikutnya, ada berapa orang itu? Hawariyun. Ya, Ya, mungkin Hawariyun ada itu ada berapa 12 orang, mungkin 13 orang. Itu bukan pada pondasi itu kemudian Islam ditegakkan, bukan. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Tetapi kemudian orang-orang yang ada pada zamannya justru cenderung kemudian ingin mematahkan langkah Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka berupaya untuk membunuhnya. Apa yang terjadi? Allah menolongnya. Yang dibunuh adalah orang lain. Oke. Itulah orang lain inilah yang keluar dari kubur yang mengaku Yesus, dan itulah yang kamu sembah kisanak. Oke. Oke. Jadi gini Bang Juma. Menurut Ya. Anda, waktu Isa itu diserupakan wajahnya itu dalam masalah apa dia itu? Ada masalah apa? Siapa yang ngejar dia? Dia itu jelas ingin dibunuh oleh Bani Israel. Siapa yang bunuh? Karena- Siapa yang bunuh? Tidak Siapa mau diceritakan bunuh di dia? dalam Al-Quran. Cuma dikatakan bahwa orang-orang yang disebut ahli kitab ingin kemudian membunuh Nabi Isa alaihissalam, dikarenakan Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dirinya sebagai Al-Masih, Mesias, sebagai Nabi, sebagai Rasul untuk mereka. Tapi mereka tidak menerimanya karena mereka menganggap bahwa Isa alaihissalam ini hanyalah seorang anak yang didatangkan hasil zina. Mereka nggak mau terima itu. Sehingga Nabi Isa ketika melakukan mukjizat-mukjizat, mereka anggap itu hanyalah sebuah sihir. Tidak mungkin ini adalah Mesias yang kita tunggu. Bukan ini yang kita tunggu. Yang kita tunggu adalah orang yang sama seperti Nabi Musa, yang bisa kemudian membebaskan kita dari penjajahan bangsa penindas. Saat itu bangsa Israel dalam penindasan bangsa Rom atau Roma. Sekarang jangan ke situ, Bung. Ini jadi permasalahan yang jadi prinsip, yang menjadi pokok pondasi akidah Anda. Saya bertanya kepada saudara, siapakah yang berkata, lihatlah, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa ini? Cuman Yesus yang berkata demikian, tidak ada arah. Ah, Yesus. Ya. Selamat. Saya tepuk tangan untuk Anda. Anda mengatakan Percaya dia, makhluk. Pak. Gimana? Dipain dibahas-bahas dia, Pak. Kalau emang dia hidup, terpain dibahas-bahas dia, Pak. Percaya Tetapi dia, Pak. dia hidup. saudara, ketika Anda ingin jujur kepada saya, menurut Yesus, penguasa alam maut itu siapa? Yesus, Allah. Yesus mengatakan kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Yes. Coba Anda baca Yesaya 14. Baca. Kalau banyak ayat, Kemana? Pak, pusing. Kemana iblis dilemparkan kemudian ketika mereka bercita-cita ingin menyamai Sang Yang Maha Tinggi? Baca Yesaya 14 nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati dilemparkan engkau ke dalam. Satu. Yang kedua, ketika orang-orang yang jahat, orang Farisi datang kepada Yesus minta satu tanda. Guru, ya paman, kami minta satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, angkatan setan ini tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia
3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Angkatan Akhirnya jahat. hidup. Nah, siapa yang percaya kepada orang yang keluar dari kubur? Itulah angkatan jahatnya. Yang penting berbuat zina, yang penting tidak berbuat Itu zina. berbicara kepada siapa? Itu berbicara pada orang-orang Farisi. Orang yang Yes, percaya betul. kalau Yesus adalah Mesias. Oke, betul. Sekarang Hanya- Paulus ini orang mana? Paulus ini yang orang mana? Farisi atau bukan? Ya. Orang Yahudi, orang Farisi. Bagus. Orang Farisinya ini adalah angkatan jahat menurut Yesus. Betul? Ya karena dia ya sudah dibimbing oleh iblis untuk membunuh Yesus Kristus, untuk menyingkirkan Yesus Masya Kristus. Allah. Tidak percaya kalau Yesus Menurut Kristus adalah Yesus, Mesias. menurut Yesus, yang mau membunuh Yesus itu anak Tuhan atau anak iblis? Siapa yang bilang anak Tuhan? Enggak, saya tanya samamu. Yang mau membunuh Yesus, menurut Yesus, mereka itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Ya anak iblis lah. Bagus. Ketika yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis dan mereka berhasil, kemudian siapa yang berhasil membunuh Yesus? Oke, orang-orang Farisi. Kehendak orang-orang Anak iblis? Iblis. Ya, Iblis. anak iblis kan? Orang iblis itu Oke. orang yang mengikuti. Oke, berarti iblis berhasil membunuh Yesus, betul? Ya. Berarti iblis berhasil membebaskan manusia dari kutuk hukum dosa waris, betul? Hmm. Berarti iblis berjasa menghilangkan dosa waris agar kalian masuk surga. Ya. Akhirnya Yesus Bagus. hidup, Pak. Bangkit dari dalam mati, Akhirnya kamu mengakui Akhirnya, bahwa iya. penyaliban terjadi karena iblis. Sabar. Berarti Anda kemudian mengakui sebab karena iblislah kemudian dosa waris dari Adam ditebus. Betul? Ya iya dong. Karena kenapa? Oke, Kalau pertanyaan kita mau- saya. Kalau kita Oke, mau pertanyaan saya. Pertanyaan terakhir. Dengarkan. Iblis ini mau manusia masuk neraka atau iblis ini mau manusia masuk surga? Oke, iblis itu mau kita itu tersesat ya. neraka. Tapi Neraka. iblis Pertanyaan tidak bisa saya, menahan Yesus Kristus iblis dalam kematian. jangan kemana-mana. Makanya Ini Yesus pertanyaan bangkit terakhir. dan hidup kembali. Iblis mau agar manusia hidup di neraka atau hidup di surga? Hidup di Iblis neraka. mau dia menjadi manusia itu menjadi pengikutnya hidup di neraka. Hidup di neraka. Bapak. Kalau begitu, kenapa dia mau agar Yesus disalibkan? Ya. Bagaimana Untuk- Allah Bapa untuk memberikan menebus- dia untuk menebus. jatuh ke dalam Untuk menebus. Apa tujuannya menebus? Supaya manusia masuk surga. Berarti iblis menurut kalian mau agar manusia masuk surga. Ayo. dan bisa Ayo. kasih datanya tadi. Berarti Yohanes iblis ini 13. berarti iblis ini Dulu, adalah Cuma. Tuhan Yohanes bagi 13 kalian. apa? Nggak dipahami Karena berarti. kenapa? Yang menyediakan dan surga Al-Qur'an, bagi Bang orang-orang Juman. benar itu adalah Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan bahwasanya iblis menginginkan penyaliban. Iblis berhasil membunuh Yesus. Dengan demikian, iblis berhasil memasukkan orang Kristen ke dalam surga. Naik level kita. Surga mana yang dijanjikan Bang oleh Juma iblis? berkuar-kuar juga sama nanti tempatnya di neraka. Sekarang pertanyaan saya, surga mana yang dijanjikan oleh iblis? Jawab. Tidak di mana iblis telah menjadikan surga ada aja. Makanya Kalian Bang Edo mengatakan- udah saya kasih tadi Bang Juma, ya. Hei, kalian Yohanes mengatakan 3:16. barusan. Dengarkan dulu. dengarkan dulu. Saudaraku, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Saudara. Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan supaya Saudara. setiap orang yang percaya kepadanya, kan ditutup percaya, tidak binasa, Ya. melainkan beroleh hidup yang kekalan. Yang dijanjikan itu kekekalan. Oke. Apa itu? Surga. Oke, sekarang kalau begitu adanya, Yesus diutus oleh Bapaknya untuk dibunuh atau tidak? Ya untuk penebusan. Untuk Di menebus mana dalilnya? manusia. Aku dan Bapak juga, Pak. Bang Di Juma mana juga dalilnya? tuh. Aku Bapak mengutus anakku untuk menjadi tumbal atas dosa-dosa orang berdosa. Itu dalilnya di mana? 16, Bapak baca itu. Oke, kita baca Yohanes 13 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Mereka yang anaknya. tunggal. Oke, Terus Pak, yang terus pasal tunggal. itu. Barang Terus sampai- siapa yang percaya. Hei, sekarang pertanyaan saya,
Anaknya terus. ini diutus untuk Ya. dipercaya sebagai nabi atau dipercaya sebagai Tuhan. Tuhan. Di mana dalilnya? Dia adalah itu baca Pak. Kan baca bisa Bapak ngerti itu. Mana dalilnya bahwa harus kau percaya Yesus sebagai Tuhan? Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan. Inilah yang saya katakan, kamu itu penyembah setan. Jelas-jelas Bapak yang menyembah dalilnya setan. mengatakan, saudara, dalilnya mengatakan hidup kekal itu menyembah- adalah manusia mengenal menyembah Engkau Tuhan satu-satunya yang hidup. Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau jadikan Tuhan? Kenapa lisanmu mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena sejatinya Oke, yang merasuki gini, dirimu ya. Jadi adalah jangan terlalu dalam iblis yang menyesatkan keluar orang, Juma. dari kubur yang mengaku Yesus. Oke. Kalau Bang Anda Juma mengatakan berkuar-kuar Yesus juga, saya diutus, mengatakan ya memang Yesus diutus. Ya, firman yang diutus ke dalam rahim Bunda Maria menjadi manusia, Itu tidak ada, itu cerita Itulah anak TK, menjadi itu sekolah penguasa, minggu punya. ya, Saudara, itu menjadi itu Tuhan. sekolah minggu punya materi itu sekolah minggu punya materi. Materi kita sekarang ini adalah yang mau Yesus disalib adalah iblis. Berhasil nggak iblis? Berhasil. Dengan demikian iblis berhasil membebaskan Kristen dari hukum mati. Betul? Yang menjanjikan kalian surga berarti iblis. Betul? Di mana? Di mana Benarlah katanya itu? kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau konteks melakukan berbicara keinginan-keinginan kepada siapa? Itu bapakmu. konteks berbicara pada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi Farisi. Betul, Ada berbicara aja. kepada orang-orang Jangan yang ingin orang membunuh Yesus. Semua. Hei, itu berbicara mengenai orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Betul? Iya, karena mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Oke, sekarang pertanyaan saya, orang-orang Kristen menginginkan Yesus dibunuh atau menginginkan Yesus tidak dibunuh? Oke, orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus bahwa dialah, karena itu tak dikatakan. Tengoklah, dia itu tengoklah. Sudah Tengoklah. menghujat. Saya bertanya apa Orang kawan? Farisi Saya itu bertanya samamu, mengatakan orang Yesus Kristen, menghujat Allah Bapa. orang Kristen mau Ya, Yesus itu dibunuh fitnah mereka. atau orang Kristen mau agar Yesus tidak dibunuh? Jawab dengan jujur. Bagaimana? Orang Kristen mau Yesus dibunuh atau orang Kristen mau agar Yesus jangan dibunuh? Bagaimana kita mau mengatur kehendak Tuhan? Saya tidak tanya itu. Jangan kau pura-pura. Enggak bisa ditanya Jangan gitu, karena kau itu kehendak pura-pura. Tuhan. Kan biasa kan Karena kita tanya. adanya pembunuhan Karena itu besar kasih Allah ke Yesus dunia ini. lah Maka dia mengaruniakan. menjadikan Apa dia kamu mengaruniakan? sombong kepada pencipta langit dan bumi yang telah Arti menciptakanmu. daripada mengaruniakan apa, Bang Juma? Hei saudara, saya masih bertanya seputar yang tadi. Kalian Kristen mau Yesus dibunuh atau kalian Kristen tidak mau Yesus dibunuh? Jawab yang jujur. Oke. Bagaimana kehendak Tuhan? Kalau Yesus itu ya Kehendak jadi Tuhan. presiden pun nggak apa-apa, tapi kalau kehendak Anda Tuhan. berbicara mengenai Dalam- kehendak dalam- Tuhan. Dalam kenyataannya Yesus Keluaran itu dibunuh dan mati hidup 23 kembali. nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh Yesus. Baca. Itu kehendak Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah kalian Kristen ini mau Yesus itu dibunuh atau mau Yesus itu jangan dibunuh? Kami tidak mau Yesus dibunuh, tapi kehendak Allah Bagus. Bapa beda kan lain. Bagus. Orang-orang Kristen mau agar Yesus itu tidak dibunuh. Kalau Anda berhasil Yesus tidak dibunuh, yang nebus dosa kalian siapa? Ya, Yesus Kristus. Dengan cara Ya banyak dengan cara Tuhan. Tuhan kan tidak bisa dibatasi. dengan cara Bagaimana apa? Anda mau mengukur Tuhan? Ada aja sih cuma. Dengan cara apa Ini kalian gini, menebus Bang Juma. dosa? Jangan Anda seolah-olah mau mengukur Tuhan. Pikir seperti ini, pikir seperti itu, nggak bisa. Bagaimana cara Tuhan? Dengan mengukur cara apa? kehendaknya? Dengan cara apa dosa Kristen ini ditebus tanpa melalui pembunuhan terhadap Yesus? Dengan cara apa? Ya dengan cara kehendak Tuhan lah. Apa kehendak Tuhan itu? Ya nggak tahu saya. Ada aja.
Kok bisa Itu mau kita dikte? Apa ada aja kau cuma. itu jawaban orang munafik. Bukan kejawaban orang munafik. Hei saudara, Diskusi berandai-andai. orang Kristen sombong di hadapan penciptanya karena mereka mengaku memiliki juru selamat bernama Yesus yang keluar dari kubur pada hari ketiga, makan ikan goreng dan sedikit madu. Maka orang Kristen sedunia sombong kepada penciptanya karena mereka merasa dosa-dosanya sudah digugurkan oleh bangkitnya Tuhan mereka dari dalam liang lahat. Itu orang Kristen. Orang Kristen dengan sombongnya, ponganya, makan semua makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Bahkan mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah, tinja. Dikarenakan mereka sombong, sudah memiliki juru selamat yang keluar dari kubur. Jangan sombong Anda, jangan ponga Anda. Jangan kemudian Anda munafik. Orang-orang Kristen sedunia menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Sekiranya Kristen hidup di zaman Yesus, maka orang yang pertama menjajal kemampuan Yesus untuk dibunuh adalah kalian. Tak ada orang Roma, tak ada orang Yahudi. Kalian akan bahu-membahu segera untuk memakan daging dan minum darah Yesus. Itu pasti. Karena keselamatan seorang Kristen tergantung dari matinya Yesus. Keselamatan orang Kristen tergantung dari penyaliban. Keselamatan orang Kristen itu tergantung daripada darah Yesus ditumpahkan atau tidak. Jangan munafik. Jadi sekiranya kalian hidup di zaman Yesus, kalianlah orang pertama yang mengasah bila parang, juga balok-balok untuk menghantam kepala Yesus biar dia mati. Jangan bernarasi lah cuma. Saudara, Alkitab Anda mengatakan. Kau lihat dulu, waktu Yesus itu dituntun untuk dibawa disalibkan di Golgota, kan banyak orang pengikut-pengikutnya, orang yang sudah diajar dia. Apakah mereka membawa balok? Saya tanya sama saudara, izinkan saya membaca dalil. Ya? Jadi jangan Izinkan saya membaca dalil. Izinkan saya membaca dalil. 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan dari kubur, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya tanya sama saudara, ini dalil Anda percaya atau tidak? Ya iya. Berarti tanpa pembunuhan terhadap Yesus, maka orang Kristen akan hidup di dalam dosa. Betul? Dengarkan. Karena banyak orang ya, sekalipun Yesus sudah mengajarkan, mengaku dirinya adalah datang daripada Bapa itu, bahwa dia adalah Mesias. Saudara, tidak ada yang percaya. Tapi setelah Yesus bangkit dan hidup kembali, baru sedangkan orang Yahudi, orang Yahudi dan orang Roma yang menjadi pelaku sejarah percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Baik, kembali lagi. Menurut Yesus, keluar dari kubur itu berdasarkan Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu tanda untuk si jahat atau bukan? Jawab. Yang tanda si jahat itu kan yang berbicara kepada orang-orang Farisi, yaitu tentang Yunus. Makanya saya, saudara, coba Anda baca, dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Oke. Berlaku apa? Tanda Yunus. Ya, tanda Yunus. Percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Betul? Yang dimaksud di sana bagaimana anak manusia itu di dalam perut bumi. Iya. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Itu selama 3 hari di dalam kematian. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Ya bangkit dong. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Itu tanda untuk penebusan. Bahwa itu benar, Mesias. Diam. Itu ya, sudah jelas tertulis di dalam kitab saudara. Kita menjadi pembuktian bahwa dia adalah seorang yang benar. Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Tanda Yunusnya itu, tanda si Yunus itu. Iya, keluar dari kubur hari ketiga, betul? Ya. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Yang berbicara di situ Bang Juma, Yesus dengan orang Farisi, karena mereka tidak percaya kepada Yesus itu menjadi seorang Mesias. Mereka percaya kepada siapa? Pertanyaan saya bukan itu.
Saya tidak tanya itu siapa, orang Bugis, orang Makassar, orang Batak, atau dia adalah orang Parisi. Saya nggak tanya. Yang saya tanya tanda. Tanda itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Untuk angkatan jahat. Subhanallah. Kepercayaan angkatan jahat ini dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan Islam siapa? atau Kristen? Yang Dilanjutkan- mempercaya bahwa yang percaya ada kebangkitan hari ketiga ini Islam atau Kristen? Dilanjutkan orang-orang Parisi. Iya, pengikutnya namanya adalah di Orang-orang Antioquia Parisi. setahun bersama namanya adalah Orang-orang Parisi. iya, pengikutnya orang Parisi ini setahun lamanya di Antioquia namanya adalah Siapa orang Parisi? Orang Parisi itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. pengikutnya Paulus di Antioquia pertama kali disebut apa? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya adalah pengikut Subhanallah. Kristus, disebutlah Kristen. Itu di Antioquia pertama. Betul. Yesus berkata apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamu pengikut Kristus bukan? Iblisnya Ya. juga mengaku Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Kamu pengikut Kristus kan? Ya, saya pengikut Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus atau tidak menurut Yesus? Penyesatnya. Angkatan jahat. Tidak, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Betul? Ya. Berarti penyesat ini mengaku Kristus nggak? Oke, jadi di mana Paulus mendapat pengakuan bahwa aku Sabar. dia datang sebagai manusia? Itu kan cahaya dalam penglihatan rohani. Anda baca Galatia 1 nomor 11 dan juga nomor 12. Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus Yesus. Oke? Maria melahirkan manusia atau bukan? Manusia. Yang datang kepada Paulus Kristus bernama siapa? Bernama Yesus. Penyesatnya datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, namanya siapa? Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang pengikut Kristus yang paling banyak di atas muka bumi ini itu dipelopori agama yang bernama apa? Jawab. Ayo kawan. Aku semua. Ampun memang, harus ampun. Saya meluruskan kalian. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Ingat Bung, ingat. Yesus berkata penyesat itu datang dengan memakai Kristus. Di dunia ini tahun 2025, siapa agama yang mengaku pengikut Kristus? Jawab. Kristen, subhanallah. Ada pengikut Kristus lain selain Kristen? Tidak ada. Mana kemudian orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Ada? Tidak ada. Hanya ada satu Bang kandidat. Juma. Kristenlah Setiap orang sudah itu menyatakan yang disebutkan di dirinya dalam kitab Kristus, saudara. Pengikut Kristus berarti dia sudah Kristen, ya. Itu. Saudara, saya katakan samamu, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah menyebut muridnya dengan sebutan Kristen. Ya iya, dia itu dengarkan. Kalian pengikut Kristus yang datang kepada Paulus mengatasnamakan diri kalian sebagai Kristen Kristen. itu apa formanya, Bang Juma? Kristen itu Pengikut artinya Kristus. apa? Pengikut Kristus. Ya udah, Kristus itu siapa? Ada- Yesus. Berarti Oke. apa yang kita ikuti? Berarti yang kita imani, yang kita ikuti adalah Oke. tetapi seperti ada pengikut Nabi Muhammad. Oke, baik. Sekarang menurut Yesus akan muncul Kristus palsu. Betul atau tidak? Di mana itu? Di mana dia datangnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ciri-cirinya seperti apa kedatangan itu? Enggak ada ciri-cirian. Kalau Anda mau tahu ciri-cirinya, lihat di dalam Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Lengkap ciri-cirinya di situ. Semua yang pengikut Kristus palsu, yang Nabi Isa. Oh, saya tidak pernah mengaku diri saya pengikut Kristus. Saya Karena semua Islam. berkata, semua. Kalau orang yang menuhankan manusia sesat itu apa tidak? Sesat dong. Semua pernah Sekarang, sabar dulu, Suma ingat saudara. waktu semua berkata bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal Raja Damai itu adalah Muhammad. Sekarang orang Kristen ketika berbicara mengenai Allah, apakah itu menuju ke Tuhannya umat Islam atau bukan? Enggak, begini Bagus. bro. Semua kan pernah Udah. berkata, Hei. Allah yang perkasa, Bapa yang Sekarang- kekal, Oke. Raja Damai itu adalah baginda Muhammad yang Sekarang semua saya terlihat balik dari bertanya kelahirannya. sama saudara, ketika orang Kristen berkata Allah, apakah itu merujuk kepada Tuhannya umat Islam?
Tidak. Nah, kamu kan yang berkata, begini, bro. Tidak. Bro. Berarti Nabi Bro, Muhammad disebut Allah yang perkasa, Allah yang kekal, bukan merujuk kepada Tuhannya umat Islam, tetapi dalam perspektif pandangan kamu Anda yang dan juga berkata, Yudaism. Anda yang berkata begitu, bro. Oke, ini enak ini. Oke. Set. Hezekia itu orang-orang Tidak, begini, menyebutnya bro. sebagai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang Sampai kekal. Anda Bukan itu berarti dipanggil Hezekianya, ulama, bro. tetapi Sampai yang Anda dipanggil membekinya ulama itu dan dan itu ajarannya menyesatkan, itu bro. kawan, yang mengutusnya itu loh. Cuma juga berkata bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Baptis itu Ingat apa? cuma. Oke, Anda baptis itu berkata apa bahwa artinya? baptis itu sama dengan Baptis wudhu. itu artinya apa? Wudhu menurut Suma. Enggak, saya tanya dulu. Baptis itu artinya apa? Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Jangan nangis. Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Saudara, Jangan arti-artinya, bro. Saudara. Jangan arti-artinya, bro. saudara, baptiso dalam bahasa Yunani, arti dalam bahasa Indonesianya apa? Pembasuhan. Orang wudhu dibasuh nggak? Basuh. Oke? Dibasuh. Nggak usah terbang kemana-mana, Sekarang pernyataan saya Anda tanggapi. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kalau Anda percaya kepada pernyataan Yesus ini, harusnya Anda mempercayai bahwa ada Kristus palsu. Mau kau Suma lagi bersumpah pakai Alkitab bahwa Suma tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang perkasa adalah Muhammad. Oke? Berarti ada Kristus palsu. Sekarang Kristus palsunya ini, sabar. Sekarang Kristus palsunya ini menyesatkan banyak orang. Camkan itu. Itu pengakuan Yesus. Matius 24 nomor 5. Pertanyaannya, di alam semesta ini, hari ini, ada tidak sekelompok manusia yang banyak kemudian mengaku pengikut Kristus? Ada enggak? Ada enggak? Bagaimana itu Suma? Belum selesai itu Allah yang perkasa, bro. Ada enggak? Oh, Suma. Saudara-saudara, ada enggak Belum komunitas selesai itu, di Suma. atas muka bumi ini yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus? Ada enggak? Banyak menjadi mayoritas di dunia. Siapa namanya? Kristen. Subhanallah. Kalau pengikut Kristus yang penyesat itu di mana? Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Kristus yang dinubuatkan Yesus itu pengikutnya bernama Kristen. Karena Yesus sendiri mengatakan, Ini Bang saudara. Juma ini tak kemana-mana. Dari dulu berapa kali kita jumpa diskusi narasimu aneh-aneh. Nggak pakai bukan aneh-aneh kawan, bukan aneh-aneh. Semua kotoran yang ada di atas muka bumi ini kenanya ke jidat saudara. Makanya kemarin wah. Yes, memang betul. Sekarang ada lagi narasi yang berbeda lagi. Bagaimana ini? Saudara, apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Kristus palsu? Percaya atau tidak? Iya, yang membawa nama Kristus ya, palsu. ada yang dikatakan dia akan diserupakan. Ada. Nah, sekarang Yesusnya berkata begini. Tapi disumpah ada. Sekarang Memang Yesusnya ada. berkatakan begini. Enggak, sabar dulu. Sebab banyak kemudian orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka Mesias palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Yesus berkata ada Kristus palsu di luar dirinya, dan Kristus palsu ini memiliki pengikut yang banyak. Anda sudah mengatakan Kristen pengikut Kristus. Kalau Kristus yang Anda maksud bukan Kristus palsu dan Kristen bukan pengikut Kristus palsu, tolong tunjukkan selain Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Silakan. Ya. Orang Kristen sangat mengikuti Yesus Kristus yang benar. Kalau Saya ngerti itu pemahaman saudara yang saya tanya. Dari seorang perawat, tapi tidak bisa dinyatakan dengan data sejarah. Anda menolak, melupakan wajahnya, menyangkal tentang penyalipan. bukan itu, mirip. bukan ke situ. Inilah Yesus, Jangan yang dimaksudkan.
Saudara, jangan ke situ, saudara. Yesus berkata akan muncul Kristus palsu. Nabiku, Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu mengaku dengan Kristus. Tidak ada pada iman Islam itu kita ini pengikut Kristus loh. Kristus pernah datang kepada Nabi Memang kita loh. iya, Nggak dia ada. kan tidak percaya kepada Kristus. Sekarang permasalahannya, adalah cari Kristus yang pengikutnya banyak selain daripada Kristus Kristen. Cari, ada nggak? Ya pengikut Kristus itu ya Kristen loh Bang Juma. Selain pengikut Kristus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Petrus membentuk, membangun yang namanya Ya Allah ya jemaat. Karim. Ya Allah ya Karim. Yang memerintahkan bentuk jemaat siapa? Yesus Ya Kristus Allah, ya kepada Allah, siapa? ya Rasul Allah, Petrus. ya Allah. Ya Allah. Sekarang Kristus yang kamu ikuti Kristus asli. Ya asli dong. Yang palsu mana? Ya asli yang mengatakan diri diserupakan. Yang palsu Mengatakan mana? dia lahir di bawah pohon kurma. Yang palsu mana? Ya itu yang palsu yang menyatakan dirinya sama-sama dengan Yesus. Kamu mengerti nggak ucapan Yesus itu? Akan datang Iya, penyesat, akan membawa datang nama dia. penyesat. Akulah dia. Bagaimana kata-katanya Yesus diserupakan? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana Yesus datang kepada Nabi Muhammad? Di mana? Kapan itu terjadi? Kapan? Dan di mana Islam itu disebut sebagai pengikut Kristus? Di mana? Bukankah dalam kitabmu Yesus sendiri berkata, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Mana? Ada. Di luar Kristus asli, Yudaism, ada pengikut Kristus palsu. Namanya Kristen. Kristus yang palsu inilah yang keluar pergi ke seluruh dunia mencari pengikut, makin hari makin banyak dengan berbagai macam tipu-tipu. Sedangkan Yesus yang asli hanya datang di aule halaman Yerusalem mencari domba yang hilang saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus asli, itu Kristus asli. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang di atas muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus asli. Sedangkan Kristus yang palsu, akulah Alfa dan Omega. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Akulah sang bintang timur, gilang gemilang. Akulah penguasa maut. Itu Kristus palsu. Gini, diskusi Apa itu- nama pengikut Kristus palsu Dengarkan, ini? dengarkan. Karisteng. Oke, dengarkan Bang Juma. Silakan. Oke. Jadi gini Silakan. Bang Juma ya. Kalau Anda Naon. memaksakan pemahaman Anda untuk dimasukkan di kerana kekristenan tidak akan jumpa ya. Karena Jauh Anda sebelum pengikut Ya, iblis. dengar dulu. Bagaimana dengar mau dulu. mengaku? Masa Dengar Anda dulu. mau mengaku? Saya pengikut iblis lah memang. Yang mengaku Iya. dengan hatinya bahwa dia pengikut iblis selama ini, insya Allah sebentar dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anda tidak merasa itu. Ingat Bung, orang yang tertipu itu nanti sadar pada momentum-momentum yang ada tertentu, baru dia sadar. Orang dalam keadaan tertipu, terhipnotis itu nggak pernah sadar. Namanya terhipnotis, tertipu. Dalam tipu daya aku menjerat engkau. Anda sementara tertipu, sementara terjerat. Bagaimana mungkin Anda sadar? Nanti setelah Anda duduk dari sini, Anda berenung. Benar juga ya kata Bang Zuma. Kan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang diimani Kristen ini adalah Yesus asli, lalu Yesus palsu yang pengikutnya banyak itu yang mana? Tengok ke kiri tak ada, tengok ke depan tak ada, tengok ke kanan tak ada, ke belakang tak ada, ke atas bawah tak ada. Cuma ada satu kandidat, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus berupa cahaya, dan pengikutnya yang banyak ikut itu disebut Kristen. Hanya itu, tak ada yang lain. Oke. Atau Anda ingin mengatakan, Yesus itu bohong, Yesus itu pembohong. Nggak ada kok Yesus palsu, nggak ada. Nggak ada kok pengikut Yesus palsu, nggak ada.
Yang ada cuma Yesus asli satu dan yang ada hanya pengikut asli Kristen. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus seorang pembohong? Oke, kasih kesempatan kami menanggapi Bang. Nah, silakan Anda menangis. Lanjut. Oke, dengar dulu. Jauh sebelum datangnya Islam, ya, itu yang dimaksud itu bagaimana akan banyak membawa nama Yesus, nama-nama Mesias, ya. Di abad ketiga sampai abad keempat ada namanya Basilides mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib melainkan diserupakan. Baru datang lagi di abad ketujuh ada lagi yang sama-sama yang mirip lagi dengan Basilides diserupakan bukan disalib tapi diserupakan. Ini yang dimaksud orang menyamakan Yesus. Berjangan-jangan memang sudah nyata kan, jadi nubuatan Yesus benar akan banyak yang mengaku-ngaku seperti dia. Berjaga-jagalah. Hei, Yesus menerangkan tanda-tanda kedatangan Kristus palsu. Kita naik level ya, saudara. Saya ingin meluruskan Anda, bukan menghinakan, merendahkan. Tanda-tanda Yesus palsu ketika datang. Matius 24 nomor 23. Jadi pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Saya tanya saudara, Paulus pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Dia mendengar cahaya, tapi dia mendengar suara bahwa saya suara itu berkata, akulah Yesus. Oke. Tanda pertama dipenuhi oleh Paulus. Yang kedua, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Saya tanya sama saudara, apakah Paulus mampu melakukan banyak mujizat? Ya. Oke. Dua, terpenuhi. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Dulu jangan kayak gitu diskusinya yang benar betul ya. Apakah Paulus pernah bertemu? Jadi gini. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus? Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus dan murid-murid pilihan lainnya? Ya. Alhamdulillah. Tiga tanda sudah ada pada diri Paulus. Kita lanjut. Kata Yesus, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Ya. 4. Secara penglihatan dan pendengaran. Tunggu, sabar. Dan kemudian lihat Yesus ada di dalam bilik. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Paulus? Aduh, nggak usah. Di dalam bilik? Sorry. Katakan seperti yang jujur lah, cuma. Saudara. Lihat dia ada di dalam bilik. Itu merujuk pada siapa? Bilik. Siapa? Merujuk pada siapa itu? Kepada Paulus. Paulus dong. Di mana di bilik dia? Oke, baik. Kita baca Matius 24. Aduh, bawanya nomor berapa tadi? Sabar, saudara. Sabar. Paulus mengaku bertemu kemudian dengan Yesus di dalam bilik. Atau jangan Paulus. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik. Kita lihat. Kata bilik dalam bahasa Yunani adalah temeon. Temeon artinya adalah kamar rahasia. Saya tanya sama saudara. Apakah Paulus itu di dalam bilik sel penjara itu kamar rahasia atau kamar umum? Jawab. Jawab, Bang. Temeon dalam bahasa Yunani artinya kamar dalam atau kamar pribadi atau dikatakan sebagai kamar rahasia. Pertanyaan saya, sel tempat Paulus bertemu Yesus apakah itu dalam bilik rahasia atau kamar umum? Jawab. Ayo.
Bukankah kamar ruangan sel penjara itu adalah kamar rahasia? Yang bisa masuk di sana hanya orang-orang tertentu saja. Dan di situ Paulus mengaku bertemu dengan Yesus sehingga dia menuliskan kitab Filipi, Efesus, Timotius di dalam bilik, dan dia mengaku bertemu dengan Yesus di situ. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi yang mengajarkan aku Injil adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. 6. Ciri-ciri daripada nabi palsu yang bertemu dengan Kristus palsu, semuanya tergenapi dengan Paulus. Yang ketujuh, ciri ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Jawab. Ini tanda ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Banyak pengikutnya. Apa nama pengikutnya? Pengikut daripada itu? Nama pengikut Paulus ini namanya apa? Kristen. Ini tanda-tanda yang ketujuh. Tanda yang kedelapan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Ya atau ya? Oke. Jadi ya, gini, semua tergenapi. Subhanallah. Selesai tugas saya, teman-teman sekalian. Sudah terpenuhi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa semua tanda-tanda yang Yesus ceritakan ada pada Kristen, baik pada saat pada mulanya, pertengahannya maupun di ujungnya nanti di mana Kristen akan diusir oleh Yesus. Semua tanda-tanda itu ada sama Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ternyata betul, Kristus yang palsu dan pengikutnya adalah yang datang kepada Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Mate meja. Dengarkan. Oke, silakan. Oke, jadi gini, dari narasi Anda, yang saya tangkap ya. Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu. Oke. Sekarang gini, mau saya tanyakan kepada Anda. Coba Anda jelaskan, setelah Paulus menjadi pengikut Kristus ya, bertobat menjadi pengikut Kristus, apa kesalahan-kesalahan yang Anda anggap yang tidak benar dengan perilaku Paulus? Oke. Saya berbicara berdasarkan dalil. Saya berbicara pakai dalil, Bung. Saya bacakan dalilnya. Oke. Di dalam Matius 12 nomor 43, Paulus bertobat. Apabila roh jahat atau iblis keluar dari manusia yang bertobat itu, iblisnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, iblis berkata, aku akan kembali ke orang yang tadinya kutinggalkan yang sudah bertobat. Maka pergilah iblis ini dan mendapati orang yang bertobat tadi itu bersih dan teratur. Lalu iblis keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali kepada tubuh orang yang bertobat tadi. Maka akhirnya keadaan orang yang bertobat tadi itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga yang akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jedar. Oke. Kalau siapa memang itu, Bang? Paulus, dengarkan. Siapa itu, Bang? Kalau memang Paulus menjadi siapa itu, Bang? Anda katakan menjadi nabi palsu, ya, mungkin nggak seorang yang sudah dirasuki iblis menjelaskan tentang beriman kepada Yesus Kristus? Mungkin nggak? Iblis mengajarkan manusia menyembah kepada anak orang bernama Yesus. Harusnya saudara malu bertanya ini. Kok malu? Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Oke, Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa. Subhanallah. Sekarang Yesus ya diagungkan. Pertanyaan saudara kepada saya barusan. Pertanyaan saudara kepada saya barusan. Mungkinkah nabi palsu mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus? Itu kan pertanyaan saudara. Makanya pertanyaan saya, apa perilaku atau kejahatan Paulus setelah mengikut Yesus Kristus? Mengajarkan menyembah kepada orang yang bernama Yesus. Oke, memang iya, Yesus harus disembah. Oke. Yesus, menurut Yesus yang harus disembah siapa?
Oke, Yesus itu ya, dia pribadi firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan tadi seperti data yang saya kasih, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Anda akan mencari pelampung apapun sekiranya mungkin tai hanyut pun Anda pegang untuk Anda tidak hanyut. Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau menyembah, jangan kepada yang lain. Yesus yang palsu melalui nabinya yang palsu pun mengatakan, sembahlah Yesus Kristus. Ayo, kurang apa lagi? Menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang Anda menyembah sesuatu tanpa ada tahu di mana Anda menyembahnya. Berarti ketika Kalau Anda ke gereja, tidak tahu posisinya di mana sesembahan Anda, bagaimana Anda mau menyembahnya? apa bedanya Anda dengan orang yang menyembah sapi dan mengatakan kami menyembah Sang Hyang Widi Itu jelas melalui seekor sapi? ada medianya sapi. Sekarang Anda menyembah sesuatu yang tidak pernah ada tahu di mana dia, bagaimana menyembah caranya? Tunjukkan. Apakah menurut Yesus? Di mana? Menurut Yesus yang disebut Bapa itu bisa dilihat atau tidak? Ya, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Lalu kenapa Anda mencari? Ya. Udah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kenapa Anda mencari Bapa yang ternyata tidak bisa dilihat? Saudara. Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh. Saudara, kenapa Anda mencari hakikat Tuhan yang ternyata tidak bisa dilihat? Dengarkan. Jangan di mute, jangan. Ini percuma kalian tidak. Aku aja kalian di mute karena ini Bang Juma ini. Harga diri Bang Juma di mana kalian buat? Apa aja ngomong kalian mute. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut. Kalian mute saya. Lanjut. Aku diam dia ngomong. Lanjut. Dengarkan gini Bang Juma. Di Yohanes 14 ayat 24 dikatakan, Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Ya. Yohanes 14 ayat 24 mana ada kayak begitu? Yohanes 14 enggak kayak gitu. Yohanes 4 nomor 24. Yohanes 14 ayat 24 Bang Juma. Yohanes 4 nomor 24. Iya, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 14, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yang Anda maksud bukan itu Anda jangan di Yohanes 14 ayat 24. Ya. Yohanes 4. Firman, dengarkan. Tuhan itu roh, sembahlah dia itu dengan roh Yohanes dan 4. kebenaran. Nah, Yesus berkata, ya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Nah, jalan kan? Dia jalan kan? Iya, jalan kebenaran. Makanya kan siapa yang jadi tujuan? Yang jadi tujuan siapa? 4 ayat 6. Yang jadi tujuan ibadah siapa? Dengar dulu Bang, cuma jangan dipotong dulu. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes Tuhan 4. itu roh. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran, ya. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran, ya. Kuncinya kebenaran, ya. Oke. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Terus? Jadi untuk menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus, jalan yang benar itu Yesus Kristus. Ada enggak ajaran Yesus jalannya menyembah kepada dirinya? Ada enggak? Ya iya, akulah jalan, jadi suruh percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang Yesus ini yang disembah atau Yesus ini yang menunjuk jalan? Ya, sekarang gini loh. Di saat kita mau mengenal namanya Presiden Amerika Serikat, ya jumpainlah Donald Trump. Sekarang jumpai ketika Donald Trump. Kalau Anda mau mengenal siapa itu Presiden Amerika Serikat, ya jumpai Donald Trump. Iya, sekarang untuk menuju kepada Donald Trump itu melalui jalan, betul? Ya, sekarang kalau Anda siapa jalan menuju namanya Presiden Amerika Serikat, ya jumpai jalan menuju ke istananya Donald itu Donald atau bukan? Bukan jalan seperti itu maksudnya Bang. Bagaimana kamu mau mengenal Presiden Amerika Serikat, jumpailah Donald Trump. Karena dia adalah Presiden Amerika Serikat. Jadi menurutmu Yesus itu Bapak? Bukan. Nah, bagus. Berarti dia hanya jalan, bukan? Dengarkan, gini Bang Juma, gini. Jadi konsep pemahaman Anda tentang Kristen Oke, saudara. Itu, ya. Saya kira cukup, saudara. Jangan paksakan pemahaman Anda. Kami yang tahu saya tentang kira kami cukup sendiri. Ya. Tinggal Anda renungkan saja apa yang saya sampaikan dari tadi. Jalan bukan. Oke, jadi dengarkan. Di saat Yesus mengatakan, karena Yesus sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, didengar pun tidak bisa. Ya.
Berarti Ya, Yesus ini oke. Tuhan atau bukan? Jadi bukti kemahakuasaan Tuhan dengan segala kehendaknya. Saudara, Anda Jadi Anda dia bisa mengatakan menjadi apa Tuhan aja. tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat dan bisa didengar enggak? Bisa. Berarti dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Oke, Tuhan itu apa Bang Juma? Anda Tadi Tuhan seorang tidak bisa pimpinan dilihat. apologet tertinggi di- Tengoklah, di- tengoklah di- teman-teman. Definisi kata Tuhan apa Bang Juma? Lihatlah, lihatlah. Kalau seekor kambing kemudian tidak mengerti apa yang terlontar dari mulutnya, itu wajar. Ini manusia tidak ngerti apa yang dikatakan oleh mulutnya. Iya, Dia betul, mengambil data Kemal. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat, bisa didengar enggak? Bisa. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Lihat. Bagaimana iblis yang kau sembah bernama Yesus itu membuat Anda kayak begini. Lihat. Lihatlah. Ulaika hum syarrul bariyah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang kafir Cepatlah itu ingin bertobat. menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Di dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Anda berkata, Yesus bersabda, Tuhan tidak bisa dilihat dan Tuhan tidak bisa didengarkan. Muncul pertanyaan, Saudara Jenderal, ya Paman, apakah Yesus itu bisa dilihat? Bisa. Bisa didengar? Bisa. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Oke. Jadi gini Bang Lalu- Juma, menurut lalu- seorang Juma yang namanya seorang pimpinan apologet di API, menurut Bang Juma, Iya, arti gimana, dari saudara? definisi kata Tuhan itu apa? Tuhan adalah sang penguasa pencipta langit dan bumi. Hah? Pencipta dia. Kalau Yes. berarti kalau sudah dikatakan Tuhan sudah pencipta. Yang saya katakan Tuhan secara umum itu Rabb pencipta langit dan bumi. Iya, gini. Ah. Gini, kalau sudah dikatakan Tuhan pencipta berarti merujuk pada Allah Bapa, berarti sang sumber. Kalau Sang dikatakan sumber. Tuhan itu apa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan. Aduh, Bang. Itu gelarnya. Kelas Bang Juma Gelarnya ternyata sama pencipta dengan langit dan blender bumi itu pemikirannya. adalah Khalik, Tuhan, Rabb. Oke, gini Bang Juma. Oke, kita ini Yes. kan dulu. Kalau sudah Yes. kata Tuhan Anda katakan itu adalah pencipta, di saat ada orang menyembah pohon, membuat sesembahannya pohon dan mengatakan itu adalah Tuhannya, apakah pohon itu pencipta? Itu Tuhan palsu. Saya Ya, iya. berbicara mengenai skala yang Anda, tapi hakikatnya. menurut mereka Anda juga dikatakan Tuhan palsu. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Silakan Menurut aja, Anda silakan Tuhan aja. tidak pernah dilihat, Silakan tidak pernah saja. ada. Silakan saja orang menyembah pohon dan Ya mengatakan udah, pohon itu itulah kan pencipta. bentuk keimanan, ya. Bentuk Saudara, keimanan. Berarti ada jadi pada saudara titik ingin- namanya saudara sesembahan ingin- pencipta dong. Saudara ingin menggiring saya mengatakan pohon itu pencipta. Saya masih waras. Oke. Saya bukan ente. Kan Saya bukan ente. jawaban Anda tadi mengatakan Saya definisi bukan kata ente. Tuhan adalah pencipta. Oke. Sekarang Di saya saat tanya ada sama orang saudara. menyembah pohon dengan sesembahannya Orok, berarti orok yang pohon keluar itu Tuhan dari dia, berarti rahim pohon Maria itu pencipta. pencipta atau bukan? Hah? Orok yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau bukan? Tidak. Berarti Tuhan atau bukan? Tuhan. Udahlah. Nah, ini makanya saya bilang sekelas Juma ternyata sama pemikiran kayak blender. Udah. Mungkin Kok mungkin bawa aku? Ayo kau. Bang Juma itu yang dikatakan Lari. Al-Baqarah 130 itu orang yang membenci agama Ibrahim, agama Tauhid, dia hanya memperbodoh dirinya sendiri. Jadi ya Betul. susah kalau udah orang bodoh. betul. Masya Allah. Membenci sunat, membenci tauhid, membenci korban hewan itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Masya Allah. Syukran. Subhanallah. Baik teman-teman, mana tahu masih ada pasien. Mungkin di sini teman-teman kita mau melanjutkan. Waktu dan tempat disilakan. Persatu pasiennya Bang Juma kayaknya belum ada yang bisa sembuh ya. Minimal ini Bang Handi. Yang ada di sini mungkin tidak sembuh, tapi yang mendengarkan kemudian insya Allah akan sembuh. Tidak mungkin mereka mau memperbodoh diri selama-lamanya seperti itu, nggak mungkin. Amin, amin. Nggak mungkin. Betul. Yang mendengarkan ini insya Allah, apa yang saya sampaikan ini karena cinta, bukan karena kebencian, bukan karena kemudian ingin menghinakan dan merendahkan saudara-saudara. Kami umat Islam hanya diberi tugas untuk sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau beriman silakan, Anda mau selamanya kufur silakan. La ikraha fid din. Seruan dalam Al-Quran, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah itu?
kebenaran, bukan kesesatan. Mungkin nada saya keras, nada saya kencang, tegas, tapi buatannya adalah kebenaran. Silakan Anda menilai. Anda adalah manusia, Anda punya nurani kemanusiaan, naluri kemanusiaan, renungkan dan jadikan itu sebagai bahan pelajaran atau edukasi. Silakan. Jadi video ini jejak digitalnya ada. Anda bisa menonton baik live maupun offline. Di sana nanti Anda menonton berulang-ulang, bisa introspeksi diri supaya Anda bisa dikembalikan berakal agar tidak salah Tuhan. Jangan sampai iblis Anda jadikan kawan sekaligus Anda jadikan Tuhan. Belajar-belajar, insya Allah banyak yang teredukasi. Buktinya banyak yang bersyahadat kembali ke Islam. Itu sih yang saya amati selama ini. Memang sulit kalau debater, kita sulit. Kecuali orang betul-betul kayak Demian Mungkin dan lain-lain gitu ya. Bang Zuma, Gurunda. Siap. Waalaikumsalam, Dek. Ada adik kita dari jauh ini, Bang. Ya. Bertanya, kayak mana kalau dia misalkan prosesnya mau masuk Islam itu, Bang Zuma? Ini KTP, identitasnya. Tapi Sahabat Zemalika, syukran. Ya, gimana? Bukan orang dari Indonesia, Gurunda. Dari mana? Dari negeri tetangga. Ya nggak apa-apa. Ada identitas kan mereka. Ada kan ID card-nya dia? Tapi gini, kan dia ini takut sama keluarga. Nggak takut sama Tuhan, sama keluarganya takut. Prosesnya apa namanya? ID card ya, ID card ya, kalau di Indonesia mungkin ID card. Terus dia naik komal, open camp, kayak gitu kan? Yes. Ya, Sorry noise hujan di sini. Ini lagi dengar ini Bang Zuma ngomong. Oke, Masya Allah. Lebih baik takut kepada pencipta langit dan bumi daripada kepada keluarga. Namanya Islam, pelakunya disebut Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Tak ada yang ditakuti selain Tuhan aja. Di dalam kitab saudara pun diterangkan, takutlah kepada Dia yang mampu membinasakan jasad dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu yang harus kita takuti. Itu jangan takut kepada daging, takut kepada yang mampu membinasakan manusia. Jangan takut kepada manusia, tapi yang mampu membinasakan manusia. Iya, silakan. Sore, Mbak, ntar. Mas Pandi, di antara tadi dia debat Banjumba itu, saya ada yang mencurigai di antara ke-25 orang yang pemakan suap itu, salah satunya ada di sini tadi, yang pemakan suap. Kemungkinan besar ya. Oh, yang disuap sama Olan. Iya, yang 25 orang itu masih ada beberapa keliaran Banjumba. Oh iya. Iya. Agak bakal mengalah Pak Betul. Aku tuh belum bertanya sama Bang Zuma soalnya, makanya aku masuk di sini. Ya Ibu, Kristen apa bukan Kristen? Ya, saya Kristen. Ya silakan. Jadi saya begini mau bertanya. Bang Zuma, aku pengen tanya. Iya. Bukhari 4 ayat 4027 ya kalau nggak salah. Iya itu. Aku pengen tanya. Itu maksudnya tolong dijelasin tuh gimana ya? Apa itu? Apa itu, Mbak? Al-Quran bukan. Bukhari 4027. Bukhari 4027. Sahih Bukhari berapa? 4000? 4027. Yes, ya benar. Iya, kenapa di sana, Mbak? Aku pengen minta penjelasan. Ini kalian penyembah Allah ya. Nah, terus kenapa katanya dulu kalian menyembah batu sampai sekarang? Itu isi ayatnya kan? Saya udah baca isi ayat itu. Itu menuduh menyembah batu Banjumba itu. Kami menyembah batu.
katanya kalian menyembah Allah, kok bisa menyembah batu? Tolong penjelasannya dong, Bang Zuma. Menyembah batu. Hadisnya mengatakan Iya, begitu. isi ayatnya kayak gitu. Masa sih? Serius itu? Enggak begitu bunyinya. Iya. Hadisnya enggak. Hah? Enggak begitu. Coba yang serius. Kan Bang Zuma nyangkal kan? Yang serius. Kunna na'budul hajar fa iza wajadna hajara wa akhyaru minhu alqaina. Kayak gitu ya. Dulu gini. Telah menceritakan kepada kami Asal bin Muhammad, dia berkata, aku mendengarkan Mahdi bin Maimun berkata, sabar, saya bacakan hadisnya. Aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu kami menyembah batu. Jadi yang berkata ini adalah Abu Raja. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami bertawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengakuan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata, pada hari Nabi Muhammad SAW diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak penggembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengarkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, kami lari ke neraka. Yaitu ke Musailamah Al-Qassab. Dia lari kepada orang-orang kafir. Musailamah Al-Qassab, mereka berlindung kepada orang ini. Apa yang jadi masalah? Yang menyembah batu di sini adalah Abu Raja, bukan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad datang, tadinya yang menyembah batu ini kemudian menjadikan Musailamah Al-Qassab ini sebagai pelindung. Bukan umat Islam ini. Orang-orang Quraisy memang dulunya menyembah berhala. Ketika kemudian Nabi Muhammad datang, mereka meninggalkan berhala-berhala itu, dihancurkan semuanya, lalu menyembah kepada Rabb, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Kristen menyembah batu, itu betul, itu fakta. Kalau Kristen itu benar-benar menyembah batu, mana dalilnya? Mau dalilnya Yesus Kristen penyembah batu, mau? KPR 11. Bukan. Itu hiasan itu Bang Handi. Itu hiasan itu. Yang betul-betul nyembah batu. Mau dalil? Mau Kristen? Kolose 2 nomor 9. Nggak usah fitnah Bang. Batu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi biji velernya juga Tuhan, kukunya, giginya, pantatnya, itu Tuhanmu tuh. Tuhanmu tuh. Kalau orang Cina mengatakan batlas, Anda menyembah batlas berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Usus Anda sembah, limpa Anda sembah, anus Anda sembah, mulut, lidah, gigi, kuping, yang ada dalam usus pun Anda sembah. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Mau lagi yang dalil yang lain? Bahwa kalian menyembah batu las? Anda baca dalam Filipi berapa? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas. Diam, saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan untuk milik yang harus dipertahankan, melainkan Tuhan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, punya batu lases. Ini Tuhan Anda nih. Tuhan Anda turun menjadi batu lases. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya kalau Anda menuduh Anda menyembah batu adalah lebih baik daripada saya menyembah mayat. Dia hebatnya Tuhan kami. Tuhan kamu maha pengampun, Kak.
Kalian mau Udah, lampu bagaimana? Jangan dulu. Batu dulu. Turun ke dunia nggak? Mana buktinya? Turun ke dunia itu makhluk. Yang turun ke bumi itu setan, malaikat, hujan, apa lagi? Pesawat yang jatuh dari langit, apa lagi? Mana ada Tuhan turun dari langit? Tuhan turun dari langit. Itu dewa-dewa itu, dewa. Alamak, aneh-aneh aja. Maaf ya teman, saya baca dalil ya. Yang tadi itu Filipi 2 nomor 6, dan tidak kemudian menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Siapa itu yang dalam rupa manusia datang? Itu siapa? Siapa itu? Itulah. Nah, itu Tuhanmu itu. Tuhanmu, periksa. Ada batunya enggak? Ini kalau disampaikan kayak gitu, dibilang menghujat. Itu fakta real. Berarti yang menyembah Batlas itu siapa? Gara-gara ini sini. Gara-gara Batula pergi kuliah sarjana ekonomi nih. Bahasa apa itu kan guru Batlas itu? Dia Bahasa Batula Cina. SE. Batula SE. Udah Dia nggak ngerti tadi itu 4027. Abu Raja Al-Taridi itu bukan muslim. Dia kafir menyembah batu. Minta perlindungan kepada Al-Kasab. Siapa itu Al-Kasab? Banyak orang kafir juga. Ya Allah nih orang. Oke, sekali lagi saudara-saudara, tidak perlu kalian kemudian mengais-ngais sesuatu dalam Al-Quran atau dalam hadits yang justru hanya akan mempertebal kekafiran kalian. Selesaikan tugas kalian terkait dengan akidah kalian yang menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus itu. Itu aja dulu selesaikan. Ya, diskusi panjang yang tadi yang menceritakan tentang akulah alfa dan omega itu siapa? Itu dulu pikirkan baik-baik. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu pikirkan itu. Itu siapa itu? Bukankah ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, iblis berkata kepada Yesus, "Kepadaku telah diberi kuasa wahai Yesus, dan aku berhak berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Itu kata iblis. Aku berhak memberikan kuasaku ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkuasa memberikan kuasanya kepada orang yang masuk dalam kubur dan keluar dari kubur, itu bisa nggak? Bisa. Karena di dalam Lukas 4 nomor 13 dikatakan ketika iblis kemudian gagal mencobai Yesus, iblis mundur dan, nah dengarkan baik-baik, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya lagi mengintai nih. Kapan ini? Kapan? Nah, momen mana kemudian iblis bisa kemudian memperdaya? Pada saat mana? Kata Yesus di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Yohanes 12, di situ Yesus berkata bahwasanya sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Kesempatan yang mana? Yang iblis katakan menunggu kesempatan yang baik? Kesempatan ketika dia ada yang keluar, kata Yesus. Permasalahannya sekarang iblis ini keluar dari mana? Keluar dari surga. Tak mungkin, karena itu sudah terjadi. Keluar dari KP, tidak mungkin. Keluar dari mana ya? Satu-satunya kandidat kita lihat dalam Matius, angkatan jahat tandanya keluar dari kubur. Kenapa Yesus mengambilkan tanda untuk angkatan jahat supaya manusia tahu mana pengikut si iblis? Yesus memberikan sinyal, angkatan jahat diberi tanda keluar dari kubur. Itulah tandanya. Jadi pengikut orang yang mengimani makhluk keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya terhadap orang yang keluar dari kubur? Daud in the gang.
Makanya jangan makan suap dari Olan, begini jadinya. Yang sembah batu siapa anak-anak? Kalau saya sih Bang Yuma mau itu kiasan apa tadi itu? KPR 11 mau bilang kiasan bodo amat. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Yesus itu adalah batu itu sendiri. Kalau gue hajar itu Alhamdulillah. mau dia kiasan kayak mau apa kayak. Itu dalilnya di kitab, itu buat ke kalian itu. Buat apa? Buat kalian itu. Kok Yesus buat kita? Emang Yesus buat siapa? Itu dalilnya batu itu buat kalian. Nah, Yesus itu batu kok. Buat kalian itu, makanya jangan menyembah. Lu nyembah Yesus kan? Yesus batu. Sekarang saya tanya. Bukan batu. Ya. Yesus batu, bro. Aswat itu dari mana, bro? Yesus batu. Batu aswat dari mana? Dari surga. Dari mana kau tahu dari surga? Ya hadisnya ada jelas. Coba tunjukkan. Engkau percaya Nggak hadis usah, apa gue Al-Quran? malas nunjukin sama orang kafir. Udah gue jawab. Kau percaya Al-Quran apa hadis? Dari mana kalian bilang diam kau. Mana kalian bilang kafir? Kultom kenapa Kultom? Dari mana kalian bilang Aduh kecil banget suaranya, gue nggak denger nih anak. Gedein suaranya, modalin dikit. Iya, dari mana kalian bisa bilang kafir? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus. Tunggu. Janganlah main turun-turun begitu, kawan-kawanku. Iya, Di sini berdiskusi. Kenapa turun-turun di mereka? Tertib. Biar satu-satu aja yang ngomong. Diturun-turunkan? Karena kalau dua langsung ngomong dua-duanya, netizen bingung yang mana mau didengarkan. Itu bang. Setelah Anda baru kita naikkan lagi. Toh yang lain tidak ngomong kok. Di sini ada praktisi Judaism, Akhi Billing juga tidak ngomong kok. Ada pengusaha piring pecah juga ada di sini. Bang Handi ada, Pandi nggak ngomong kok. Cuman saya aja. Jadi yang mengatakan Kristen kafir lebih dulu itu adalah Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14. Itu bang. Jadi jangan tersinggung karena Paulus pun mengatakan itu terhadap kalian. Berarti tadi udah kompaan ya? Itu kawan yang main keroyok gitu ya? Bukan, maksudnya itu janganlah main turun-turun. Kan masih bercerita kan, saling menghargai lah. Pakai adab lah bos, diskusi itu salah satu bicara. Itulah kalau kalian semua mau bicara, nirum diskusi. Jangan nasihatin kami, nasihatin kawan-kawanmu. Makanya jangan makan suap. Dia takut ini Gurunda karena sendirinya di atas. Jantungnya. Brother, kita ini teratur brother. Kalau ada udah dengerin brother. Kalau kita di sini udah ada muslim satu bicara, yang lain diam brother. Supaya nggak kerodit. Oke, kawan-kawanku, kalian naik satu-satu yang berbicara. Coba kalian naikkan. Ya udah dinaikkan aja, naikkan lah biar fair, biar kayaknya. Iya, betul. Naikkan, duduk yang cantik. Dia takut udah nggak percaya diri sendiri dia. Bukan nggak percaya. Ikat kakinya, pegang. Tapi lu jangan pakai kitab Yahudi, lu ketabuk lu. Ada yang punya kitab di sini. Udah minta permintaan, panggil lagi kawannya. Silakan naik teman-teman yang tadi yang mau naik, tapi satu-satu ya. Kalau berisik nanti Gultom yang tegur kalian. Silakan. Nggak berani naik dia Gultom.
Tom. Kenapa bisa bilang itu batu itu jadi Tuhan? Kamu handsetnya harganya 5.000, ongkirnya 50.000. Iya, kenapa bisa kalian bilang batu jadi Tuhan kami? Itu Lah itu Kolose 2 nomor 9 itu. Baca coba. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia 95% karena dia tidak punya batu zakar. Kan kalian mengatakan Yesus manusia 100% berarti lengkap batu zakar. Nah, di dalam Kolose 2 nomor 9 seluruh jasadnya termasuk batu zakarnya itu adalah Tuhanmu. Jadi hanya alasan aja Kristen. Kenapa dia mati? Itu kan pada saat dia jadi manusia. Hei, Kolose 2 nomor 9, dia manusia kah atau dia apapun itu Tuhanmu. Gitu saudara. Jadi ayolah gunakan akal sehat ya. Kita bukan mau menghujat kalian, enggak. Itu fakta di dalam Bible. Dan apa sih untungnya? Kan kalian diusir nanti sama Yesus. Jadi buat apa kalian bersusah-susah mematikan akal untuk menyembah anak orang? Dan ternyata yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu. Untuk apa coba pertahankan itu? Mati masuk neraka. Dia sudah meyakinkan kita. Di mana Yesus meyakinkan tentang Kristen? Di mana bang? Ayo saudara, ajarin saya. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Anda tumpuk semua perintah-perintah Yesus tidak akan mengantarkan seseorang kepada Kristen. Di mana Yesus mengajarkan agar manusia jadi Kristen? Menuhankan dirinya. Menurut kalian itu siapa yang bisa meyakinkan kalian? Allah pencipta langit dan bumi melalui utusannya. Selayaknya Nabi Musa, Tuhan datang kepadanya melalui utusannya Nabi Musa. Oke? Jadi Bapa itu bukan penguasa alam semesta ini. Kalau yang kalian katakan Bapa itu adalah Tuhan yang datang kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, itulah yang kami sebut Allah. Yang jadi masalah ini adalah Yesus, anak orang yang datang kepada Paulus itu ternyata bukan manusia. Itu yang jadi masalah. Saya pribadi dengan Yudaism itu tak ada masalah dalam hal ini. Yang bermasalah itu Kristen. Kenapa? Karena menggantikan Tuhan yang maha suci dengan sosok makhluk bernama Yesus itu. Ngeri itu kawan, ngeri. Ngeri. Yesus itu Tritunggal. Nah, kalian tahu tak? Kalau Yesus itu Tritunggal, berarti pada saat dia jadi bayi, tiga-tiganya ada dalam dirinya kan? Jadi yang saudara sebut Bapak juga ikut jadi bayi kan? Atau ketika tidak. Tuhan Anda, oh berarti ada Tuhan cadangan di luar Yesus? Ada. Di luar tubuh Yesus. Dan bukankah saudara-saudara senantiasa mengatakan Trinitas itu Islam tak ngerti? Maka kalian berupaya kemudian memutar kepala memberikan analogi. Seibarat manusia itu 3 pribadi. Ada roh, ada jiwa, ada jasad. Oke, pada diri Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad. Berarti tiga-tiganya sudah ada pada bayi Yesus. Apakah ada Tuhan lain di luar daripada tubuh Yesus? Sementara di dalam tubuh Yesus itu sudah mencukupi 3 unsur tadi? Ayo, Tuhan Anda berapa? 1, yang mana? Bayi? Bukan. Lalu bukan Yesus. Lalu siapa? Yang di langit. Loh, Yesus ini siapa? Putar lagi nanti. Firman jadi manusia. Apa itu? Cobalah saudara. Pakai logika sehat ajanya. Yesus berkata bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal sembahan Abraham, Ishak dan Yakub sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ada nggak Yesus mengajarkan sembahan lain selain itu? Kalau ada, tunjukkan kepada saya.
Di mana Yesus pernah mengajarkan sembahan baru bernama Yesus, anak Maria itu di mana? Yang datang berupa roh, berupa cahaya itu di mana? Nggak ada itu, Bang. Jadi kalian itu menjadi Kristen karena hanya terlanjur Kristen saja. Ketika Anda mundur selangkah dua langkah untuk melakukan kemudian telaah terhadap keyakinan saudara, pasti Anda tidak akan sampai kepada pengajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri itu adalah praktisi Torah. Menurut Bible, Perjanjian Baru, Galatia 4, nomor 4, nomor 5, Ibrani 5, nomor 7. Coba, betapa Yesus itu disebut sebagai hamba yang suci. Yesus taat kepada hukum Taurat, takluk kepada hukum Tuhan. Berarti dia adalah seorang yang soleh. Sedangkan kalian, apa yang kalian lakukan dalam prosesi ibadah agama kalian? Menyembah anak orang, menyembah makhluk Alfa dan Omega, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu apa itu? Ajaran dari mana itu, Bang? Memang ajaran. Berarti nanti ada nggak tuh pertanggungjawaban Yesus kepada Tuhan sampai dia itu disembah? Ada nggak pertanggungjawabannya? Kalau di dalam Al-Quran, akhi, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai kau Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang tersebut menuhankan dirimu selain daripada aku?" Nabi Isa mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci engkau ya Rabb, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang Kristen di dalam Matius 7:22 sampai nomor 23, Yesus mengusir mereka. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba Anda baca di sana. Saudara Goltom, Anda baca di sana. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, pada saat orang pada dikumpulkan di yaumul akhir, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada dia yang mereka sembah selain aku akan diingkari oleh yang mereka sembah. Itulah yang tadi Matius 7:22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang manggil aku Tuhan, mengira aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi orang Kristen pada saat itu kebingungan. Loh. Bukankah yang selama ini di dunia yang kita sembah itu yang datang kepada Paulus ngaku Yesus? Mana dia? Yang mengaku Yesus itu? Ternyata bukan yang Yesus ini ya. Iya, aku tidak mengenal kalian. Yang kalian sembah itu adalah Mesias Kristus palsu yang telah kunubuatkan. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku sebagai Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yang kalian sembah pada saat hidup di bumi itu bukan aku. Aku ini sudah berkata di dalam Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48. Apa yang saya katakan di sana? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakimnya nanti adalah aku diutus kepada Bani Israel yang hilang dari pengajaran-pengajaran para nabi. Aku ajak mereka menyembah kepada Elohim.
Aku datang kepada mereka tidak membatalkan hukum Tuhan, tetapi kemudian datang juga yang palsu. Yang palsu inilah yang kemudian merusak tatanan keagamaan pada masa itu. Dan muncul kelompok-kelompok orang kemudian dari Farisi. Bukan mengikuti Nabi Musa, bukan juga mengikuti aku, tapi mengikuti Yesus yang palsu itu. Itu, jelas itu. Aku tidak berkata-kata. Apa? Apa silakan. yang meyakinkan kalian dengan Tuhan kalian? Oh jelas, Tuhan kami itu jelas sekali mengatakan. Apa yang dijanjikan? Surga. Apa yang dijanjikan? Surga yang dijanjikan kemudian Tuhan saya. Kada aplahal mu'minun. Kita nggak bisa dapat surga. Orang Kristen mana ada janji surga? Yang ada Kristen itu menjanjikan surga. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana janji surga kepada Kristen? Ayo. Ayo mana? Tunjukkan. Ada. Ada janji surga untuk Kristen. Dalilnya satu aja. Iya. Mana? Silakan. Jarang membaca Alkitab itu. Jarang. Bahaya itu, Bung. Bahaya. Kitab ini kalau kita berbicara mengenai kitab suci ini wajib hukumnya dari Tuhan sebagai buku panduan agar Tapi kita hidup. Yang kudengar itu sudah ada. Kita sudah dijanjikan akan Mana? diselamatkan. Mana dalilnya? Ya, aku tidak pernah membaca Alkitab memang. Lalu nanti kalau ditanya kalian oleh Yesus, siapa yang mengajarkan kalian menuhankan aku? Apa jawaban Anda? Kalian juga punya ustadz kan? Yang membimbing kalian ustadz kan? Ustadz yang membimbing kami melalui kitab suci yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Materi yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau ada orang ngaku ustadz, panjang jenggotnya, panjang kunisnya, tapi kemudian mereka mengajarkan tidak sesuai dengan kitab suci, kami tidak terima. Meskipun dia mengatakan kami ustadz, kami nggak ada peduli. Kita juga diajarin sama pendeta kan. Nah, pendetamu coba tanya, weh pendeta, mana jaminan surga untuk Kristen? Tunjukkan. Ada. Mana dalilnya? Suruh pendetamu ke sini. Saudara Gultom, saudara ajak pendetamu ke sini. Biar saya berdiskusi. Kalau ada jaminan surga dari Yesus kepada Kristen penyembahnya, saya berhenti jadi apologet. Yayasan yang saya pimpin, saya tutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya. Tapi harus ada. Terus, mana jaminan? Mana? Terus kalian ada janjinya? Ada. Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan jelas, terinci dan juga terpercaya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu jelas. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu mereka kemudian tidak ada rasa takut pada dirinya dan tidak bersedih hati, dan mereka akan digembirakan dengan janji surga. Al-Quran Fussilat ayat 30. Kalau Anda membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, di situ dikatakan bahwa kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu yang salat, membayar zakat, menjaga agar tidak berzina, memegang amanah, lalu kemudian melakukan amalan soleh, tidak melakukan persinahan. Mereka itulah diberikan warisan, yaitu Jannatul Firdaus. Mereka diberi warisan surga Firdaus, kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Silakan Anda baca. Jelas itu. Nah sekarang kalau di Kristen mana? Barang siapa yang menyembah Yesus akan dijamin surga, surga Firdaus. Mana dalilnya? Justru di dalam Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak sunat kulupnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka.
Barang siapa yang menyembah selain daripada Elohim, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Coba, itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Coba saudara, saya hanya ingin meluruskan saja. Kalau ada yang salah kemudian silakan Anda tunjukkan salahnya narasi saya dalam Bible itu yang mana. Kenapa saya membahas ini? Karena Al-Quran saya yang menjelaskan itu. Al-Quran saya datang mengupas tuntas tentang orang-orang kafir. Nah sekarang kalau kita umat Islam nih, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Umat Islam lolos mendapatkan hidup kekal itu. Kenapa? Karena umat Islam percaya kepada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah satu-satunya Tuhan, dan percaya kepada Nabi yang lahir tanpa ayah itu di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil adalah Rasulullah, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami umat Islam masuk surga. Hidup kekal berarti menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana itu? Di dalam Bible. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian tidak ada satupun disebutkan di dalam Bible bahwasanya orang Kristiani itu akan masuk surga. Justru tidak ada bang, tidak ada bang. Ada. Coba tunjukkan kepada saya, silakan. Aku bilang tidak pernah baca Alkitab. Ya, jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan mengatakan saya tidak pernah membaca Alkitab? Saya tunjukkan kepada saudara. Dibimbingkan sama Ustadz, kita dibimbing sama pendeta. Kami dibimbing sama Ustadz, tapi kami juga paham tentang Al-Quran. Coba Bang Handi. Kalian Bang Handi dengan Al-Quran. Bang Handi. Tidak semua orang atau Bang Blender, Bang Handi, tolong perintahkan saya baca surah dan dalilnya diacak. Silakan. Ali Imran 104. Nah, kalau dibilang Ali Imran 104, umat Islam sedunia itu pasti akan paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Ustadz tidak bisa salah-salah. Tokoh-tokoh agama Islam nggak salah-salah, nggak sembarangan. Ya sudah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana jaminan surga bagi penyembah Yesus. Tidak ku pernah itu baca Alkitab salah. Jadi kalau misalnya pendetamu salah, kamu tahu nggak dia salah atau tidak? Kalian juga yakin kan sama Ustadz kalian? Kalau Ustadz kami salah, pasti ketahuan. Kalau Ustadz kami salah, pasti ketahuan. Kenapa? Karena semua umat Islam itu paham Al-Quran, ngerti Al-Quran. Cuma ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Membacanya dengan salah, acak. Baca Quran, acak. Surah apapun, ayat berapapun, silakan Anda baca. Insya Allah saya tahu. Salah huruf pun saya tahu. Silakan. Apakah Bang Handi, Dinda Fandi, atau Saudara Blender? Silakan Anda baca Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. Alladzi apa lagi? Surah apa? Alladzi enggak tahu. Nah, salah dia. Yang betul adalah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Meskipun dia guru saya Bang Blender sengaja dia salah-salahin, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah membumi mendarah daging dalam hati sanubari qalbu umat Islam. Makanya Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna nahu lahafizun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Jadi nggak bisa Al-Quran itu disalah-salahin. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa Anda percaya kepada Ustadz? Ya tentu saya percaya. Kenapa? Karena Ustadz itu penjabarannya berdasarkan Quran. Dan kalaupun mereka khilaf, kalaupun mereka keliru, salah, panduan kami Al-Quran, bukan panduan kami Ustadz, bukan. Nah kalau kalian, pendeta kalian salah, kalian ikut salah. Pendeta kalian miring ke kiri, kalian ikut semuanya miring ke kiri. Kenapa? Kalian tidak mengerti Bible. Coba aja tuh. Gimana dong? Kalau di umat Islam jangan coba-coba. Penampilannya pakai surban, pakai siwang, jidatnya hitam, celananya jingkrap, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu memberikan ceramah tausiah tidak sesuai dengan Al-Quran, kami tinggalkan. Begitu saudara. Jadi ya, renungkan apa yang saya sampaikan, bahwasanya ketika Islam itu datang mengajarkan kita menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan kemudian meminta kita untuk meninggalkan kemudian penyembahan terhadap selain daripada pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami sembah Annallahu As-Sami', Tuhan kami maha mendengar. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah Yesus itu tidak maha mendengar. Jadi ketika Anda berdoa, ya Yesus, mana ada Yesus bisa dengar? Yang mendengarkan seruan Anda kepada Yesus itu adalah Allah, Tuhan kami. Yesus enggak, dia enggak dengar apa-apa, karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Ketika Anda masuk ke dalam gereja, Yesusku terpuji namamu, darahmu simbol keselamatan, dagingmu sebagai pilar hidup. Dia adanya manusia. Yesus, namamu ku sanjung selalu, dirimu korban selamat untuk dunia akhirat. Yesus dengar nggak? Nggak dengar. Nggak dengar dia. Yang mendengarkan siapa? Tuhanku. Hambaku lagi menyembah kepada ciptaanku bernama Yesus. Tuh, Tuhan saya mendengarkan, Yesusnya enggak. Gimana itu bang? Anda berdoa siang malam sudah dibaptis. Apa pula baptis itu? Apa pula baptis itu? Yesus tidak pernah membaptis manusia satupun. Ada nggak manusia pernah dibaptis oleh Yesus? Nggak ada. Yesus tidak pernah membaptis. Pekerjaan baptis itu pekerjaan Yohanes. Itu pun pekerjaan baptis ini hanya membaptis dalam nama Bapa. Nggak ada itu dalam nama Anak, dalam Roh. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran orang yang makhluk yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam Roh. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu ajaran makhluk yang keluar dari kubur. Pendeta memberikan statement, nggak ada yang berani protes ya, mau salah mau benar ya.
karena kan sudah benar itu. Apa katanya? Gue nggak denger, kecil banget suaranya, mau pakein sudah. Ya karena itu kan sudah benar. Kalau ada pendeta mengatakan gini, hai Gultom, Yesus itu adalah Tuhan, kau percaya? Ya itu katanya. Kau percaya itu? Ya itu. Bagaimana? Tapi Yesus menjawab, aku hanya utusan Tuhan. Yang mana kau percaya, Yesus atau pendeta? Bingung. 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 Bingung dia. Oh, piring dua blender, ayo. Piring, kasihkan piring. Serak. Hancur. Pendeta itu kan mengajarkan kalau Tuhannya itu Yesus. Iya, pendeta mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Pendeta atau Yesus? Mana ada cerita begitu, Yesus? Yesus sudah tanya banyak loh di Bible mengaku utusan Tuhan. Yesus itu Tritunggal. Buset dah. Piring. Dia nggak paham nih, kasihan juga ya kan. Tapi Bang Gultom udah paham ya Bang? Ajarin dia blender. Ya. Banyuma maghrib. Sebentar lagi tak tutup lah. Mas Pandit tutup ya. Iya Bang Andi, kita lihat aja Bang Andi. Maghrib kita di sini. Iya, kita juga maghrib ini. Ya udah teman-teman, kita tutup dulu ya. Gultom, makasih ya, kamu orang baik. Tetap jadi orang yang baik, belajar, jangan percaya kepada siapapun. Jadi apapun informasi itu kamu jangan terima mentah-mentah. Selidiki dulu benar apa enggak. Itulah yang disebut filter akal. Jangan sembarang menerima informasi dari siapapun. Begitu juga umat Islam. Kalau ada yang berjenggot pakai surban, jangan langsung dipercaya. Selidiki dulu apa yang diucapkan itu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ya, Bang Blender. Kesimpulannya kami berharap kepada saudara-saudara kita yang Kristen untuk lebih sering membaca kitabnya. Kami hanya menyarankan membaca kitabnya, jangan tertipu kita punya akal. Ketika nanti di akhirat semua akan diadili. Allah akan bertanya kepada kalian, ku berikan kau akal, untuk apa akal itu kau gunakan? Hujan sini, host. Untuk apa akal itu? Kalau kau tidak menggunakan akal, kalau kau tidak menggunakan akal, lebih bagus kau jadikan binatang, banyak bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu kami di sini memohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari Oten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Bang Andi ya. Nora, kamu kan tadi kan menyinggung terkait penyaliban Yesus, di mana Yesus mengatakan dia akan disalib. Saya Oke, tanya, saya akan tarik dalil. adakah Yesus mengajarkan menyembah manusia? Kok lain topik? Saya sudah jawab tadi di mana. Udah Saya balik pertanyaannya, di mana Yesus menolak penyembahan atas dirinya? Ada enggak, Nora? Jawab dong, Nora. Tahu dia aja yang tahu kan ada Enggak fokus. menyembah dirinya. Tritunggal. Adakah Yesus, sebentar Bang, adakah Yesus menyuruh menyembah ke dirinya, Julianus? Oh my God, Julianus. Ada dong, ada. Buktinya Mana Yesus datanya? tidak pernah menolak penyembahan atas dirinya.
Oh, Kamu tahu tuh sendiri tuh kamu kan. baca Iya Matius toh. 15 dong. Pernah- Matius 15, bacakan dong. Bang, nggak usah diladenin. Coba baca. Soalnya dari Matius sononya dia 15 bego. dong. Matius 15 dong. Ayat itu nggak pernah melanggar Matius firman. 15 dong. Baca dong, coba baca aja, baca. Kalau kamu tahu baca, kamu dengar, kamu dengar, coba. Pencuri Kamu punya Injil nggak? Kamu tadi punya kitab Injil, coba baca sendiri Nora. Ada Matius Injilnya kan? 15. Nora ini Datang KPDP perempuan baca. Kanaan. Iya. Bacakan. PP-nya itu nggak dicucuk-cucuk. Udah lama nggak dicucuk-cucuk. Bang Bogani nggak usah gitu, santai aja. Ya Tuhanku, sembuhkanlah anakku. Tapi Yesus tidak mau menjawabnya. Kenapa Yesus tidak mau menjawabnya? Padahal Nah, dia mau dipanggil Tuhan. memframing. Saya tanya di mana Yesus menolak penyembahan, kamu malah membuat premis baru ini tentang penyembahan. Oke. Yesus menolak penyembahan atau tidak? Pernah nggak Yesus menolak penyembahan atas dirinya? Sekarang begini. Itu doang. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Baca ayat berikutnya. Wanita anak itu sembuh nggak? Anaknya sembuh atau tidak? Tetapi nggak minta Jangan kamu ayat. Baca satu perikop, coba baca perikop. Baca satu perikop, Nora. Jangan memframing. Apa yang terjadi dengan anak itu? datang kepada Dia sembuh atau tidak? Sembuh kan? Halo. Saya bertanya dalil di mana Yesus menolak penyembahan atas dirinya. Bukan. Untuk Premis lain. anak-anak Israel Halo, diberikan Nora. kepada Bani Gunggung. Iya, Konsisten dong. Jangan memframing. Di mana Yesus pernah menolak penyembahan atas dirinya? Malika, diam dulu Mau Malika. jawab? Tidak ada kan? Dia Satu-satu. kayak bocah, aduh. Bani Gunggung. Aduh. Cut, Bani Terus Gunggung. merasa mana, aduh. Kata Yesus kalian adalah Bani Gunggung. Kacau orang-orang yang percaya sama Nora. kurang belai bang, kurang belai. Disalah-salahinnya Yesus. Tengok Malika di bawah dibilang begini. Baca satu sekop dapat batako katanya. Aduh. Oh iya, asalkan nggak seorang wanita yang minta diencet-encet gitu loh, itu baru dosa. Kau emang nggak pernah diencet? Kau nggak pernah? Iya, itu Pantas kalau orang ada, bangun. kalau ada wanita minta Nora, saya bisa tanya lagi nggak? wajar. Yang tadi itu di awal, apa tanggapan kamu tentang dalil Injil? Itu yang minta encet gitu loh. Malika jangan nyerang pribadi ya, Tolong Malika ya. dong. Jangan nyerang pribadi, Malika. Betul loh, Kian Santang kan betul. Wanita Saya yang datang di-mute. itu kan Saya kan yang minta tolong Jangan nyerang karena pribadi. sakit. Gak apa. Ajaran kasihlah musuhmu. Ini loh, wanita yang datang Nora, itu kembali dengan kentut. Kembali ke topik Nora. Back to Bukan topik tadi Nora. wajar minta tolong disembuhkan, bukan yang lain-lain, bukan wanita sundal minta diencet-encet gitu loh maksudnya, gitu loh. Mbak Malika nggak usah gitu Mbak Malika, bilang aja. Suruh dia baca terkait Injil yang dia kutip tadi sampai satu perikop. Dia akan tahu kesimpulannya tanpa comot-comot. Kalau dia mau jujur pasti tahu kesimpulan. Udah tahu dia Coba baca memang mau Nora. mencari kelemahan bang, nggak ngerti sih kamu. Santai Kak, saya dari dulu tahu Nora gimana kok. Congor hujat doang. Kita ladenin aja. Namanya pencuri Kita membuktikan kualitas diri jadi gimana. Kita maklum aja, kita kan yang asli, jadi wajar dia bertanya. Kita jawab bang, jawab. Nora, baca dong satu perikop Nora, jangan jujur. Terkait Injil yang kamu kutip tadi, notis berapa? Jangan Julianus, sebentar dulu. Kak Malika, Tuhan kau tuh kan Yesus nih. Saya mau bertanya nih, fungsi kelamin kepada Tuhan kamu untuk apa sih fungsi kelaminnya itu? Iya, dia kan hidungnya Zakaria. Ya, fungsinya sebagai Tuhan untuk apa? Iya, nggak apa-apa. Daripada Tuhan yang nggak Nganggur. jelas. Nora, bisa nggak kamu Kek batu kek. beretika sedikit dalam diskusi Nora? Nora, bisa nggak kamu beretika sedikit dalam diskusi? Kau jangan ajarkan saya etika dan tadi kalian yang tidak beretika. Jangan framing. jangan Saya kembali. datang gara mulut nggak memiliki etika. Sini saya naik gara-gara congor mau tahu kamu. Oh, enggak. Coba dong dengan narasi yang saya dengan Ya, namanya pencuri dengan diksi-diksi yang etis gitu dong. Masa kamu nggak malu dengan hijab kamu? Sadar kan? Kamu udah berhijab sekarang nih.
Apa hijab kamu cuma aksesoris doang? Kau tanyakan itu nonotnya Yesus hanya aksesoris untuk Tuhan. Harusnya itu yang kau tanyakan. Nah, kan? Menghujat. Apa yang salah dengan kemaluan Yesus, Nora? Ya udah saya tanya, apa fungsinya? Kalau jilbab untuk menutup aurat. Nah, sekarang Untuk kalau secara aurat biologis, fungsinya penis apa? seorang lelaki itu kamu tahu fungsinya untuk apa kan? Oh, berarti Tuhan kamu bisa melakukan hubungan biologis. Mendingan manusia daripada pohon. Ya tentunya bisa dong, sebagaimana dia manusia 100%. Oh, berarti Yesus ada hasrat. Oh my God. Ya, apa yang salah? Dia kan manusia 100%, Nora. Apa yang salah dengan itu, Nora? Nah, Oh my God, dia ada hasrat. ya, mau framing apa lagi kamu? Mau framing apa lagi? Ayo. Tapi kenapa sampai 33 tahun kok nggak difungsikan ya? Nah, menghujat kan. Enggak masalah. Apa yang salah dia membuktikannya atau tidak, apa yang salah dengan itu, Nora? Dia datang sebagai manusia yang utuh secara biologis, tentunya dia memiliki kemaluan atau penis itu sendiri, Nora. Gimana sih kamu? Masa kamu nanyakan fungsinya atau gimana? Itu kan hal yang lain ya. Tolong dong jangan berbau-bau dengan selangkangan kita di sini. Di Bible kau tuh banyak. Kawinilah, kawin. Nah, memframing lagi. Aduh. Kawin. Dia, Bang. Namanya mencuri yang asli. Kawin. Kita kan yang asli. Di dalam Namanya Wahyu mencuri 19 nomor 7. Marilah kita Wajar. bersuka-cita dan bersorak-sorai karena perkawinan. Kawin lagi, kawin. Pergilah, kawinilah seorang wanita pesundil. Kawin lagi, kawin. Taurat mengajarkan kawin. Orang bermonogami, tiba-tiba Nora suka poligami, ya. Itu ajaran Taurat dan Injil katanya. Itulah namanya pencuri firman, gitu loh Bang. Makanya maklum-maklum aja deh sama mereka-mereka ini. Terus aku tanya sama kau. Daud itu berapa biniknya? Salomo berapa biniknya? Iya, Daud itu nabi siapa itu? Nabi kau kan? Kau ngaku-ngaku Torah kan? Loh, Daud kalau nggak berzina dengan Betseba, nggak akan ada Yesus. Kau kenapa Loh, aku tanya dulu sama nabimu? Daud itu kenapa berzina? Siapa saksinya? Bisa kami jelaskan. Siapa kenapa saksinya? Dia beristri banyak. Dia melanggar Siapa firman saksinya? Tuhan. Itu nabi kau itu. Siapa Kau saksinya? ambil-ambil Oh, Torah. siapa? Di dalam Al-Quran, Daud tidak berzina dengan Betseba. Kenapa Bible kau justru menghujat Daud? Iya, Kenapa Daud berzina? Siapa Daud saksinya? Siapa itu? Daud Arab. Kenapa kau coba baca 2 Samuel 12? Itu Daud berzina. Mana bukti sejarahnya ada Daud versi Arab? Mana? Saya tanya, Daud kenapa berzina? Versi Arab, versi gigi kau. Emang kau orang Yahudi? Itu kitabmu dongeng. Kau orang Yahudi. Kau orang Yahudi. Bukan, Kau orang Yahudi. tetapi saya pengikut Yesus orang Yahudi. Loh, jadi terus kenapa namanya Yesus? Kenapa nggak namanya Yesua? Iya. Kenapa? Yesus itu kan namanya nggak masalah. Kenapa? Nama kau juga banyak di mana-mana. Makanya, aku tanya, Daud kau itu di mana? Mana bukti sejarahnya Daud kau itu Yesus ada? yang terkutuk di kayu salib. Ya, Yang ditampar, ngaku-ngaku yang ditombak, kaku, yang diludahin, Daud lah, Sulaiman yang itu dicambuk, nabi-nabi Israel itu Nora. yang dicambuk, ngaku-ngaku yang ditampar. Mana bukti sejarahmu? Makanya kalau ngomong pakai otak, ya, bukan pakai mulut. Mau minta-minta dibelai-belai gitu loh Nora. Ya Allah. Mana saksinya Daud itu berzina dengan Betseba? Nabi Arab, itu Nabi Israel. Dari mana buktinya Daud itu? Nggak ada di sejarahnya itu. Kau tanya orang-orang Israel, Nora. Makanya kitabmu itu kitab dongeng. Nggak bisa kau buktikan dengan sejarah. Saya tanya, Daud kena siapa? Saksi Daud mengintip Betseba mandi. Itu Sekarang Tuhan kau. tanya, Hasil ini dari Daud percabulan yang Daud. mana ini? Daud yang mana? Karena Daud yang mencuci gigi kau itu. Tuh tadi ada Daud naik gitu. Tapi rupanya jaringan dia nggak bagus. Kitab kau tuh gabrol. Kitab gabrol.
menghujat saja kitab kau itu. Katakan si Lot digauli oleh dua putrinya, Daud berzina dengan Batseba. Memang dasar Kristen. Memang kalian dibilang katakan sampah dunia kalian ini, sampah. Tahu kalian? Sampah dunia. Kalau sampah itu tuh bau kotoran. Kau Daud saja kau hujat. Nana Nora, Daud versi Arab. Mana Nora? Kau aja bukan orang Yahudi. Sok-sok pula kau orang Yahudi aja dirudain sama Kristen. Banyak kali cerita kau. Orang saya tanya siapa Daud itu, siapa saksinya Daud itu mengintip Batseba mandi. Kalau nggak ada saksinya berarti menghujat kau tuh. Sejak kau menghujat aja kau, menghujat Nabi kau tuh. Liper. Bapak Is. Bapak siapa nih namanya? Bapak Is God. Ya, selamat sore menjelang malam. Sore. Tolonglah, kalau kalian diskusi itu yang sesuai lah. Daud versi Arab. Namanya juga Al-Quran menceritakan bahwa ada nabi terdahulu, tapi Allah tidak ada mengatakan Daud itu berzina. Kitab kalian saja yang gabrol mengatakan Daud berzina. Kan kurang ajar kalian memfitnah. Silakan, kau mau bertanya apa? Kristen kan? Kristen. Cuma tadi ada mau bertanya apa? Ikut naik. Siapa Abang bukan Tritunggal? Bukan, jauh perbedaannya. Oh, sebentar dulu Bang. Nah, saya tanya dulu nih. Viko. Ya, assalamualaikum Ibu cantik. Waalaikumsalam. Ibu cantik. Agama apa Bang? Islam ya. Ya, Ibu cantik. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Tidak sampaikan apa-apa, ngikutin saja, berikan apresiasi dan dukungan terhadap Mbak Nora. Dilanjut terus, semoga Mbak Nora sehat selalu dan selalu memberikan pemahaman untuk kita semua, Mbak Nora. Bunda Noranya kena report ya. Di tab-tab layar teman-teman, di dashboard layar. Anak Medan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak Bunda Noranya. Moderator dinaikin lagi Bunda Noranya tuh. Kena tombak. Ini Bapak Is ini Wanes ya? Bukan juga. Apa? Bukan juga. Orangnya menghilang. Wih, Bang. Ya. Ya, halo. Nih, nggak bisa kelihatan, saya banyak banget yang minta. Bapak Is dari mana Bapak Is? Apa tadi? Dari Wanas atau Tritunggal atau apa? Karismatik. Gitu ya. Kena bedil, Bunda Noranya kena bedil guys. Ya, abang agamanya apa bang? Ya, Kristen apa? Wanes. Suara abang kecil bang. Oh, berarti abang ini ya saksi Yehova ya. Beda lagi. Terus abang apa? Trinitarian, Triteos. Karismatik. Oh, karismatik. Karismatik bukannya ngaku Yesus itu Tuhan guys.
saya paham. Ada yang kayak ginian. Kenapa Pak bilang tidak, dia bukan sang pencipta? Itu salah tuh Pak. Ya, Kristen. Ya. Kenapa Bapak berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukan pencipta? Yesus Tuhan. Nah, coba buka di Yohanes berapa? Coba, maksudnya bagaimana? Tidak bukan sang pencipta. Yohanes berapa? Nih, coba baca. Berapa? Siapa telepon tadi? Orang ada di grup. Bukan telepon. Bukan yang Yohanes berapa? cantik. Iya, moderator. Dan bacakan. Bilang terima kasih moderator, suka sekali ke saya. Bapakku, Pak baca baik-baik. Bapakku, artinya dia menunjukkan bahwa dia itu Tritunggalnya Pak dalam penyampaian itu. Kalau Yesus itu Pak, di sisi lain memang dia berkata seperti itu, tetapi di sisi lain segala kuasa yang di bumi dan di sorga ada di dalam tangannya. Jadi bagaimana Bapak mengatakan bahwa dia itu menerima kuasa? Iya, di sisi itu memberikan karena dia ada di bumi Pak. Di bumi ini dia diutus, dia melalui rahimnya Maryam. Jadi dia berkuasa di bumi ini. Tetapi di sisi lain dia itu segala kuasa di bumi dan di sorga ada di dalam tangannya. Bagaimana Bapak mengatakan kalau dia itu hanya bukan dia pencipta? Aku dan Bapakku adalah satu. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada Pak. Hanya belum ada ke bumi. Jadi bagaimana Bapak mengatakan kalau dia itu bukan pencipta? Karmana? Dan itu adalah syarat masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi pertanyaannya apa itu Bang? Yesus itu Tuhan atau Allah gitu? Ya, menurut murid-muridnya Yesus ini, mereka sudah mendapat jaminan hidup yang kekal dengan mentuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan. Atau mengalahkan Yesus itu adalah Allah yang benar, atau Yesus itu adalah utusan Allah. Bang, sekali lagi pertanyaan saya, setelah murid-murid Yesus diberikan jaminan hidup yang kekal, mereka itu sudah mengenal Yesus ini sebagai Allah atau sebagai utusan?
Jawabannya tunggu wangsit itu, Bang. Eri lagi buka wangsit dia. Oi. Pak Hop lagi buka wangsit. Masih mute ya? Istirahatlah kok Bang Meme. Istirahat. Tadi malam kan begadang. Jaga malam. Jaga sawit. Halo? Gimana Bang Hop? Iya, Iya, tadi silakan, ke-mute, Bang. Bang. Sorry Bang. Iya, jadi Yesus Kristus Ya, silakan, yang Bang. telah engkau utus ya. Iya, dia juga sebagai utusan dan dia juga sebagai Tuhan. Ya. Jadi Yesus sendiri itu adalah memiliki duinatur. Artinya 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, manusia ini kalau kita kaitkan dengan coba ditelaah lagi Bang. Iya. Ya, coba ditelaah lagi ayatnya, dibaca lagi dengan hikmah ayat yang saya sampaikan tadi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Allah itu kan Bapa, Bapa itu kan Tuhan Bang, ya kan? Allah itu Bapa, Bapa itu Tuhan. Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah Yesus sudah memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwasanya mereka sudah mengaku dan mengenal bahwasanya Bapa itulah Tuhan yang benar dan Yesus itu adalah sebagai utusan. Nah, bagaimana kalau saya tanya kepada Anda? Anda mengakui Yesus itu sebagai utusan atau Tuhan? Ya, saya mengakui kedua-duanya, Bang. Karena apa? Allah sendiri di mana Yesus mengatakan itu? Ya, jadi dalilnya di banyak. mana Bang. Yesus mengatakan Kenapa itu? saya Di Yohanes katakan? 17. Di Yohanes Ya, jadi kenapa saya mengatakan begitu? Karena Allah sendiri seperti di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 bahwa firman telah menjadi manusia. Nah, Allah sendiri berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging ya, dan daging itu berupa manusia, dan manusia itu namanya Yesus Kristus. Lalu Yesus sendiri juga punya jabatan sebagai utusan. Kenapa dikatakan sebagai utusan? Karena di dalam konsep doktrin Tritunggal, Yesus sendiri adalah urutan pribadi yang nomor 2, Bang. Jadi di dalam doa Bapa kami itu pun diajarkan seperti itu. Malah Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Itu kalau kita cerita. Karena apa? Ini ada kaitannya. Yohanes pasal 17 ini doa imam besar. Di mana Yesus berbicara kepada Allah. Allah Bapa maksudnya, sebelum penyalipannya. Sebetulnya itu banyak. Kalau mau saya jelaskan banyak. Misalnya hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak, Bang. Nah, tetapi kalau di dalam penafsiran teologis, hidup kekal melalui hubungan dengan Allah dan Yesus. Demikian, Bang. Oke, kita runut dari peristiwa kelahiran Yesus ya. Menurut data di Lukas 1 nomor 30 ya, menurut data di Lukas 1 data nomor 31. Jadi sebelumnya itu saya membuat sedikit cerita ataupun kronologis. Tuhan sang pencipta alam semesta menginginkan seorang juru selamat yang lahir dari seorang wanita perawan. Itu Tuhan sudah memilih. Nah, wanita tersebut ialah Bunda Maria. Ini keinginan Tuhan. Tuhan sudah berkehendak dalam hatinya. Lalu Tuhan berfirman kepada malaikat atau berkata-kata menyampaikan pesannya. Wahai malaikatku Gabriel, turunlah kau ke dunia. Jumpailah yang namanya Maria. Apa pesannya?
Sampaikan pesanku kepadanya. Aku ini adalah Tuhannya. Aku menginginkan dia lahir. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu kau katakan kepada dirinya, lalu anak itu berikan dengan nama Yesus Kristus. Ya, itu keinginan Tuhan. Lalu turunlah Gabriel dan bertemu dengan Maria. Wahai Maria, aku ini utusan dari Tuhanmu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan aku dan yang mengutus aku. Aku membawa pesan darinya. Apa itu Gabriel? Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah dia lahir, kau berikanlah dia nama Yesus Kristus. Ini pesan dari Tuhanmu dan Tuhanku. Seperti itu ya Bang? Sudah pasti seperti itu ya? Betul atau tidak? Iya Bang. Ya, lanjut. Oke. Lalu di Lukas 2 nomor 11 terbukti Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan ini di awal di Lukas 1:31 tadi menginginkan kelahiran si Kristus ini. Siapa si Kristus ini? Dialah orang yang diurapi oleh Tuhan yang menghendaki kedatangannya ke dunia melalui rahim Maria. Dialah Kristus itu. Bukan Tuhan yang lahir. Bukan reinkarnasi Tuhan. Nah, abang dari mana dapat data bahwasanya Anda meyakini Yesus itu adalah reinkarnasi dari Tuhan yang tidak kelihatan itu? Hah? Apakah sesulit itu Tuhan menciptakan air mani lalu dimasukkan ke dalam rahim Maria, ke sel ovariumnya Maria, sel telurnya Maria? Sulit bagi Tuhan untuk menciptakan setetes mani. Sulit bagi Tuhan? Gak mungkin sulit Bang. Menciptakan langit berlapis-lapis aja Tuhan sanggup. Menciptakan bumi yang berlapis-lapis aja Tuhan sanggup. Menciptakan matahari, bintang, angin, laut, darat, dan lain sebagainya Tuhan sanggup. Masa menciptakan setetes mani aja nggak sanggup, lalu memasukkan secara goib ke dalam rahim Maria? Nggak sanggup Tuhan. Coba kita pikir secara akal dulu. Sanggup kan? Pasti sanggup Bang, pasti sanggup. Nah lalu di mana ada mengatakan reinkarnasi Tuhan tadi? Yang tadinya Tuhan tidak bisa turun ke dunia, ya, lalu menjadi manusia, itu bagaimana bisa seperti itu ceritanya? Coba Bang pikir dulu Bang. Pelan-pelan kita Bang. Jangan pakai emosi, jangan pakai nafsu, tinggalkan doktrin, ya, tanggalkan doktrin, kita pakai data. Dan tentu data ini kita kupas dengan akal kita. Coba Bang. Dari kronologis yang saya sampaikan tadi menurut cerita Lukas 1:31 sampai Lukas 2 nomor 11, itu benar nggak cerita yang saya sampaikan? Atau saya mengada-ngada? Karena nggak mungkin Gabriel datang ke dunia bertemu dengan Maria itu bawa Tuhan dari langit, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan itu digotong-gotong sama Gabriel. Tentu yang disampaikan Gabriel itu adalah pesan, perkataan Tuhan yang untuk disampaikan kepada Maria. Pesannya itu tadi, supaya Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak dia dewasa akan menjadi juru selamat kepada Bani Israel. Di mana ada mengatakan Tuhan itu reinkarnasi? Sementara di kitab saudara 1 Raja-Raja 8:27, 2 Tawarikh 6 nomor 18, langit itu tak mampu menampung kedatangan Tuhan. Apalagi di Tuhan dikatakan mau tinggal dan hidup bersama-sama dengan manusia. Itu di mana datanya? Bisa nggak Abang sampaikan? Silakan Bang. Kita belajar ya Bang, kita belajar memperbaiki akal kita. Silakan. Oke. Penumpang membagikan menjelang malam Pak. Ya sore Bang, sore. Ini Komal Islam apa Komal Juventus nih? Komal Islam Pak.
Oh, assalamualaikum semua kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juventus. Ya, Juventus. Masalahnya ada Paulus. Ada Paulus, ada Markus, ya kan? Iya, Maluyo, ya kan? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ya, Paulus, Markus, Stefanus, Anus pun masuk terakhir dia. Racun tikus yang tak ada. Racun tikus yang tak ada. Betul lah itu, Bang. Betul sekali. Dari Juventus lah, Bang. Aku udah nunggu dari tadi nih, baru 10 menit. Tapi Oten takut sama dia. Oten takut sama dia. Dia sering menghujat soalnya kauman. Kebiasaan kauman. Kayak mana lagi lah coba? Awak baca Bibelnya dibilang menghujat. Ya bagus orang itu naik maki ya udah sekalian. Biar sakit dulu otak orang. Betul nggak Den? Betul nggak Den? Iya betul. Awak bacakan Bibelnya, bukakan datanya dibilang menghujat. Bagus naik awak maki-maki ya lah kalian, memang binatang. Sebetulnya kita menghujat orang itu. Sebetulnya kita menghujat orang itu nggak ada hak orang itu sebetulnya untuk kita dituntut gitu ataupun dihakimi. Hukum kasih orang itu kan ada. Kalau engkau disakiti, wah ya. Jikalau pipi kananmu ditampar, maka berilah pipi kirimu. Aise, bukan malah ditampar pipi kanan balas pipi kiri, bukan. Jadi kayak mana tuh kalau yang nampar Mike Tyson? Jika diperkosa istri kita, kasih lagi sama garis kita. Nggak sempat lagi ngasih pipi kanan gitu. ya Ben. Langsung mati orangnya itu. Iya. Aneh-aneh. Waalaikumsalam, Ling Ling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jika istrimu diperkot, maka perkotlah sekali lagi, itulah. Iya. Masa ada konsep begitu, ada sekali, Pak. Jika istrimu diperkosa, maka berilah anak perempuanmu yang satu lagi. Anjing. Ajaran Pekima. Ada memang itu datanya, ada itu pemuda kebaca, ada itu ya. Iya, Bu, apa host? Emang nggak genanya oten-oten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Tapi tumben Marbun ini nggak buka. Oh, Marbun biasa buka dia tuh. Ini baru udah kena tumba juga. Orang Cina ini. Mana? Ling-ling ini baru malam. Dia orang Cina. Ling. Ya, ya Bang. Bang Salman kenapa? Orang Cina ya? Baru mualaf. Udah lama. Oh, udah lamanya Bang. Benny lihat kelakuan. Itu apa Ben? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nggak boleh di ini, nggak boleh menghujat, nanti Tuhan marah. Oh Pak, pantas panas saja bawaan orang itu ya kan. Geliga pula dia. Makanya udah nih kalau diajak diskusi bawaannya panas saja Ben. Orang geliga rupanya dia. Ini siapa ya dulu ngamuk? Si Jones man. Jones ngamuk. Jones apa ya nggak ngamuk? Semua kalau dibahas ngamuk. Iya, ingat bunda di Komal Bang Dalpo ngamuk. Goblok kau nggak ada otak. Aku kalau udah jumpa si Jones itu pasti disuruh turun aku sama dia. Jawa juga Jones itu.
Salman turun kok Salman, turun kok Salman. Gigimu tuh, gue pikir komal bapakmu nih nyuruh aku turun, gue bilang diam deh. Yones. Kau bilang kapan lah kau darah tinggimu itu apa sembuh? Tiap kali diskusi ngobrol naik apa tinggi darah mulu. Iya. Asal ngobrol nggak sampai 5 menit langsung naik gulanya 400. Jones masih hidup dia tuh. Masih ya? Ada kemarin apa di Komal Ustadz Hidayah ada dia lewat. Oh. Saya tag itu di bawah naik itu saya nggak mau dia. Hehehe gitu aja. Nanti kena tombak lah, tutup aja lah, kena tombak nanti. Anak adalah bapak, bapak adalah anak, anak bukan bapak, bapak bukan anak. Pusing konten ini, pusing. Coba undang kawan yang hotel. Mana kawan yang hotel, Pan? Coba undang. Walah nggak ingat lah, aku nggak pernah aku kawani hotel itu memang Ben. Iya kasih soalan ini aja man kalau ada. Yang suruh hitung tukang bakso. Kalau dibawakan ayat mereka nggak pinter. Kadang lucu nih orang ini ya Ben ya. Nanti sibuk mau nanya orang tuh. Oke saya nanya. Padahal udah peringatin ya kan. Betul nanya kau ya, jangan sampai salah kau nanya ya, aku bilang. Iya. Awas kau nanya aja sampai salah kau. Iya. Begitu nanya, apa yang ditanya kau pikir Ben? Apa? Muhammad itu nabi apa rasul kan? Maunya ku cium aja hotel itu, habis ku cium ku peluk, ku campakkan ke laut gitu. Gigi kali aku. Kadang kalau orang itu nanya nggak percaya aku Ben. Nanya aja udah salah. Nanya aja udah salah nggak jelas ya. Iya. Ada lagi nanti sibuk mau nanya. Nah, nanya dia. Betul, jangan salah kau nanya. Iya kata dia kan. Oke, pelan dia memang santai kayaknya ngomongnya kan. Rupanya yang ditanya kau tahu apa Ben? Apa? Nabi Muhammad itu kan mendapatkan wahyu di Gua Hiro kata dia. Iya betul, gue bilang. Nah, sekarang hero-nya itu di mana? Hero-nya yang ditanya. Jadi aku bilang sama dia, ya nggak kemana-mana, di situ aja lah. Lu, kok gitu kan? Dongo kali orang ini Ben, parah kali emang. Nggak bisa dipercaya kalau nanya. Nggak bisa dipercaya. Aduh. Yang ditanya hero-nya, kau tahu nggak hero itu apa? Enggak katanya, rupanya nggak tahu dia hero itu apa. Udah dibilang gua hero. Hero itu nama gua. Sadar turun lari dia setan itu. Apa katanya? Hero itu di mana kami gitu? Iya. Dia nanya gini host, Nabi Muhammad itu kan mendapat wahyu di Gua Hiro katanya kan? Ya. Oke. Jadi kata dia kan, hero-nya itu kemana sekarang? Botol banget sih. Memang botol. Itu contohnya tadi tuh man. Yang datang tadi siapa tadi itu? Enggak jelas juga hotel dari mana. Jacob. Oh iya Jacob. Kok saya gampang banget lupa ya sama nama itu. Ditanya, dia kan nanya gini man. Katanya peristiwa Adam dan Hawa itu diusir itu dari surga kan? Iya kata saya.
Dibilangnya surga itu ada di bumi katanya, bukan dari surga itu. Apa Adam dan Hawa itu bukan dari surga katanya diusir, tapi dari bumi. Lu dari bumi diusir kemana? Ke bumi, goblok. Maksudnya beda kampung rasaku, Ben. Masa ada orang diusir? Dia kan diusir ke bumi nih. Dari mana diusir? Dari bumi. Hanya, kok dalilnya? Saya menjadi rabi ini orang Yahudi, coy. Anda orang Yahudi. Dari semula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, kata Lukas. Baru yang kemudian berbuat baik kepada sesama, itu yang paling penting, pokok pondasi menurut Yesus. Tuhan itu. Loh, kami menyembah Allah dengan nama Tuhan Yesus. Jadi statement terakhir saya. Gitu. Halo, mohon dengar dong. Karena saya mau pamit hujan deras ini, saya tidak bisa terhadap hari Sabat. Pernyataan. Begini, betul juga yang Bunda sampaikan. Mana Rob tuh tengok. Kalau Rob tuh boleh. Hari terus mana ya kebenaran aman 200. Belum lagi mengajarkan hal-hal yang nggak masuk akal seperti tadi, mengajarkan ada persetubuhan seks, pesta seks di surga, kan koplak gitu bang. Aduh, apalagi ya kan bang, untuk apalagi itu sudah meninggal, ngapain lagi kita di surga itu? Mana lebih bodoh, orang yang bodoh atau orang yang mengikuti ajaran orang bodoh? Orang yang mengikuti ajaran orang bodoh lah yang akan menjadi bangsa. Benar. Ya kan, sudah tahu bodoh kita ikuti pula, berarti kita lebih bodoh kan gitu bang? Jatuhnya lebih dalam. Iya. Ya, satu lagi nih. Kalau Tuhan yang benar itu Tuhan yang omnipresent, kita bisa menyembahnya dalam hati, kemana, ke utara, ke selatan, kemana saja kita menyembah pasti bisa. Bahkan tutup mata kita dalam kamar menghadap kemana bisa. Sementara mereka dengan alasan itu kan kiblat. Yuk, kiblat itu kemana? Kiblat itu ke para bentar lu bang, satu-satu kita. Kiblat itu kemana? Kita menyembah Allah. Kiblatnya kemana? Ke apa itu? Ke Ka'bah. Iya. Berarti Allahnya itu di Ka'bah. Kan gitu ya. Baru kenapa ke satu arah aja? Jadi pertanyaan kan gitu. Pernah aku tanya satu orang, bisa gak kau membelakangi kiblat itu kalau sholat? Gak bisa, gak diterima Tuhan. Berarti Tuhanmu memang di sana, di batu itu, di Ka'bah itu, gak di mana-mana. Saya bilang. Marah dia bang. Marah. Ya, itu memang ajaran kami. Justru ajaran agama itu nalar atau enggak? Kenapa kau ikuti yang gak masuk akal? Kalau Tuhan yang benar itu ya memang di mana-mana saja bisa disembah, gitu ya bilang. Benar gak itu ya? Ya itu tadi standar ganda bang, standar ganda. Di satu sisi mereka bilang Tuhan itu ada di mana-mana, tapi di satu sisi mereka kalau mau beribadah harus menghadap ke kiblat. Kan standar ganda jadi. Belum lagi ajaran katanya pernah membelah bulan, ya. Kan sakit jiwa ini yang mengajarkan, sakit jiwa, betul sakit jiwa ini. Segala macam lah bagi mereka itu. Wah, ajaran-ajaran segala macam juga bodohnya. Jadi gimana? Gak ada yang mau naik? Raflesia, Pak De, selamat sore. Sore. Salam semuanya. Silahkan. Shalom. Pak De, Islam Kristen. Saya Islam Muhammad. Islam Muhammad. Iya. Oke, Pak De, apa yang mau ditanya di sini atau mau diskusi, mau bertanya atau bagaimana? Saya ini aja. Saya yang menjawab pertanyaan teman-teman yang dari Kristen mengenai Quran Muhammad. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Pertanyaan Muhammad. Ada yang bisa buka data nggak, teman-teman? Aku baru 100. Kenapa itu? Lagi di kerangkeng. Ya, aku baru tadi kok. Kakak bisa nggak? Nah, gimana silakan. Bu Lina.
Aku ini tergelitik dengan An-Nahl 51 ini, Bang Pak D. Ya, apa itu? An-Nahl 51. Sebentar biar dibuka kalau bisa ya. Cat dulu Sabar. Nanti kita lihat dulu, baru kita keluarkan pertanyaannya. Iya. 61 ya? 51 Bude, 51. An-Nahl itu 51. Iya, tahu. Oh iya nih, tadi juga dibahas nih. Nih, manusia yang dalam keadaan terjepit ingat kembali. bukan. Hah? Jangan menyembah dua Tuhan, Bunda. An-Nahl ya, jangan menyembah. 51. Iya, Iya, An-Nahl. itu perikopnya. Mereka juga punya perikop. Diam-diam dulu. Oh, sekarang udah punya perikop ya? Ada itu perikopnya yang saya bacakan, teman-teman. Aduh, bentar lah. Nah, saya besarkan dulu ya. Gimana sih besarin? Besarin gimana sih? Oh nih. Kok nggak keluar? Kalau saya biasanya kalau mau besaran diri saya pergi aja ke kandang tawon, ke sarang tawon, pasti gemuk saya. Nih teman-teman. Ya, saya nggak buka pakai HP, saya punya buka sendiri baca. Kelihatan nggak sih ya? Saya. Aduh sayang. Ya, itu yang bawah. Ya. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu surah surah An-Nahl nomor 51. Silakan. Ya. Apa yang mau ditanya dari situ? Jadi begini, Bang. Di situ kan tadi Allah sudah mengatakan ada dua Tuhan. Ya kan? Satu yang disembah, satu yang perlu ditakuti. Kan gitu. Kenapa Tuhan? Ya, karena kenapa saya bilang itu ada dua Tuhan? Karena dia mengatakan itu kan perkataan Allah nih. Al-Quran ini kan perkataan Allah. Dia berkata, Allah berfirman, janganlah menyembah Tuhan. Dia sudah mengakui ada dua Tuhan. Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Berarti dia ada entitas lain ya, selain dirinya ya. Hanya dia kan itu kan dia itu kan orang kedua apa? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga ya, orang ketiga tunggal ya. Iya. Aku, kamu, orang ketiga tunggal. Dia dan aku, ada kata aku di situ. Hanya kepadaku saja kamu takut. Aku nggak tahu entah dia perlu takut entah karena bentuknya seram atau gimana, nggak tahu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, siapakah dia, siapa aku itu? Begitu Bang, silakan. Itu terjemahan ya? Ya, itu kan iya, terjemahan ya. Ya, oke. Gini, tadi pada waktu saya ditanya ini saya Islam atau apa gitu kan ya? Saya akan menjawab saya Islam Muhammad. Ya, artinya saya bukan Islam terjemahan. Ya, seperti tadi itu kan dari terjemahan itu. Saya sendiri juga bingung kalau membaca terjemahan seperti itu. Ya, cuman yang dalam pengertian saya bahwa saya maknai yang An-Nahl tadi yang bahwa kita ini itu kan Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab ya. Bangsa Arab yang dulunya itu Quraisy pagan, itu bodoh terbelakang. Itu yang harus diingat ya. Sehingga memang perlu pengajaran secara sedikit detail ya dibandingkan dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu diturunkan pada orang Yahudi. Siapa dia, siapa aku? Gak usah kau kemana-mana. Gak perlu aku takiyahmu. Di masjid kau takiyah. Siapa dia, siapa aku? Tadi sok-sok bisa dijawab, bertanya kau. Ini kan ruang Indonesia, publik Indonesia, sosial media Indonesia. Jadi jangan sok-sok ke Arab-Araban. Kalau memang mau pakai Muhammad, Islam Muhammad, pakai Arab, harusnya Anda bermain di Arab Saudi, TikTok Arab Saudi atau ranah Arab Saudi, jangan selamat sini. sore. Ternyata Jadi jangan norak semua seperti juga itu. nggak bisa diajak ngomong ya, oke? Memang Ya udah silakan, turun silakan. Gak menjawab begini Malah menafsir lagi dia. Aduh. Aku Islam Muhammad, bukan Islam terjemahan. Memang ada Islam terbagi lagi, tambah lagi satu mazhabnya, mazhab terjemahan dengan mazhab Muhammad itu.
Boleh Bahlul, tapi jangan permanen. Cuman yang lucunya begini Bu ya, mungkin maaf ya, bukan saya. Mereka kan selalu berkutat, itu kan bahasa Arab, teks asli harus punya mantik, balaghah, apa semua. Nah, apa itu bahasa Arab itu gak punya arti juga? Nanti kalau kita tanyakan itu artinya apa? Toh juga balik-balik ke situ. Kan gitu. Huwa dia. Kan gitu. Gimana sih? Mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa planet, tetap juga nanti artinya tetap itu, pengertiannya tetap itu. Ya, agama Islam tuh masuk ke Indonesia teman-teman abad ke-11 dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Dan kala itu orang Arab ngomong bahasa Arab, orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Gimana caranya? Akhirnya orang Arabnya mengalah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga sehingga bisa mengerti. Jadi mustahil orang Arab itu ngomong bahasa Arab, orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia terus bisa ketemu gitu. Bisa ketemu gitu. Ya enggak lah. Ayolah waras dikit. Tuh ada si Kotang Katung, selamat malam. Selamat malam. Ya, Islam Kristen bro. Sakit perut dibikin kakak ini Bang. Islam Bu. Oke, Temanya monggo. apa, Bu, Anda ini? mau ditanya atau mau bertanya? Udah gitu aja, jangan tanya tema. Kalian nggak ngerti tema. Bertanya kalau gitu. Ya monggo silakan takon. Banyak nih teman-teman di sini. Monggo silakan. Ini apa pernah ya Yesus itu berkata sebelum disalib itu kepada mungkin orang-orang Yahudi itu untuk suruh tobat gitu Bu? Apa? Pertanyaannya apa sih? Kata suruh tobat ada, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu aja jawabnya, udah selesai. Termasuk dalam ayat itu Bang juga ya. Kan saya nggak tahu Alkitab. Jawab Kak Replesia. Beku yang satu lagi di charger. Kalau sudah bertobat itu artinya masuk surga Bang ya nantinya. Waktu itu. Halo. Bertobat yang bagaimana dulu Bang? Kalau cuma bertobat itu kayak ibaratnya sama aja kita mengakui kesalahannya, tapi kita juga nggak melakukan yang baik, percuma juga. Mengakui kesalahan dan tidak melakukannya lagi. Maksudnya itu perkataan Yesus sebelum disalib itu. Pernahkah mau nyuruh tobat gitu loh. Kan tadi kan abangnya jawab pernah tadi itu kan. Kalau sudah bertobat di waktu Yesusan mengatakan itu bisa masuk surga menurut iman abang. Surganya yang seperti apa Kang? Dosamu telah diampuni ya. begitu. Maksudnya surganya seperti apa yang dipahami? Surganya yang dipahami Kang Kutang itu seperti apa? Kalau orang bertobat itu kan maksudnya surga biasanya penyebutan di Alkitab kan hidup kekal gitu kan maksudnya. Kalau biasanya loh. Ya. Hidup kekal atau kematian itu artinya kan neraka gitu kan. Biasanya kan gitu saya dengar. Ketika waktu itu Yesus menyuruh tobat mungkin orang Yahudi itu kira-kira hidup kekal atau surga gitu atau gimana Bang sebelum disalib. Nah ini yang disebut hidup kekal itu jasadnya apa ruhnya? Kalau ruh itu tak pernah meninggal ya Kang. Nah iya. Yang disebut hidup kekal itu apanya?
Maksudnya yang kalau ya saya tanya dulu, kalau masuk surga di iman abang itu maksudnya gimana tuh? Kalau surga yang saya pahami itu namanya jannah atau jiwa yang tenang. Kalau neraka itu nar itu amarah atau jiwa-jiwa yang gelisah. Terus yang dipahami Akang itu yang mana? Surga gelisah. Artinya dinar dan jannah itu setelah jasad meninggal, Bang. Iya, rasanya jiwa yang gelisah ada apa jiwa yang tenang kan gitu. Itu dua pilihan kan gitu. Loh, itu semua tunggu. Bang Kantong sama Bang Sunan ini kan sama-sama Islam ya? Islam. Enggak. Iya. Yang apa saya bisa menjawab? Nusantara. Saya nanya, saya tanya sama yang Lo kalian Kristen. malah kalian tanya jawab di sini tuh kenapa coba? Loh, Bang Kantong ini nanya Iya. Kristenan, Bang Sunan jawab Islam kan nggak nyambung. Saya tanya sama yang Islam Kristen, Bang. Nusantara. Iya, kenapa Bang Sunan jawab? Iya. Ya, saya Makanya kira kan yang tanya Kristen. dulu. Tanya dulu surga yang dimaksud itu seperti apa kan gitu supaya jelas gitu. Loh, kan. bukan masalah surga seperti kalau- apa dia, Bang Kantong itu nanya surga kekristenan bukan surga Islam. Kalian kan sama-sama Islam. Bagaimana kau menjawab? Nah, Bukan sama Islam pertanyaan nah kalau surga kekristenan itu seperti apa surganya? Ya udah, makanya diam biar dijawab. Saya kira Kristen. Gini Gimana, Bang? Ini kan di temanya kan Islam cerdas naik kan gitu ya. Ya. Makanya saya ikut naik kan gitu. Iya, tapi kan Bang Kantong ini nanya kalau tentang- Kristen cerdas naik, saya nggak naik gitu kan. Loh, iya, kalau Kristen cerdas dibuat di sini ngapain kamu naik? Karena kamu Muslim. Makanya kamu Nah, Islam itu. karena makanya kamu naik. Ya masalahnya Bang Nah, Kantong itu masih betul. bertanya soal Kristen, bukan soal Muslim. Ya silahkan dijawab. Ya udah, Bang Kantong gimana tadi? Mengenai surganya kekristenan tuh maksudnya itu jasad setelah mati atau gimana itu, Bang? Ya gini ya. Masuk. Bang. Ya, siapa yang mau jawab, saya atau teman-teman yang lain? Kenapa? Silakan dulu, aku lagi nyari nih. Oke, Bang Kantong gini ya. Tadi kan pertama kamu bilang mengenai pertobatan ya. Iya. Ya, mengenai pertobatan itu nggak menyelamatkan Bang Kantong. Itu hanya bagaimana kita berbalik dari yang berdosa menjadi berbalik untuk tidak berbuat dosa lagi. Nih ayat-ayatnya seperti misalnya ini, ambil satu ayat ya. Yesus pernah berkata, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oke. Markus 15 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Oke. Pertobatan itu meliputi pikiran, perasaan dan kehendak. Ya. Dan ada bermacam-macam pertobatan. Salah satu pertobatan yang paling spektakuler dalam perjanjian baru itu pertobatan Paulus. Paulus setelah menganiaya murid-murid Yesus, dia tidak pernah kembali lagi ke masa lalunya untuk menganiaya murid-murid Yesus. Dia sungguh-sungguh bertobat, dia sungguh-sungguh kembali ke jalan Tuhan. Ya. Jadi pertobatan jadi pertobatan ini, Bang Kantong, bentar. Jadi pertobatan merupakan penyesalan akan dosa dan mengakui manusia berdosa. Oke, lihat. Dan tidaklah terus berbuat dosa, melainkan meninggalkan kelakuan yang berdosa, tetapi ke arah hidup yang positif. Jika ada perubahan, maka sama saja tidak bertobat. Jika tidak ada perubahan,
ya, yang awalnya dia misalnya mencuri, tapi nggak ada perubahan sama sekali, tetap sama aja, tetap mencuri. Hari ini mencuri, biasanya mencuri, berarti dia bukan bertobat sungguh-sungguh, karena dia mengulangin lagi perbuatannya gitu loh. Ini tidak berarti bahwa kita lalu tidak lagi berbuat dosa. Memang ya, selagi kita masih di dunia ini, kita masih rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya ada ayat mengatakan bahwa roh itu lebih daging itu lebih kuat daripada roh. Makanya kadang-kadang roh itu lebih tinggi, kadang-kadang daging lebih rendah. Tetapi ini berarti kita mulai bisa berbuat baik. Walaupun tidak selalu kita bisa berbuat dosa, tetapi kita membuat kita menjadi lebih baik, bisa berbuat baik. Selain itu, kita masih rentan jatuh yang tadi saya bilang terhadap dosa, tetapi kita lebih tidak lagi mencintai dosa, tetapi membenci dosa. Itu Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Bukan hamba dosa, berarti tidak diperbudak oleh dosa. Serta perlu diketahui bahwa sekalipun manusia dapat bekerja sama dalam pertobatan, tetapi manusia bekerja sama kalau Roh Kudus lebih dahulu bekerja. Ya, jadi kami pertobatan itu karena ada Roh Kudus yang mendahului pertobatan itu, sehingga kami juga bisa untuk bertobat. Ya, itu. Ya, maksud saya gini Bang, umpama kan setelah jatuh dalam dosa, lalu kita ini kan bertaubat, tidak melakukannya lagi, dan kita ini pokoknya bersih lah, tidak mengulang apa yang kita lakukan di masa lalu. Lalu kita ini mati gitu. Matinya kita itu setelah pertaubatan ini ke jana atau neraka, ke itu tadi Bang. Ya, kami percaya dalam kekristenan hanya dua tempat, surga dan neraka. Ya, kalau dia percaya kepada Kristus ya pasti ke dalam surga. Tapi ini tadi kita bilang sebelum Yesus disalib Bang, orang itu bertobat sebelum Yesus disalib, mati gitu, masuk surga atau neraka. Lah sebelum Yesus mati, orang yang di dalam perjanjian lama pun mereka bertobat ya karena ada pertolongan Roh Kudus, tetapi mereka tetap percaya kepada Kristus yang akan datang. Makanya penebusan mereka itu berlaku. Jadi bukan berarti mereka itu selamat karena mereka bertobat, tetapi karena mereka percaya kepada Kristus yang akan datang dan mereka mulai hidup dalam Tuhan gitu loh. Kristus belum, maksudnya kan apa? Yesus kan belum disalib, lalu orang itu kan mati. Masuk ke surga atau neraka kira-kira setelah pertaubatan itu? Kristus Pak, mereka masuk surga. Ya. Masuk surga. Ya, loh kok? Kalau sudah taubat masuk surga, maksud saya karena Yesus itu belum disalib. Loh, berarti masuk surganya itu tanpa penebusan dosa kan bisa. Di sini artinya. Nggak bisa, tanpa penebusan dosa mereka nggak layak masuk surga. Makanya harus penebusan dosa kepada Kristus. Makanya semua orang dalam perjanjian lama itu percaya kepada Kristus yang akan datang. Ya. Iya, mereka ditempatkan pada itu di tempat orang mati. Apa namanya ya? Apa namanya? Ada yang tahu nggak sih? Lupa aku namanya. Ini ya, kita satu kutip. Ini pernyataan Pendeta Budia Sali. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang PL yang memiliki hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Itu dalam Roma ya, akan menyatakan kepada mereka, jika mereka mematuhi hukum Taurat tanpa kecuali, mereka akan diselamatkan. Jadi orang bisa diselamatkan itu dalam perjanjian lama kalau mereka itu sempurna melakukan hukum Taurat. Tetapi mana mungkin ada orang yang sempurna melakukan hukum Taurat? Iya, tapi maksudnya ditempatkan ke tempat orang mati, tempat penantian. Tunggu dulu Bu. Saya ini kan melakukan hukum Taurat melalui hukum Taurat, namun tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Selain melalui hukum Taurat, mereka juga bisa diselamatkan melalui iman.
saat mereka mendengar hukum Taurat yang terang ataupun nyata mencakup tentang Kristus yang akan datang. Nih garis bawahi Pak. Ya, tentang Kristus yang akan datang ke dalam dunia ini, ya, serta mereka wajib mengimaninya. Dengan begitu mereka pasti selamat. Hal ini juga terjadi kepada orang-orang sebelum zaman Musa. Contohnya Abraham, ya. Abraham itu kan sebelum Musa, ya. Meskipun Abraham tidak memiliki hukum Taurat ataupun belum ada hukum Taurat, tetapi mereka mendapati firman Tuhan secara langsung. Jika firman Tuhan itu mencakup tentang Kristus, ya, tentang nubuatan Kristus, itulah konvenan itu, perjanjian itu, yang bagaimana Allah menjanjikan bahwa Kristus yang akan datang, ya, yang akan datang ke dalam dunia, dan mereka mempercayainya, untuk mereka akan diselamatkan melalui iman. Itu Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 15 ayat 5 sampai 6, dan Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Kita buka ya Yohanes 8 ayat 56. Ya, Yohanes 8 ayat 56. Ya. Yohanes 8 ayat 56. Nih Pak. Kata Yesus kepada mereka, atau kita baca di ayat inilah. Ayat 56-nya dulu, dari 56 sampai 58. Yohanes 8 ayat 56, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia melihat hariku. Berarti Abraham ini bersuka cita melihat Yesus, ya. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Silakan Pak. Lah, itu antara Abraham dan Yesus itu kan kurun waktunya kan panjang Bang. Kok Abraham melihat Yesus itu maksudnya gimana Bang? Melihat Yesus yang akan datang. Jadi mereka itu menerima firman konvenan itu Pak, konvenan perjanjian itu, dan Abraham percaya kepada konvenan itu. Ngerti ya? Makanya imannya Abraham itu imannya ke depan kepada Kristus. Dan dianggap sudah percaya kepada Kristus, gitu loh. Makanya Abraham diselamatkan karena iman kepada Kristus. Tapi maaf Bang ya nih, maaf banget nih. Ya. Saya nggak ada data, cuma mendengar di komal-komal ini. Katanya Yahudi sendiri itu tidak mengakui atau tidak mengakui nubuatan dari Yesus itu Bang. Aduh, Ahmed ini bisa tenang nggak anti Mamat? Ya, Yahudi yang mana dulu Pak? Yahudi banyak loh. Murid-murid juga orang Yahudi tapi percaya. Abraham Yahudi percaya kok kepada nubuatan itu. Kan ya saya mendengar itu yang Yahudi sampai saat ini pun kan tidak semua Yahudi seperti itu. Masalah Yahudi yang mana Pak? Yahudi itu banyak golongan, ada Yahudi ortodok, ada Yahudi mesianik. Yang namanya Yahudi mesianik itu yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya, ini yang lain yang enggak. Maaf Bu, ini istilahnya kita ngomong ini kan di zaman itu, bukan istilahnya Yahudi sekarang. Di zaman itu yang para murid Tuhan Yesus sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Enggak yang murid Tuhan Yesus, yang di Abraham itu. Ya. Apa Pak? Yahudi yang pada masa Abraham itu loh. Yahudi pada masa Abraham. Lah Yahudi itu kan keturunan Abraham. Pada waktu Abraham belum ada Yahudi. Ya, mana sih Pak? Yahudi itu, nih si Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak itu punya anak lagi namanya Yakub. Nah, Yakub itu punya 12 anak.
Nah, iya, dan tahu, 12 tahu. anak itu jadi 12 suku. Salah satunya suku Yehuda. Nah, dari Yehuda ini, Yehuda dengan Binyamin dengan satu lagi Lewi. Nah, itu sering disebut Yahudi yang sekarang nih di Israel nih sekarang. Gitu. Makanya disebut mereka itu agama Yahudi, Yudaism. Ya, Begitu. maksudnya Bapak ini kayak mana? Ya kalau Ini Bapak kacau itu ini. aja siapa gitu loh. Yahudi mana ya? Memang nggak semua Yahudi percaya Kristus, Iya. tapi ada yang percaya Kristus gitu loh. Enggak, pertanyaan yang lain apa lagi, Pak? Atau boleh Ini sebenarnya nggak ngerti apa yang mau ditanyakan. Nggak ngerti apa yang mau ditanyakan, sejarah juga nggak ngerti. Jadi tadi saya menyimak bingung sendiri. Mending Bapak sholat maghrib aja lah dulu. Barangkali dapat ilham, dapat wangsit. Biar Aku juga tanyanya turun dulu jelas. sebentar ya, mandi dulu ya, nanti aku masuk lagi. Nggak apa-apa. Nggak, tanya aja lah Pak. Kan kita. Iya, dia kan nggak pernah baca kitab, jadi nggak tahu. Kalau disederhanakan tuh sebenarnya gampang kok Pak. Tadi kan sudah dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah sudah dekat itu penghakiman oleh Kristus yang datang kedua kali itu sudah semakin dekat. Kalau dia datang kedua kali Bapak belum bertobat, maka Bapak akan binasa. Binasa itu artinya tidak ada kesempatan untuk hidup kekal. Itu. Jadi pertobatan yang seperti apa? Pertobatan yang meninggalkan semua dosanya, memilih dan berkiblat kembali kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertobatan sejati, Pak. Tapi kalau Bapak cuma bertobat, meninggalkan pekerjaan yang lama yang jahat, namun masih menyembah Allah yang salah, itu belum bertobat. Itu masih tetap sesat. Ya itu aja kalau Bapak selalu tanya pertobatan di dalam zaman Yesus atau sebelum zaman Yesus. Gimana, Pak? Ada ayatnya pertobatan, bertobatlah itu. Si Yohanes yang ngomong kan. Semua kisah di Yohanes itu kan tentang keilahian Kristus, menyatakan keilahian Kristus. Jadi ya, apalagi Pak Kotang. Apa silakan Bang silakan. Matius 3 ayat 2. Pertobatan itu tentang perubahan aja, Pak. Perubahan sikap hidup dari yang lama, yang buruk ke jalan yang lebih baik gitu loh. Tapi orang yang diselamatkan itu memang harus percaya kepada Kristus gitu loh, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang di dalam perjanjian lama itu percaya kepada Kristus yang akan datang, sedangkan kami yang belum hidup zaman Yesus, kami percaya kepada Kristus yang sudah datang. Artinya kami ke belakang melihatnya. Itu saja, Pak. Betul. Silakan, Bu Lina. Ya, yang lain. Tempat saya hujan lebat Kok bisa? Silakan teman-teman Muslim. Kak Lina kapan live? Saya belum bisa live, semua akun saya di-ban teman-teman. Ah, ini tidak bisa terima tamu kalaupun buka kamera kita, tapi belum bisa terima tamu. Tuh, ada berapa akunnya? Nggak tahu, saya nggak ngerti saya. Loh, udah turun dia. Jangan dia pusing sendiri, mending dia sholat, pikirnya kan dia yang pusing, kita yang ikut pusing. Dia yang bingung, kita yang pusing. Wah, udah. Kayaknya Alberto udah siang deh nih. Kenapa? Mau break atau mau lanjut nih, Bro? Dari siang nih. Udah berapa? 7 jam. Iya kan? Aku sih sudah 1,5 jam di sini. Aku udah masak. Tadi HP ku lowbat. Aku lihat dia. Ngecas dulu. Ada tamu, silakan tamu naik. Media bisnis, selamat malam. Mas. Malam. Halo, selamat sore. Sore. Pak Pendeta. Islam atau Kristen? Pak. Islam, Pak Albert. Oh iya. Mana? Boleh. Kenapa? Boleh mengajukan pertanyaankah di sini? Silakan. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya, saudara-saudara Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus di rahim Bunda Maria? Itu, Pak. Para malaikat lah.
Oke, mungkin ada namanya malaikatnya, Ibu. Nggak ada, malaikat nggak dikasih nama. Kalau yang memberitahu kepada Maria dan Yusuf, itu ya betul. Tapi kalau pertanyaan apa yang memberitakan kelahiran Kristus? Para malaikat kepada kaum gembala, itu yang pertama kali. Artinya ada komunikasi antara para malaikat dengan Bunda Maria. Kalau malaikat dengan Maria sebelum ya adalah hamil, sebelum lahir, hamil ya, sebelum hamil. Dengan Saat hamil. ditudungi oleh Roh Kudus hingga ia Iya. mengandung bayi kudus, tentu malaikat datang memberitahu kepada dia, memberitakan kepada dia. Ya ada Iya. dong komunikasi. Dengan Yusuf. Berapa Lukas 2 ya? Iya, Yusuf juga kan. Ya, Yusuf diberitahu. Kan Yusuf mau menceraikan tuh. Terus dilarang dengan malaikat. Ya, apalagi pertanyaannya, Bro? Lagi beri. Oke. Ya. Ini malaikat bentuknya apa ini, Ibu? Apakah astral atau? Tidak ada malaikat astral? tidak ditulis malaikat bentuknya botol, bentuknya batu, bentuknya kayu, tidak ditulis dalam Alkitab saya. Malaikat ya malaikat, silakan kamu visualisasikan malaikat itu seperti apa. Yang jelas itu roh, dia tidak mungkin berwujud berbentuk. Silakan. Oke. Apa yang tidak tertulis dalam Alkitab saya tidak bisa sampaikan lebih. Jadi di situ tertulis malaikat. Ya malaikat itu dunia roh teman-teman ya. Tentu tidak ada wujud bentuknya. Sama seperti iblis itu juga dunia roh, maka disebut roh jahat. Oke, apa pertanyaan berikutnya? Itu, ya. Apakah Bunda Maria sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat-malaikat tersebut, atau itu baru pertama kali? Sudah, tadi kan udah dikatakan sudah. Ntar dulu aku cari ayatnya dah. Jangan bolak-balik nanya di situ, Bro. Udah dijawab. Silakan maju biar stuck, tidak stuck. Ini ya begini, bagaimana Bunda Maria bisa memastikan yang berbicara itu benar-benar malaikat begitu? Halo? Ya. Lagi berisik, Pak. Aku nggak kedengeran. Oke, ya. Silakan kalau dijeda dulu. Ya, Bapak pertanyaannya apa? Bisa memastikan bahwa itu betul-betul malaikat? Ya malaikat kan memang memperkenalkan dirinya. Makanya kalau kita baca Matius 1 ayat 20, tetapi ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan menampakkan. Itu kan malaikat Tuhan. Panai dalam mimpi dan berkata, anak Daud jangan engkau takut. Ambillah Maria sesuai dengan istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu di dalam Lukas pasal 1. Coba dicek Lukas pasal 1 ayat 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, salam hai engkau yang telah dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apa maksud salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Jadi ada percakapan, ada pemberitahuan dan itu sangat jelas. Jadi bagaimana mungkin Maria masih tanya lagi, wah kau benar-benar malaikat atau tuyul? Ya enggak lah. Silakan. Oke, begini Ibu Lina.
orang hamil dalam situasi hamil itu biasanya kan terjadi kekacauan hormonal ya. Itu binimu, Ada itu mungkin kekacauan binimu. Kalau Maria berpikir, tidak gitu dicatat, kan. Maria tidak Nah, dicatat sedang dalam keadaan bisa- kacau. Kalau istrimu dalam keadaan kacau waktu hamil, ya istrimu saja. Maria di dalam Kejadian pasal 3 sudah ditetapkan oleh Allah ada seorang perempuan yang daripadanya akan muncul keturunan. Jadi Maria adalah wanita saleh yang sudah ditetapkan jauh sebelum Kristus itu ada di muka bumi. Ribuan tahun jauh ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa itu sudah ditetapkan. Jadi Maria tidak sama dengan istrimu. Jadi seluruh aspek kehidupan Maria, bahkan dikatakan Maria adalah gadis anak perawan saleh di zamannya. Dia perempuan saleh, dia orang baik-baik. Dia sudah ditetapkan, dia sudah dipilih, sudah dikuduskan, sudah dikhususkan. Jadi segala pekerjaan Allah tidak mungkin meleset 0,000 sekian mili sekalipun. Beda dengan binimu yang kalau hamil banyak masalah. Ya, lanjutkan. Oke. Malaikat ini memberikan informasi, memang itu perintah dari Tuhan atau dari informasi Ya bodo amat lah sejarah-sejarah teman-teman, lanjutkan. Enggak berlangsung maju-maju. lama. Bicaranya dari tadi itu mulu, males. Enggak, Saya karena kalau sumbernya enggak berkualitas dari situ. males saya. Ya karena awal mulanya dari situ, Ibu Lina. Kalau yang lain kan Males produk teman-teman, turunan silakan itu. dilanjutkan. Kalau putar-putar masalah itu enggak maju-maju dan Kenapa enggak emang? nangkep jawaban Kenapa dari tadi. masalahnya? Nge-lag, males. Enggak mutu berarti, silakan lanjutkan. Saya enggak ikutan yang enggak mutu. Oke, ya sudah kalau tidak bersedia menjawab. Terima kasih atas waktunya. Enggak, apa emang pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya muter itu lagi. Apa buktinya itu malaikat? Butuh validasi. Malaikat atau tuyul? Terus kalau dia betul malaikat, apa buktinya dia disuruh? Kan konyol yang kayak gitu-gitu. Udah jelas tadi dibacakan. Selamat malam. Malam. Ayo lanjut Bang, lanjut. Saya baru nyimak ini, belum tahu nih tadi yang dibahas apa. Ya, kita jawab Soalnya dia tuh mau nyamain malaikatnya di dalam Alkitab dengan malaikat di dalam Al-Quran yang aneh-aneh. Ada pertanyaan, Pak? Judulnya ini naik Islam cerdas. Maksudnya gimana ini? Islam yang cerdas naik, maksudnya gitu. Iya, kalau maksudnya kalau bertanya tuh ya bertanya. Jangan muter-muter bernarasi. Biasanya kalian lebih bernarasi panjang nggak jelas pertanyaannya. Nanti begini loh, kan judulnya ini begini, naik Islam cerdas. Ketika orang benar-benar Ya, cerdas, cerdas naik, itu ya, bisa bertanya. Bertanya itu Begini. ada 5. begini Bu, kan judulnya ini naik Islam cerdas. Nah, ketika orang yang naik ini cerdas, kalian juga jangan jadi ketakutan gitu loh. Siapa yang Hati-hati. takut? Ya Nggak kan takut, kebanyakannya cuman gitu. kalau pertanyaan berkutat di situ-situ melulu, nggak maju-maju. Loh, itulah namanya kecerdasan kalian juga. Berarti nggak cerdas. Loh, Kalau jalan di tempat itu itulah. namanya bahlul. Itulah kecerdasan seseorang. Iya, Mereka itu itu satu namanya kalimat. kecerdasan yang bahlul morakop. Jalan buat di kamu tempat. cerdas, buat kami ya enggak Satu lah. kalimat Kalau bahlul diucap- sih mohon maaf lah. Berisik ya. Kau mau tanya kan enggak? Kalau enggak mau tanya silakan turun. Nah, ini dia katanya orang yang cerdas suruh Mau naik, tanya giliran enggak? orang cerdas Mau tanya ini. enggak? Mau ada pertanyaan enggak? Mau menunjukkan Nah, kamu cerdas atau bahlul? Sekarang pertanyaan saya gini, oke? Satu saja Nah. pertanyaan saya. Arti Islam itu apa sih? Masa bodoh itu urusanmu, sesat-sesatmu kok nanya di kita. Ini bukan ruang Islam. Oh, kalian bukan Iya, orang nah ini. Islam. Pantesan kalian ini. Nanya apa dia? Nanya apa arti Islam? Masa bodoh, siapa yang peduli dengan arti Islam? Pentingnya di mana tahu arti Islam? Orang ini ruang Kristen kok. Boleh bahlul tapi jangan permanen. Kok arti Islam hanya ke kita, Aneh mau aja. kita tahu. Kalau arti Kristen kita tahu. Islam kan berserah diri atau Muslim ya berserah diri. Bodoh amat mau artinya berserah diri, mau artinya gelap, enggak ngaruh buat keselamatanku. Enggak penting. Mereka tuh ngamuk kalau udah Malina yang ngomong. Bodoh amat, makanya Si kalian tuh Iman jangan nih. terlalu bodoh. Iman nih katanya, loh jawabannya nggak akademis. Lah apa pertanyaannya? Apa arti Islam? Mana kami peduli, nggak pelajari juga kami. Coba Kami tanya nggak yang pernah membangun, buka misalnya kitab. begini.
Ini contoh pertanyaan yang membangun ya untuk dua sisi. Tanya misalnya, kenapa kematian Kristus itu hanya 3 hari? Lalu apa yang dilakukan di dalam sana kalau cuma 3 hari? Kan pertanyaan-pertanyaan gitu nggak pernah dikeluarkan tuh. Cuma nanya Tuhan kok mati, Tuhan kok benonet. Itu yang ditanya ada lain. Padahal banyak loh di Alkitab tuh kalau mau ditanya itu. Kayaknya kita istirahat dulu ya. Lengkap ya bro. Iya. Nggak apa-apa. Oke, makasih Istirahat. ya sudah mampir. Ya sama-sama. God bless you. God bless Thank semuanya. you teman-teman di YouTube. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nanti saya live lagi di YouTube. Siap. Oke, Ibu. Dah. Nah, maut itu apa? Kematian. Kematian, ya. Kematian ini tidak ada yang bisa lawan ini. Kematian ini. Hanya kematian ini yang bisa lawan tuh hanya Tuhan ini. Tuhan Yesus ini. Tidak ada seluruh nabi, Nabi Musa mati, semua mati. Tidak ada yang bisa bangkit, hanya Yesus yang bangkit. Makanya tertulis dalam Roma, sebab itulah supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Jadi siapa yang percaya Yesus nih? Ini kan di sini tertulis sebab ini nih baik atas orang mati maupun orang yang hidup. Makanya Yesus bilang di sini. Nanti kau mati, nanti kau dibangkitkan oleh Yesus ya. Nih. Ia akan ini. Akulah kebangkitan, makanya Yesus bangkit dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ini Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nih. Yesus kebangkitan baik orang mati maupun orang hidup. Jadi kau harus percaya Yesus karena Yesus sudah bangkit. Begitu Rizal. Hanya Tuhan yang bisa. Begini Rizal, dengar dulu, jangan kau bicara. Jadi yang dikatakan tuh Yesus adalah hanya Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Manusia tidak ada dunia ini bangkit. Coba kau jelas sama saya, ada manusia ke yang bangkit? Nabi siapa yang bangkit? Belum ada Pak Bom, belum ada. Cuman Pak Bom, ya itu sudah. Sebelum Yesus hidup dan mati dan bangkit itu, tapi dunia kematian dikuasai oleh alam kematian dikuasai oleh iblis. Benarkah itu Pak Bom? Maka direbut kembali oleh Yesus. Begini, iblis kan bukan iblis yang membunuh, bukan. Iblis itu membawa manusia masuk dalam dosa. Jadi iblis tidak pernah bunuh orang, enggak. Jadi dalam Ulangan 32 ayat yang ke-39, iblis itu ya yang mematikan manusia adalah Tuhan yang mengambil nyawa. Pada waktu manusia mati, rohnya kembali kepada Allah. Tapi ingat, jiwanya. Nah, jiwanya itu begini, iblis sengaja membawa orang itu supaya jiwanya itu, iblis membawa jiwa itu, bawa ke neraka. Jadi iblis nanti dibuang ke neraka, orang yang dia bawa juga sama-sama ke neraka. Jadi iblis itu jangan sampai makan kau Rizal. Begitu Rizal. Ya. Kau paham kah tidak? Kau nggak paham lagi. Paham. Jadi menurut ayat itu Pak Bom, Tuhan Yesus itu mati dan bangkit untuk menguasai, untuk mengalahkan maut. Ya, mengalahkan maut ya. Mengalahkan maut. Coba di Ibrani 2. Coba baca Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Coba baca situ. Coba kau yang baca di situ supaya kau paham. Kau mau cari kebenaran toh? Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Coba kau baca situ. Ibrani 2. Ayat berapa Pak Bom? 2 sampai 14 saja. 2 saja sampai 14 sampai Ibrani 2 ayat 14 15. Coba baca.
Ibrani 2 ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan 14 Ibrani 2 ayat 14 15. Ini kasih tunjuk sudah, sampai bukan Ibu Binep kah? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yaitu iblis yang berkuasa, supaya kau juga dibangkitkan, Rizal. Jadi begini Pak Bom, sebelum Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, alam maut itu dikuasai oleh iblis. Jadi pertanyaannya Pak Bom, berarti jauh lebih berkuasa iblis daripada Tuhan Yesus, karena karena iblis nggak perlu mati dulu untuk menguasai alam maut itu. Ciri kau lah. Itu kan menurut kau kan iblis nggak usah mati dulu. Salah Rizal. Bukan nggak, sama analoginya macam ini Pak Bom. Kau ini Aku nanya. Ya udahlah, sekarep-karepmu aja. Sekarep-karepmu aja. Bukan, itu kau ini mau pertanyaan. dijelaskan atau Alkitab kami sudah ngomong seperti itu ya. Kau jangan ngarang-ngarang kau Rijal. Ku buang lagi kau nanti. Ini udah nanya ke Elia. Tadi udah nanya ke Elia dia. Iya itu karena nggak dijawab Elia, maka aku nanya. Mau ngadu domba. Kata siapa yang dijawab Elia? Semua jawaban dari orang-orang tak ada yang kau terima. Kau komplain terus. Maunya jawabannya sesuai dengan otak kau. Urang awak apa awak angko. Kalau iblis itu mati, makanya aku bertega. Cadia utak angko. Gak laku sih kodo. Kantui yo ang tuh. Iblis mati kenapa? Sudah iblis kenapa? Elia bilang apa? Iblis sudah mati kata Elia. Wah antu kan yo komparasikan jawaban dari sini dari siko, dari sini dari siko. Kantui yo ang tuh. Iblis kenapa? Iblis kenapa? Ketika Anda menanyakan satu ayat kepada dua orang yang berbeda, maka Anda akan dapat 3 jawaban yang berbeda. Begitu penjelasannya. Ustadzmu ya. Enggak, cobalah. Coba aku tadi bicara sama Bang Elia. Sedari angko macam iko lah tarui. Dijawab tidak maksudnya Elia jawabnya bagaimana? Jawabnya bagaimana? Begini Pak Bom. Ya udah kita dengar dulu. Ya, jawab Bang Elia macam ini. Iblis itu sudah mati, maka ketika itu iblis itu sudah mati, bukan iblis itu tidak mati. Ketika aku tanya pertanyaan yang sama, berarti lebih berkuasa dong iblis daripada Tuhan Yesus, karena iblis nggak perlu mati dulu untuk menguasai alam gaib, alam maut. Kau jangan ngadu-ngadu domba gitulah. Jawaban itu dari bisa sama. Kamu nggak boleh itu gitu pertanyaan bahkan aku bilang sama Elia, aku tanya sama Bang Elia, berarti aku sebagai manusia harus menjadi hewan dulu untuk mengetahui hewan, atau aku harus menjadi hewan dulu untuk menyelamatkan hewan? Kan nggak mungkin. Aku nggak usah masuk ke dalam got dulu untuk mengetahui apa yang ada di dalam got. Itu logikanya seperti itu Pak Bom. Jadi Bang Elia nggak mau jawab, dia terpojok, nggak mau jawab, dia balas bertanya, makanya apanya yang mati, apanya yang mati, kau udah dijawab juga. Iya, apanya mati Rizal. Ibu. Sudah kau bicara apanya, dia apanya mati kan? Apa? Nggak usah dikasih itu Bang Rizal lagi. Jangan pernah dikasih itu, dia di tempat lain balik kata, di sini lagi balik, di sana lagi balik. Saya ikutin semua di tempat masuknya itu. Nggak usah dikasih naik, sengaja dia itu supaya putar-putar balik. Kalian sendiri yang kena nanti. Apa-apa Pak bertengkar gara-gara. Ya. Kalau dia bilang kalian ditanya 3, jawabannya 3. Kita balik jawab. Kau 1 ayat 1000 tafsir gitu, dan tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang salah. Ya. Makanya tadi aku bilang. Tapi yang maksudnya pertanyaan ini Alia tadi kan, Elia Meron tadi itu. Enggak, udah salah biasa. Dia nanya Bom itu begini teman-teman. Bom sudah 6 tahun di YouTube menghadapi kadrun. Saya udah tahu. Tenang, mereka bikin tipu muslihat, kita lebih main-main orang. Udahlah, nggak apa-apa lah.
Saya bukan orang yang gampang diadu domba. Namanya iblis, tukang penipu. Gimana sih ya? Daripada Hanya saja kalian penipu, punya apalagi gurunda ikut-ikutan. ditanya Al-Qur'annya, jawabnya ayatnya lain. Saya mau kasih lihat videonya kalian supaya kalian malu sendiri lihat kalian punya gurunda itu semua. Ada loh videonya itu. Ditanya ayat ini, congor mulutnya bicara. Pas ditanya ayatnya di mana, pas dibuka lain. Bilang gurunda so pintar. Ternyata lebih kalah anak teka. Tidak apa-apa Pak, paling tidak kalau kita menjawab ada ayatnya di Alkitab. Kalau dia ditanya di kitabnya, enggak ada jawabannya di kitabnya. Mana ada jawabannya? Nih, saya kasih dengar. Angkat jangan teman Islam lagi udah. Kita diskusi ya, diskusi santai ya. Iya, diemin aja lah. Pak Jamal, selamat malam. Saya mau turun lah. Pak Jamal. Si Pak Jamal ini. Ayo teman-teman yang mau diskusi, ayo bertanya, ayo. Jangan maki-maki hujat-hujat ya, jangan, gak bagus hujat-hujat lah. Santai aja, imanmu, tanya naik, jangan framing-framing. Kalau mau framing-framing kita diskusi dua arah. Berantar aja kedengaran suaranya dari sana. Ini ada Junaidi malam. Junaidi 1. Junaidi 2. Loh, kok tidak ada suaranya? Gonzales malam. Gonzales. Saya Kristen bang, saya Kristen kak. Iya, yang mau disampaikan kak? Tidak ada kak, tidak ada kak. Suaranya berisik di sana berkontrol. Tidak ada kak. Abang Jaidan. Bang Jaidan. Jaidan 1. Jaidan 2. Ini kok pada diem semua sih? Nikos sholat kali si Saudri. Nikos Pink. Sudah lama mereka nganter ketiduran kali. Iya, gara-gara si Rizal itu kalau nanya nggak ada puas-puasnya dia. Dia maunya jawaban sesuai dengan otaknya. Iya, nggak ada puas-puasnya itu orang ke Edis kemana-mana, di Edis ditendang, lari ke Elia, di Elia ditendang, lari ke Pak Bom Bom. Lari ke CP, dari CP lari lagi entah kemana. Begitu terus dia. Tambun. Kamperet itu. Tambun. Malam. Oh, ini ketindas kali ya. Ini si Bang Al mau naik lagi kah? Mulop. Mulop. Mulop 1. Mulop. Mulop. Astaga, sampai 21 yang ngantri, satu juga nggak ada yang serius. Aduh. Capek deh. Ya, ada yang naikin turunin. Iya nih, ada semuanya. yang nulis. Ini teman-teman ada yang nulis gitu. Olam bualap. Olan siapa sih? Olan siapa? Olan itu ponakanku. Iya Bang Al, ada yang mau disampaikan Bang Al? Soalnya Bang Al di atas diam aja biasanya. Bang Al, mau dibaptis kah? Masih terputar dia. Oh, di sini mau Kas turun aja. Sini sudah. Kalau lama-lama kas turun saja. Iya betul. Takutnya report. Betul. Witi, ini pasti oten. Buang aja kalau. Ini Oyo. Oyo.
Ya halo, selamat malam, Shalom. Selamat malam. Ya, malam. Selamat malam Pak Bom Bom. Malam. Gini, aku mau tanya nih. Kan saya juga sering ke koma-komanya Muslim, saya lihat itu debat-debatnya nggak masuk akal semua. Terus mereka tanya itu soal kenapa Allah kami kalian pakai. Jadi katanya Allahnya itu cuma ada di mereka. Kenapa di Kristen pakai Allah segala? Makanya jawaban yang tepat terhadap mereka itu definisi Allah ya bagi kita sebagai umat Kristen. Gimana ya? Soalnya mereka tanya kenapa Allah kami kalian pakai. Sedangkan saya tahu juga Allah itu kan sudah ada di Islam itu Kristen lebih dulu ada daripada Islam. Jadi definisi Allah itu terhadap Kristen itu apa ya? Untuk mengembalikan jawaban pertanyaan dari mereka. Kenapa Boleh Allah saya kan? jawab Pak Bom Bom? Pak Bom Bom saya yang jawab ya. Iya, silakan. Pak Paulino, definisi Allah di kita sama mereka beda, tetapi sebenarnya penjelasan itu sudah panjang, sudah beribu-ribu kali mereka nggak mau ngerti. Jadi kalau ngomong begitu jawabannya gini aja Pak Paulino, coba kasih tunjuk ke saya hak paten kepemilikan Allah. Paling sedikit ya dari Arab lah ya, bilang begitu aja. Kalau sudah saya nggak protes lagi, nggak pakai lagi gitu aja Pak. Oh gitu hak paten ya. Soalnya gini Pak Paulino, terlalu banyak diomongin nggak selesai-selesai. Kalau nggak suruh aja kamu belajar ke cendekiawan Islam. Mereka tahu Allah itu yang ciptain Islam gitu. Iya. Islam cuman pakai gitu. Islam cuman minjem bilangnya gitu Pak. Itu Ya. gitu aja bilangnya. Kalian minjem gitu. Kata yang skakmat ya buat jawaban dari pertanyaan mereka. Soalnya kan kita tahu bersama bahwa Islam ini kalau masuk di debatnya mereka, ya pasti jawab salah, nggak jawab salah, pasti diserang terus. Apalagi kalau udah kelihatan kita benarnya, pasti diserang terus, dikeroyok. Kamu, Dikasih aku ruang. lihat ilmunya nggak gitu tinggi, ngapain naik ke sana? Yang udah ilmunya tinggi aja males ke sana. Ya. Jangan, jadi nanti kamu dipermalukan gitu loh. Itu baru Pak Bom Bom tadi ngomong. Iya. Iya juga sih. Kalau Tapi saya kalau bisa nggak usah naik gitu, lebih baik dengerin komal-komal Kristen aja. Iya. Pas tadi saya ada yang mana datanya. Nah, terus saya bilang kan, saya ada datanya tapi HP saya cuma satu, saya di perjalanan nggak bisa buka data. Coba turunin saya buka data, saya balik lagi. Pas saya balik lagi, dinaikin, pas baru mau buka datanya, di kick. Aduh, terus komentar saya disenyapkan gitu. Dibisukan. Itu Rifa itu sudah blokir saya loh. Rifa sama siapa yang Mbak saat itu. Saya udah di blokir sama Paulino. Ya. Pak Bom Bom bisa minta tolong nggak? Iya. Mulai saat ini kalau kau naik di channel itu, kalau ada orang Kristen, kau bilang begini, orang Kristen, jangan kamu bagi-bagi koin sama mereka. Ya, bisa ya? Nanti kalau naik bilang orang Kristen turun ya. Jangan justru kalian naik ke sini bawa koin untuk mereka. Mereka sebenarnya cari koin, bukan cari kalian, oke? Yang pertama, mereka sudah menghujat. Kedua, mereka cari koin. Kalau mereka orang Kristen tidak ada, mereka nggak makan. Percaya sama saya. Iya sih. Coba kau lihat, kalau ada orang Kristen semua nggak dapat koin toh, mereka nggak dapat koin toh. Iya. Oke. Jadi kau naik, kau mewakili Pak Bom Bom. Ya, suruh orang Kristen jangan naik di channel mereka supaya jangan mereka dapat koin, oke? Sudah ya? Iya. Ya sudah, makasih ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semuanya, Pak Bom Bom, dan kita semuanya. Tuhan berkati, ya. Shalom.
Oke, silakan yang lain lagi. Christian Maleh. Loh, ini lagi nonton TV kah? Kayaknya mereka pada tidur ya. Nah, ini biar mati Pak Apolos dengan orang ini aja. Saya nggak mau layani. Kenapa dia nih? Nggak bisa diangkat ya? Skakmat. Skakmat 1. Skakmat 2. Skakmat. User. User. Ini kenapa diem semua ya? User. Dia malah mute. Malah mute. Ah, ini turun aja ini. Berarti kau dengar, tapi kau nggak mau menjawab. Kan aneh. Mau cari ribut aja kayaknya tuh. Mungkin juga nunggu lama. Bisa jadi nunggu lama. Afira. Afira Pakistan. Gak ada L-nya Afira. Afira. Baik. Afira Pakistan. Salam Pak. Pak. Ya, shalom. Ini Pak Bom ini sebut-sebut nama orang. Ada Pak Apolos di sini. Sebut-sebut nama orang. Di bawah. Pak Apolos, Pak Pendeta. Di bawah nulisnya gini, olam mualaf gitu. Siapa olam ini? Olam. Olan. Olan. Oh, dari kemarin itu si Olan. Siapa sih Olan itu? Kok terkenal banget? Itu biasalah. Padahal nggak tahu itu betul nggak. Islam dimualafkan. Gitu judulnya. Ini namanya susah kali bacanya. Al-Malik 1. Al-Malik. Ahtar. Al-Malik. Ahtar Jain. Bang siapa nih di atas? Bang Vicky. Lo kok Bang Vicky? Ya. Malam Bang. Malam. Muslim kah Bang? Muslim. Oh iya, silakan. Kenapa aku dicambak ini? Aku mau berak ini tadi ini. Nggak ada yang jambak Bang. Abang tadi ada permintaan di bawah. Oh, berarti terkelik berarti. Oh aku iya. mau berak ini. Ya udah, mau turun Bang? Ya, aku mau turun. Udah di WC dia aku nih. Udah mau berak ini. Udah ngerti aku bahasamu. Udah ngeden dia. Kan ini Audrey, kalau dia udah ngomong kayak gitu itu sengaja bahasanya begitu. Itu bukan bahasa benar-benar dia di WC itu. Iya, gini. Ya saya tahu itu bahasa sarkas. Biarin aja Pak. User 1184. Lalu kenapa request? Harusnya gitu. Enggak, kepencet dia bilang. Oh, kepencet. 1184. Salam user. Kok malah di mute? User suaranya pelan ya? Halo. Oh ya, halo. User suaramu pelan bro.
Kamu Islam Kristen. Pelan suaranya ini. Ya udah better. Muslim Kristen Pak User. Kristen. Oh Kristen. Ya, salam kenal ya Pak. Oh iya. Itu apa yang Ah, mau ditanya Pak? Mau anu aja sih, saya ini mau bergabung aja. Apa mau tanya, ada menghentikannya? Sudah lama ini, sudah lama kenal sama Pak Bombom ini mulai 2018, baru kali ini mau naik ini nanya-nanya. Silakan Pak. Bapak nonton saya dari Yusuf Manubulu kah? Bapak? Benar Pak, saya Yopi Pak dari Manado. Oh, Pak Yopi dari Manado. Tinggal di Manado ya? Tinggal dari Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Iya, Yopi Wangko. Iya. Oh, Bapak Yopi Wangko. Iya, saya ingat. Iya. Halo, bagaimana? Sebentar Pak Yopi ya. Ibu Neneng bagaimana Bu Neneng? Ya, sehat saja. Halo, saya mau nanya Pak Bombom. Ini Om Yopi. Ya. Om Yopi bagaimana? Ada yang boleh disampaikan kah? Ada lagi? Nanti mau minta didoakan saja Pak Bombom. Ya Om Yopi, itu apa? Diponis dokter tanggal 1 ini mau cuci darah saya. Tanggal 1 ini diponis dokter mau cuci darah. Jadi minta doanya aja supaya tidak cuci darah gitu Pak Bombom. Ginjal ya? Benar, ada kista dalam ginjalnya. Bilangnya. Iya sabar ya, Om Yopi sabar ya. Neneng kenapa turun Neneng? Kayaknya Ibu Neneng tadi itu Islam kayaknya ya, tapi nggak sabar ya. Mau doa, jadi dia turun. Enggak, biar aja Bapak boleh tanya dulu. Jadi turun sendiri. Dia turun sendiri. Kayaknya Islam ya tadi ya. Kalau malam juga saya ngikutin terus Pak Bombom. Pagi saya ngikutin juga. Biasanya cuci darah berapa kali Bapak? Ini cuci darah baru mau Pak. Baru diponis baru mau cuci darah nanti hari tanggal 1 nanti. Yang pertama kalinya. Umur berapa Pak Yopi? Umur berapa sekarang? Umur 50. Umur 50? Iya. Baru dibilang sakit ini ya? Iya, kayaknya kalau jalan agak jauh itu jalannya nggak punya tenaga lagi. Badan sama tangan pada bengkak. Kaki-kaki bengkak juga. Iya, ginjal itu Pak, ginjal. Iya, Pak. Bapak nama Pak Yopi ya? Yopi Wangko. Yopi Wangko. Oke. Bapak punya istri masih ada? Masih ada Pak, masih. Baik, nanti sebentar malam Bapak nanti sebentar malam sama istri berdua di kamar ya. Berdua di kamar. Siap. Kasih tahu sama istri begini, Ma, ikut Pak Bombom ya. Bilang, Ma, selama ini saya udah berbuat salah. Bapak cerita saja. Saya berbuat salah. Sekarang saya minta maaf sama Mama. Oh? Begitu pula juga harus Mama juga minta maaf sama Bapak. Saling memaafkan Habis setelah itu bicara baru pegang tangan baru berdoa. Mau sembuh toh? Istri ada di samping. Istri ada di samping. Di ruang tamu, mau semuanya mau.
Oh. Ya, langsung secara lihat sama Pak Bom nih. Ini Pak ada di sampingnya. Ya, shalom Bu. Shalom Bu. Shalom Pak. Selamat malam Iya. Pak Pendeta. Malam. Don dari Manado mana? Dari Manado mana? Di kampung. Langowan Pak, Langowan. Langowan. Ibu begini. Ini Bapak dulu waktu masih muda suka mabok. Iya benar Suka Pak, pemilu? benar. Iya Iya. Pak, suka pemilu. Biasanya dia melakukan kasar. Ibu ampuni dia ya. Malam hari ini Ibu ampuni dia ya. Iya Pak. Kita mau berdoa. Iya. Jangan baku marah ya. Baku sayang Jo ya. Iya Pak. Orang Sayang, Manado bilang Pak. sutua ngana sayang. Soalnya ndak usah baku marah ya. Amin. Yo, baku sayang dong. Iya bagus sayang. Jadi Bapak malam hari ini bisa dengar Pak Bomo punya suara toh? Bapak dengan Bisa. Ibu toh? Bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Oke, nanti kita doa. Ibu ampuni dosa ya, maafkan Bapak ya. Iya Pak, iya, iya. Ya, apa yang dia lakukan sama Ibu, ampuni dia. Bukan dosa tapi kesalahan. Ampuni dia ya. Coba, oke. Nanti Pak Bomo doa, baru nanti Bapak ikuti ya. Siap. Oke. Ibu ampuni Bapak, Iya Pak. kesalahan Bapak. Iya Pak, iya. Pak Yopi, ampuni kesalahan Mama. Pegang tangan. Baku peluk Jo kamu dua Iya. Polo Jo. Oke. Jangan tertawa. Ini Pak Bomo bicara ini baik-baik ini. Jangan tertawa dong. Iya Pak. Kita pe kertas jatuh. Ada kita pe doi 20.000 jatuh. Aduh. Aduh. Ada doi kembali 20.000. Tadi kita ada beli sate lang. Iyo 20.000 doi no. Iya. Iya. Topi lo. Oke. Pak Yopi Wangko. Iya teman-teman. Iya. Pak Yopi ini salah satu fansnya Pak Bom dari 2018 akhirnya di Sukmanubulu Jadi di Manado. Oke baik. Topi lo, makasih. Luna. Haleluya. Nanti pada waktu Pak Bom suruh ikuti ya. Oke. Ya. Kita berdoa ya. 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 Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba-Mu kembali lagi Tuhan. Tentunya kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini, yang mana hamba-Mu yang terkasih, Bapak Yopi Wangko. Saat ini Tuhan, kami semua hamba-Mu dan Bapak Pendeta Polos, khususnya kami semua saat ini dalam room ini Tuhan, kami naikkan pergumulan Bapak Yopi Wangko dan istri terkasih, yang mana Tuhan, Bapak Yopi sudah divonis untuk operasi atau cuci darah, yang mana sakit penyakit ginjal yang sudah divonis oleh dokter bahwa beliau harus cuci darah. Kami percaya Tuhan, dokter boleh mengatakan demikian. Tapi kami percaya dan kami lebih percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Amin. Tabib di atas segala tabib. Amin. Amin. Segala cara dilakukan oleh Pak Yopi sudah dilakukan. Saat ini Tuhan, Pak Yopi serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Saat ini suami istri saling berpegang tangan. Mereka sudah saling mengampuni kesalahan mereka Tuhan. Segala kutuk nenek moyang, segala kutuk kuasa kegelapan, kutuk-kutuk hinaan, apapun itu kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Segala kuasa roh-roh, segala penyakit kuasa kegelapan kami
tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dengan kuasa bilur-bilur. Tuhan, kami percaya Tuhan, organ tubuh di sorga sangat banyak, khususnya ginjal. Saat ini Tuhan, Pak Yopi akan menerima ginjal yang baru dalam nama Yesus. Pak Yopi katakan, terima. 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 Bapak, saya percaya saat ini Pak Yopi punya ginjal sudah yang baru. Amin. Kau berfirman dalam Yohanes 14 ayat 14, jikalau kami meminta dengan menyebut namamu, Tuhan Yesus melakukannya. Kami percaya Tuhan, sesuai dalam Matius 21 ayat 22, doa orang benar, jikalau kami meminta menyebut namamu, Tuhan Yesus akan melakukannya. Bapa di sorga, saat ini kami percaya Bapak Yopi dan istri Tuhan, mereka menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini dengan iman mereka percaya nubuatan 2000 tahun lalu di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 hingga yang ke-23. Seorang wanita yang mengalami pendarahan selama beberapa tahun. Karena iman Tuhan, dia percaya, dia pulih, dia sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami percaya dia sudah dipulihkan. Ibu terkasih, katakan, saat ini Tuhan Yesus, Saat ini Tuhan Yesus, saya mengampuni suami saya. saya mengampuni suami saya. Apa yang dia lakukan kepada saya Apa yang dia lakukan kepada saya sewaktu kami baru menikah, sewaktu kami mau menikah, sampai saat ini saya sudah mengampuninya. saya sudah mengampuninya. Saya melupakan semua Tuhan. Saya melupakan semua Tuhan. Saya sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya percaya saat ini Tuhan Yesus sudah mengampuni suami saya. Tuhan Yesus sudah mengampuni suami saya. Dengan saya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembuhkan suami saya. Sembuhkan suami saya. Saya percaya suami saya sudah menerima organ tubuh yang baru. Suami saya sudah menerima organ tubuh yaitu ginjal yang baru. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saya percaya dengan iman, dengan kuasa bilur-bilur-Mu, suami saya telah sembuh. Suami saya sudah sembuh. Bapak Yopi, ikuti saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya sudah berdosa. Saya telah menyakiti istri saya. Saat ini saya mohon pengampunan. Begitu pula juga saya mengampuni istri saya. Saat ini Tuhan, saya percaya dengan iman saya. Tuhan Yesus memberkati kami keluarga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini saya percaya. Ginjal saya sudah diubah. Sudah menerima ginjal yang baru. Dalam nama Yesus. Saya pulih. Amin. Saya sembuh. Darah Yesus berkuasa pada tubuh saya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Saya percaya saat ini. Saya sudah dipulihkan. Saya siap bersaksi. Besok akan ada pemeriksaan. Saya sudah dinyatakan dokter sembuh.
Amin. Saya sudah dinyatakan dokter sembuh. Saya sembuh. Amin. Saya sembuh. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Iman saya sudah sembuh. Iman saya sudah saya sembuh. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak. Besok nanti Bapak periksa. Sebelum ini cuci darah. Minta dokter suruh periksa kembali ya. Siap, Bom. Dalam nama Yesus, Bapak saya percaya saat ini Tuhan, Engkau meninggalkan doa hamba-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Engkau yang membawa hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau. Ya, hamba-Mu menjadi hamba Tuhan karena Engkau yang memilih hamba-Mu Tuhan. Engkau sudah membawa hamba-Mu di kerajaan surga. Biarlah kesembuhan banyak orang-orang dipulihkan Tuhan. Amin. Baik itu jiwa dimenangkan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan Engkau memberkati channel ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan hamba-Mu. Haleluya. Hamba-Mu minta Tuhan sekali ini lagi Tuhan. Sesuai dalam firman-Mu Tuhan. Jikalau hamba-Mu meminta, menyebut nama-Mu, Tuhan Yesus melakukannya. Amin. Saya percaya Tuhan dengan iman saat ini Bapak Yopi Wangko sudah dipulihkan. Dan dia menerima ginjal yang baru. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Iya, Bapak nanti kapan mau periksa darah? Nanti periksa darah. Bapak percaya pada waktu mau periksa darah berdoa ya. Tuhan Yesus. Siap. Dengan iman saya sudah sembuh. Amin. Tuhan Yesus berikan saya bicara begitu ya. Bicara satu kali kesempatan Tuhan. Saya siap Tuhan. Tuhan pakai saya. Amin. Amin. Glory. Haleluya. Sembuh. Nanti kesembuhan terjadi, Bapak bersaksi di tempat ini Pak ya. Haleluya. Siap. Nanti Bapak ke gereja juga bersaksi, ya? Ya. Pak Bom. Ya, Bapak. Saya waktu didoakan tadi saya berdiri, rambut saya dibelakangkan sama Bapak Bom ya. Oh, haleluya. Merinding. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih adalah Tuhan. Iya. Bapak sudah pulih. Bapak sudah terima itu ginjal yang baru. Amin. Bapak percaya? Ibu percaya sudah terima ginjal yang baru ya? Percaya. Amin. Oh, glory. Sudah. Bapak sudah terima. Nanti periksa. Bapak akan kembali bersaksi. Amin. Bapak sudah tidak perlu lagi cuci darah. Amin. Malam hari ini Haleluya. Ibu tidur, Ya. pegang Bapak punya kepala, berdoa. Tuhan, saya percaya suami saya sudah menerima. Oke? Begitu pula juga Bapak dan Mama nanti dalam malam tuh pegang tangan baru duduk berdoa. Silakan berdoa Pak. Bicara santai. Oke? Oke. Itu obat yang paling mujarab ya. Amin. Orang Manado bilang, "Polo pa kita sayang."
Cium pak kita sayang. Selama kita nyanda kepada apa Pak Bom. Gimana Pak Bom kabar? Bye-bye. Yo, kapan sepatah kalau pita pe nomor masih ada toh? Oh, masih ada. Yo, bawe aja. Siapa tahu Tuhan sayang, kita pedo ya ada, rezeki ada, kita bapak siar ke situ dang. Amin. Iya. Kita kalau namanya orang Manado, orang Toraja, tuh orang Batak. Kita ini kan sudah biasa di kerukunan Toraja. Kan kita orang Toraja tuh, tapi mereka Manado Sanggar dan kita selama nyanda pulang Manado. Iya. Gara-gara nyanda doi. Soalnya kalau di Manado kan kita keluarga besar, toh. Iya. Jadi kalau sampai begini bilang, bah, so barangkat so lama-lama le, so nyanda ada kenang-kenangan, so tahu aja toh kalau di Manado. Iya. Tapi kan di Manado kan orang baik-baik, nyanda mau bikin apa nyanda, yang penting toh bersatu, toh bisa duduk makan toh. Biar itu ada jagung kah. Tapi Pak Pendeta polos kayak Manado, ini jagung lebih besar ini kita petang. Jagung ini dipegang tuh begini besar begini jagung. Iya. Polos. Orang Manado bilang jagung DP pai-pai pai-pai besar sekali. Di sini kecil di DP jagung. Kalau di sana kita makan satu, di sini su tiga sama satu. Baru jagung pemanis sih. Oke. Itu pakai apa ya? Pakai pupuk apa itu, Om Yopi kalau di Manado ya? Kita nih tahu tuh jagung tuh. Pupuk apa kita sudah nyanda tahu ini? Selama di Kalimantan kah? Sudah Sebarang lama. Mulai tahun 96. 96. Oh. Jadi sekarang kalau Susaki, nyanda kerja. Istirahat sebentar, sudah 1 bulan istirahat ini. Biasanya kerja apa? Di kantor kah atau di mana kerja? Di workshop, jaga malam, security. Oh iya. Sudah Jo. Bye-bye Jo ya. Tuhan sayang. Soalnya anda ini lagi. Nanti biaya itu pakai Jo untuk anak-anak tuh sekolah. Soalnya ada doi mau pakai berobat. Sudah Tuhan Yesus sudah selesaikan itu. Sembuh Jo ya. Ya percaya ya. Ya. Oke Ibu. Ibu, Tuhan Yesus berkati ya. Nanti WA saja ya. Kita ke nomor ada tuh Pak Yopi. Terima kasih dulu Pak Bom. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan berkati Pak Yopi ya. Tuhan berkati Pak Yopi. Iya. Ya, Ibu. Biasa. Iya. Saya turun dulu ya. Iya. Turun Jo. Tapi makan kuat ya. Jangan nyanda makan nih. Siap. Ya, terima kasih Bu Bom. Salam. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi beliau ini memang fans Pak Bom udah lama sekali. Dari Solotan, biasa Pak bilang, aduh Pak Bom, saya ikuti Pak Bom udah lama dari Yusuf Madugul. Oh iya, dari 2018 akhir ya. Terus 2019, pas masuk Krismon, itu penonton sulit begini, Pak Polos. Waktu Krismon tuh langsung penonton melunjak. Karena tahu toh dilarang orang keluar jadi Pandemi tuh Pak Bom. Pandemi. Itu nanti 2019 Desember toh sudah mulai pengumuman. Nanti 2020 Januari itu baru orang sudah mulai tidur semua. Sudah mulai apa namanya itu? Ya itu sudah mulai tepar-tepar itu. Lockdown. Iya lockdown ya itu sebulan Januari itu lockdown itu. Ini ada Seindah, selamat malam. Seindah. Loh, kok ngilang? Jadi, teman-teman, itu ada dalam Yesaya 26 ayat 20. Jadi, waktu itu pas ada khotbah juga ya, itu masuk di Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saya sudah sampaikan ini di gereja, saya sudah khotbah di YouTube juga ya, saya sudah sampaikan. Tapi orang-orang Kristen ini banyak sebagai pendeta kepala batu. Kan pemerintah ini kan wakil Tuhan, betul nggak Pak Pendeta?
Pemerintah ini kan wakil Tuhan. Pemerintah sudah bilang bahwa jangan ada aktivitas di luar, betul nggak? Lockdown. Jadi pemerintah ini kan wakil Tuhan di dunia. Pemerintah sudah bilang jangan sampai keluar. Jadi ikuti aturan pemerintah. Jadi COVID ini kan pemerintah sudah kontrol. Nah, tapi pendeta-pendeta banyak bilang, kita punya dalam nama Yesus kita sembuh-sembuh gini. Nah, ini yang parah. Dalam nama Yesus langsung masuk dalam peti mati. Betul nggak tidak Pak Apolos? Padahal firman Tuhan sudah katakan ini. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Amin. Nanti kan ada berlalu kan, 2022 kan sudah mulai hilang toh, 1 tahun lebih itu. Nah, kemudian saya sudah kasih tahu orang-orang, tapi orang-orang begitu sudah. Nah, ini 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Nih. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di seluruh dunia itu mengalami COVID. Jadi dibilang sama pemerintah jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Ini sudah ada penyakit, masih mau pi bagai-bagai ya pi shopping, kena penyakit. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada pemerintah kasih ultimatum, pemerintah itu wakil Tuhan di dunia. Roma 13 ayat 1 sampai selanjutnya. Oke? Jadi kalau ada pemerintah melarang, jangan itu, ya. Jangan melawan. Jadi kalau sudah ini ya begitulah, jangan sampai. Oke, selamat pagi, selamat malam. Pak Yonatan, malam. Pak Yonatan. Iya, Pak Tolong Yonatan. Pak Yonatan, nggak jelas suaranya Pak. Udah masuk, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi Amsal Yesaya 26 ayat 20, 1 Petrus 5 ayat 8. Kita baca lagi nih. Amsal 27 ayat 12. Catat ya. Amsal 27 ayat 12. Dengar baik-baik. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Amin. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kalau pemerintah sudah kasih tahu jangan ke sana, di sana sudah pemerintah kasih tahu bahwa akan ada badai. Jangan kalian bilang dalam nama Yesus badai tapi pasti berlalu. Kau pikir kau Tuhan kah? Pemerintah itu Tuhan sudah pakai ya. Dengar baik-baik ya. Amsal 27 ayat 12. Jadi Tuhan itu sudah pakai pemerintah. Contoh, jangan ke sana nanti ada gempa. Ada tanah longsor. Jangan naik kapal. Kau tinggal paksa terus. Itu dari gelombang tinggi 2 meter 3 meter. Jangan kau paksa orang bilang, tidak bisa dalam nama Yesus nanti saya. Jangan. Tidak boleh lawan ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, ingat, pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi kalau ada bencana, jangan kau bikin tumpu diri. Oke? Kalau pemerintah sudah larang, ikuti. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Ingat ya. Tadi Yesaya 26 ayat 20, Amsal 27 ayat yang ke-12 ya. Iya, ayat ke-12 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Oke? Jadi begitu ya. Jadi anak-anak Tuhan, kalau ada apapun itu, pemerintah melarang kita untuk melakukan yang beda-beda, yang tidak ini, jangan. Contoh sekarang kan sudah mulai alam kan, bumi ini sudah mulai bergeser kan. Jadi ada tanah longsor di daerah-daerah tertentu, itu bukan karena dia longsor sendiri. Kalau longsor sendiri sudah dari dulu. Karena memang bumi ini dia sudah bergerak. Ya, bumi sudah bergerak. Kalau di daratan bumi sudah bergerak, tanah longsor, tanah sudah bergerak, itu berarti di laut juga dia sudah bergerak. Kalau laut dia bergerak, patahan,
pasti akan terjadi gempa. Jadi kita berdoa banyak ya, berdoa banyak supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Oke, nanti kalau sudah terjadi jangan kau cari bom-bom ya. Ya, nanti bilang bom-bom peramal lagi. Jangan kau cari suruh TV, atau datang cari bom-bom karena bom-bom sudah bernubuat ada di dalam YouTube Pak Bom-bom. Ya. Ibu Susana malam. Ibu Susana. Oh, ibu kepencet ya? Kepencet. Oh iya iya. Aku cuma nyimak aja. Oh iya iya. Maaf ya. Aduh, kalau lapar, mengantuk. So makan, mengantuk. Lebih baik tidak usah makan saja. MP Dasa. Pak Dasa. Empe Dasa. Oh namanya si Empe. Halo MP. Ini ada YTT. YTTA. Itu namanya. Ya, teman-teman Kristen kalau mau naik bertanya tentang Alkitab, mungkin di gereja itu kan pendeta khotbah kan kebanyakan kan motivator, toh? Kalau ayat Alkitab yang belum, kalau begini ya teman-teman ya, kalau kita rajin baca Alkitab, pasti kita akan banyak pertanyaan. Saya jujur, saya dulu tuh tukang bertanya. FL2. Tadi FL2. Ini banyak yang ketindes kah? Apa nunggu lama kali si Saudri? Bu Winef kemana? Terlempar ya? Bu Winef kan lagi di puncak Pak Bom. Iya, ini dengan Pak. Oke lah, selamat malam. Malam. Shalom. Bu Winef mental tuh katanya tuh di bawah. Naik lagi toh. Oh. Ini. Oke lah kalau gitu, oke lah. Pejuang. Oh, pejuang yang tadi nih. Tenggo. Engjo. Tenggo. Mental-mental mulu. Dingin dan seger di sini. Tenggo ketik di bawah naik susah, tapi di atas dia diem. Iya. Gaplek, selamat malam. Telinganya tuh dengerin kalau dipanggil. Oke lah. Kalau nggak denger berarti tuli. Halo, oke lah. Selamat malam. Gaplek. Oh dia ngomong tuli. Kayaknya ngomong sama anaknya deh Pak itu. Oh. Dia nggak sadar Malam, udah. Gaplek. Gaplek. Dia masih main gaplek. Ibu Tuti barusan tempat Tuti. Oke Sumba. Salam. Shalom Bu Tuti. Mau Ke tanya Sumba. nih Pak Bom. Ke Sumba. Silakan Bu Tuti, silakan. Ya, tadi saya dengerin di koma lain. Dia begini, saya lupa pasalnya. Coba di Alkitab ada perempuan yang berdosa, yaitu yang berbuat zina terus dirajam itu loh. Nah terus orang Yohanes itu kan, 8. Yohanes 8 ayat 1 dan selanjutnya. Iya. nah, itu kan dibawa ke Tuhan Yesus. Terus Iya, Yohanes 8 Bu. Tolong buka Audrey, Yohanes 8. Oh, shalom, selamat malam. Malam-malam.
Ya, terus Yesus bilang janganlah berbuat dosa lagi kan? Iya, maksudnya gini. Malam Pak Kan Bombong. jangan berbuat, Malam. berarti orang ini kan diampuni sama Tuhan. Ya. Nah, tapi orang sebelah bilang kalau sudah diampuni ngapain Tuhan capek-capek disalib gitu. Itu gimana jawabnya Pak Bom? Tadi Itu saya kan orang dengerin. kan Yesus bilang anak berkuasa, anak manusia berkuasa mengampuni dosa kan? Jangankan itu, ada di Matius 9 juga ya. Matius 9 ayat 2. Coba Audrey, bukan Matius, itu apa? Yohanes 8. Enggak usah, Matius 9 dulu. Matius Matius 9 Audrey. Ya, Matius 9. Ayat 2 kan? Kita baca ayat 2. Oh? Itu? Silakan Bu, ini. Ya. Dan ini kan kalau Yesus di atas kayu salib itu kan mengampuni dosa untuk umat semua manusia. Tidak mungkin Yesus datang satu-satu ke orang toh. Ya. Jadi darahnya itu yang ini kan yang Yesus datang orang-orang spesial. Oke, jawabnya begitu ya. Ada beberapa orang yang Yesus mengampuni, orang spesial kayak ini. Terus ada perempuan, tuh nanti sebentar kita baca di sini. Maka dibawanya orang kepadanya seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ayat selanjutnya, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Karena Yesus mengampuni dosa. Jangankan orang kadrun, orang Yahudi saja pada waktu itu bilang, oh ini Yesus menghujat Allah. Oke? Ya. Sampai di sini Ibu paham? Ya, paham. Oke. Kita lanjut ya di ayat yang ke berapa? 20 tuh. 20. Lanjut ke ayat 20. Perhatikan di sini. Ayat 20. Nah ini, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dan belakang dan menyama jumbai jubahnya. Katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah ibadat itu dan melihat penip-penip seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, anak ini tidak mati tetapi tidur. Ini berapa orang yang disembuhkan ini? Ada yang meninggal, Yesus sembuhkan ya dan bangkitkan. Oke Bu? Ya, ya Pak. Kenapa dia tidak tanya kenapa Yesus bisa kasih bangkit orang mati? Jadi orang-orang begitu biarkan saja Bu. Mereka itu memang tidak ada keselamatan di dalam mereka. Karena Tuhan yang mereka sembah adalah iblis, Beelzebul, Baal. Oke Bu, paham sampai sini paham Bu? Ya, ya, ya. Jadi kalau penyaliban Yesus itu untuk manusia seluruh dunia. Sekarang kalau itu kan pada waktu itu, mulai dari Yesus datang disalibkan, mulai dari Yesus salibkan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan anak manusia. Oke Bu ya? Ya oke. Terus ada lagi yang dibantah tadi, mereka debat sama namanya dari Kristen namanya Laskar siapa gitu kan. Dia menjelaskan, dia bertanya di Al-Quran itu tadi nggak tahu pasalnya apa, yang kata-katanya kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril apa-apa itu tadi. Terus ditanyakan kami itu siapa aja, dia ngotot kami itu satu. Nah terus dia nunjukin Bapak kami, di doa Bapak kami dijelasin lah, itu bukan kami itu Tuhan, dia itu Bapak kami itu doa, berdoa dari Bapak kami gini gitu. Ngotot dia, ini kan sama kami juga gitu. Akhirnya, kami itu untuk orang percaya, kami di situ bukan Allah. Iya, Bapak kami yang ada di surga ini. itu maksudnya kita ini. Ya, kami tahu, tapi orang itu ngotot sampai
ada yang nggak terima itu langsung menghujat Tuhan Yesus yang Coba bertitik Bu lah, Audrey, inilah, ini. Ayub 11 ayat 12, Ayub 11 ayat 12. Ayub 11. Ayub 12. Gitu. Coba Ibu perhatikan itu, Bu. Mereka itu sama saja kita membuang mutiara ke dalam mulut. Barang kudus kepada gugu, oke? Mereka tidak akan pernah pintar. Ini ayatnya, oke? Ya. Jikalau orang dungu, Yusupei dungu, semua orang-orang dungu itu kadrun itu. Jikalau orang dungu dapat mengerti, mereka tidak akan pernah mengerti selama Roh Kudus tidak jamah mereka. Maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jadi maksudnya begini, Bu, selama mereka tidak dijamah oleh kuasa Roh Kudus, mereka tidak akan pernah mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kudus, nggak perlu bikin kepada iblis. Selama dia masih bertahan dengan iblis, mereka tidak akan pintar-pintar. Oke, Bu ya? Iya ya Pak. Itu ayatnya. Jadi itu khusus untuk keledai liar. Ya siapa tahu ada yang di bawah ini mendengarkan, nanti kalau debat kan kami itu di hal berdoa kan Bapak kami itu kami kita ini, bukan karena kami itu Tuhan yang banyak ini. Karena dia nggak bisa jawab masalah kami tadi, ya itulah terus dia megek menghujat aja. Padahal si Nora itu kan ya orang bekas Kristen kan, ya diam aja, dia nggak ngomong. Bapak kami itu mana dia nerangkan. Oke, Ida, ada lagi Bu? Oke, sudah. Makasih Bu. Yo. Yuk, turunkan aja. Oke lah kalau gitu. Iya. Malam. Bapak Muslim Malam. atau Kristen? Saya Muslim. Oh iya. Pak Tenggo malam. Pak Tenggo langsung di mute. Pak Tenggo. Iya Pak. Ini Pak. Oke lah kalau gitu apa yang mau disampaikan silakan Pak. Saya mau tanya. Anak-anak pindah, Pak. Iya. Tuhan kan maha tahu ya Pak ya. Bukan, Pak. Kalau kami itu Tuhan itu bukan sang pencipta, Pak. Jadi kalau kami Tuhan itu, aduh Pak, anak-anak apa dong? Dimit dulu, Pak. Tuhan manusia tidak maha tahu, Pak. Ini kenapa ya teman-teman dari Islam mereka selalu mencampuri Tuhan dengan Allah ya? Kenapa ya? Iya, di blender. Pak, kayak itu. Iya, kayak jus alpukat. Kurios jadi itu bukan alpukat chaos, ya? Iya, alpukat dicampur susu jadi satu. Babe udah bangun, Babe. Habis makan. Babe. Kayaknya malam ini nggak ada paus lewat ya, Babe ya? Iya, saya udah itu nggak lihat gambar saya, jenggotnya udah tambah putih, tambah panjang. Dalam sejam itu ya, Be. Dalam sejam Iya. tambah panjang. Iya, udah 9 jam Babe kita live gak ada paus yang lewat satu aja. Kita mancing ikan lama ya, Babe ya, di danau ya. Gak ada ikan besar ya. Pak Bombong. Ada paus tadi di laut. Ada. Di laut. Paus di laut. Di Labuan Bajo ada paus 2 tadi. Ada kasihan. Ada. Pausnya tidur. Ini kan hari libur dia, lagi libur. Iya, pausnya lagi. Ini hari apa ya? Ini hari apa? Hari Isra Mi'raj. Ini Icrot Microt. Nah, di mana waktu itu kan aneh itu ya, Isra itu. Oke lah. Mimpi. Pak oke lah. Ya kan Pak Elkela. Pak oke lah. Mimpi. Gimana udah bisa? Iya, ini latihan Isra Mi'raj itu mimpi. Nabi sudah sini Nabi ya?
Besok ini kah konsep pacai kah besok? Bang Cipacai tanggal 29 Bang Sudah. Cipacai. Wira bikin pamer nanti Pak Bobong pakai baju merah ya, baru bikin mata sipit ya, baru sise. Cang. Saya yakin tuh ikan paus banyak, pasti ampo banyak. Babe, kita bikin acara itu ya. Oh iya. Oke, silakan. Ini siapa yang mau bertanya nih? Bapak siapa namanya nih? Pateng, aduh Babe berisik banget, Be. Biasa. Patenggo. Yo, salam, shalom. Ada Nabi jadi. Shalom. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ada Nabi. Takut sama Nabi. Hah? Takut sama Nabi kalau dia sudah naik. Nabi siapa Nabi? Oh, bukan Nabi 25 ya? Ada Nabi 25 udah itu Pak. Oh. Udah berubah jadi Nabi 30. Kena ban terus ini. Akibat 3 hari lalu saya mau jual babi tapi langsung kena ban. Pak Oke lah, udah bisa Pak Oke lah. Iya nih. Mau lanjut pertanyaan tadi. Ya apa mau ditanya Pak? Yang Allah Maha Tahu atau Tuhan Maha Tahu itu. Nah, Pak, saya udah beribu-ribu kali ngomong di dalam Kristen itu Tuhan itu bukan Allah, Pak. Tuhan bukan Allah, Pak. Tuhan bukan sang sumber. Kalau di dalam kekristenan Tuhan itu Tuhan Yesus, Pak, yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Sebelum ada Adam. Sebelum ada Adam. Iya, yang saya maksud Tuhan sebelum ada Adam. Oh, ya Allah, Pak. Iha itu. Adonai itu. Allah itu. Ya. Kenapa, Pak? Itu Maha Tahu kan ya? Oh, Maha segalanya, Pak. Oke. Dia transenden, imanen, transenden. Tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, tidak terbatas ruang dan waktu ya. Nah, pertanyaan saya, setelah Adam diciptakan ini kan ada pohon larangan ya. Pohon apa? Ya, ada pohon yang dilarang, Pak, untuk dimakan. Ya. Kan, sang pencipta ini kan Maha Tahu, tidak terbatas ruang dan waktu. Itu berarti sudah tahu dong kalau nantinya apa yang dilakukan Adam makan atau enggak, itu berarti sudah tahu dong. Sudah tahu. Ya. Nah, dan berarti kalau sudah tahu untuk menebus dosa, berarti nanti sudah tahu juga dong kalau mau bunuh diri. Siapa yang bunuh diri? Kalau Muhammad bunuh, kalau Muhammad bunuh diri, kalau Pak. Tahu berarti yang bunuh diri Muhammad, Pak, bukan yang siapa yang bunuh diri maksud? Kan ini kan tahu kalau Adam ini makan buah tadi kan. Iya, yang bunuh diri siapa, Pak? Ya Tuhan yang mati di kayu salib itu apa enggak bunuh diri? Yang bilang bunuh diri siapa? Muhammad yang mati. Ini asumsi diri. saya. Ya, kamu jangan asumsi, Pak, nggak laku di sini asumsi, Pak. Ditendang, Pak, kalau berasumsi. Kan, jangan asumsi. Ya tolong dijelaskan, kan Tuhan mau tahu ya, kan tahu kalau ada buah itu. Nah, kalau bertanya, Pak, jangan berasumsi. Nah, iya, maka saya bertanya, apakah Tuhan itu berarti bunuh diri atau enggak gitu? Karena udah tahu ini loh. Tuhan siapa yang bunuh diri? Iya, saya tanya. Mulai kamu otakmu jangan berasumsi yang bunuh diri siapa, nggak ada. Dan itu pertanyaanmu itu nggak perlu ditanggapi. Pertanyaanmu nggak perlu dijawab. Ada makan buah itu kok. Terus apa lagi? Ini Adam makan buah itu sama dengan Nabi Adamu makan buah khuldi.
Nabi Adamu buah kuldi, buahnya nyangkut di leher jadi jakun. Pak Aryadang Katanya Nainggolan, ceritanya. makasih Pak Aryadang, Boris memberkati ikannya, ikan pausnya. Ikan paus melulu, tadi katanya nggak ada ikan paus, sekarang ikan paus. Ini, Pak. Kalau Allah kami kan Apalagi, Pak? pun Pak. Hah? Jadi ada makan buah itu ya dia diampuni saja gitu, nggak perlu Tuhanmu turun saja nggak tahu tangan, hari kiamat kok, gimana sih? bunuh Lah, diri. kenapa Nabi Adamu juga nggak diampuni saja? Kenapa mesti ditendang dari sorga turun di Pakistan? Kenapa? Ditendang dari sorga mendarat di Pakistan. Kenapa mesti begitu? Nggak diampuni Kenapa saja. Allah Subhanahu Ya wa kalau Ta'ala nggak turun ke bumi nggak akan ada Yesus berarti. Nggak ada nggak ada Yesus. Justru Allahmu diciptakan oleh Yesus. Allahmu dan Muhammadmu ciptaan Yesus. di sorga. Salah kamu malah. Ngaco ini, Bebe. Ngaco kau. Ya, bertanya aja ngaco. Kau. Kau kok bertanya tentang Islam di Kristen, lalu kau berharap jawabannya ke Islam, gimana sih? Saya menggunakan logika, saya nggak memasuk di pakai logika ya kita ya. Oke, kita pakai logika ya. Oke. Masuk logika nggak? Oh, itu urusan saya kalau logika. Ya, kalau urusan imam baru urusan you. Ya. Kalau pakai logika, masuk logika nggak Pak? Ada orang masuk goa, nggak ada yang saksikan, nggak ada buktinya, keluar jadi nabi. Masuk di logika waras nggak? Ini dari Nabi Adam tadi, tolong diselesaikan logikanya. Kan katanya kau pakai logika. Kita ikuti katanya pakai logika. Iya. Saya ikuti maunya logikamu. Makanya saya tanya, masuk logika nggak? Ada orang keluar dari goa, nggak ada yang saksikan, nggak ada buktinya, terus jadi nabi. Masuk logika nggak? Itu dulu kau jawab. Ya nggak logika. Ya nggak masuk logika. Nah itu saja nggak masuk logika kau percaya. Kok ke Adam? Jauh lah kalau ke Adam. Jauh ke Adam kalau pakai kan logika. sebelum manusia ada semua, makanya kan awal mula manusia turun ke bumi kan karena kesalahan Adam. Ini logika. Oke, sebentar Pak. Kalau pakai logika, Nabi Adamu masuk logika nggak? Nabi Adam diciptakan, terus dari pusarnya Nabi Adam diciptakan iblis. Gimana? Masuk logika nggak? Dari mana? Dari pusarnya Nabi Adamu diludahi. Data di mana? Saya nggak menemukan itu. Oh, oke. Saya dengarkan ya. Saya perdengarkan. Ini kan cerita Islami kalian. Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya dengarkan. Dari Sebentar. Nabi Adam itu nggak ada. Sebentar. Ya, makanya saya dengarkan. Saya perdengarkan ya. Jadi supaya kalau bertanya dan menjawab, kalau mau pakai logika kita pakai logika. Kita dengarkan ya Pak ya. Masuk logika nggak pantat gajah ditepuk keluar babi? Masuk logika nggak? Ya kalau Tuhan yang berkuasa dari batu aja keluar sapi kok. Ya masuk logika nggak? Jangan bicara Tuhan, bicara logika. Kan tadi kau bilang bicara logika, jangan bicara iman. Saya bicara jangan bicara logika, iman. Logika jangan bicara Pak. iman. Kalau bicara Tuhan itu bicara iman. Kalau bicara logika bicara otak. Iya, logika ketuhanan yang saya maksud. Tuhan kan bilang maha kalau tahu. logika ketuhanan, Tuhan maha tahu. Nah kalau Tuhan maha tahu, kenapa Tuhan itu dia tidak tahu bahwa nanti Muhammad akan diracun? Gimana? Ya tahu. Kapan tahunya? Kok nggak diselamatkan? Ya memang sudah ditakdirkan seperti itu. Oh ditakdirkan, jadi dia nggak maha tahu dong.
Ya maka tahu memang Oh, jadi dia udah ditakdirkan begitu. kan Nabi Muhammad mengorbankan kan Nabi itu. manusia biasa. Oh, Yang anehnya iya, itu, tapi dia kekasih Allah. Iya memang karena apa ya? Karena memang Allah Karena hendak memang merindukannya untuk kembali ya kayak memang kayak mana? Lo kok merindukannya untuk kembali harus diracun? Nabi Isa aja merindukan kembali bisa diangkat, kenapa mesti diracun? Lo Nabi Isa lo malah dihinakan lo kalau menurutku. Iya, kan Nabi Isa mau diangkat nggak? Iya, diselamatkan. Iya, diselamatkan. Pakai diracun nggak? Enggak. Kenapa Nabi yang kekasihnya Tapi diracun? kalau di kalian kan itu. Enggak, kan bicara lo kan tadi bicara logika tadi kau bicara logika ketuhanan. Tuhan yang punya otak enggak mematikan kekasihnya dengan racun? Kira-kira pakai logika enggak itu? Nabimu juga kena santet nggak? Kena santet ya? Terus disantet, disihir nggak? Masa Nabi kesayangan kekasih dibiarin kena santet, kena sihir, terus dibiarin mati diracun? Kenapa Baru nggak disuruh jaga perempuan yang malaikat lagi, racun Babe. itu? Malaikat jaga lagi. Logikanya Iya, masuk. kenapa perempuan itu yang racun? Iya, kenapa perempuan yang mau racunin itu nggak dimatiin? Malah Nabi yang dimatiin dengan racun. Ayo, logika nggak? Ya logika karena Nabi memang manusia biasa. Iya, kenapa? Tapi kekasih nggak? Yang nggak logik itu Tuhan Maha Enggak, Kuasa. dia kekasih. Iya, dia kekasih Allahmu nggak? Dijaga nggak dia? Ada loh kisah Nabi Ibrahim. Iya, dijaga nggak dia? Gini. Muhammadmu itu jawaban itu gini. dulu bicaranya. Oke, saya Bicaranya jawab. Muhammadmu ini logika ketuhanan. Masuk Babe. logika nggak? Logika ketuhanan. Tanya dia, Kekasihnya dibunuh dengan logika racun. nggak? Tuhannya sakit, Tuhannya berdoa. Logika nggak? Iya, logika nggak Allah mau berdoa kepada Muhammad? Kalau mau sakit, Allah mau sakit, gimana? Kita buka datanya. apa mau ditunjukin? Mau Bukan dibuktiin? makna kias, itu makna kias. Mana kias dari mana? Mana kias dari Allah mana? nggak ada kias. Allah nggak kenal Kitab suci itu kias. makna kias. Kau kitab suci makna kias. Kau hadis mah aduh. Makanya kau jangan sembarangan bicara. Ya nggak Dikembalikan sembarangan. ke Saya kau ini sendiri. bicara logika ketuhanan. Iya, makanya ke logika Tuhan ketuhanan. Maha tahu. Ada Kalau nggak dimakan dimakan. logika nggak Berarti ada dia mau Tuhan? bunuh diri kan lucu. Logika nggak ada Tuhan, tangannya kanan dua-duanya nggak punya tangan kiri. Logika nggak? Obre. Obre. Tertawa saja. Tolong buka kan? Iya, ya Masih di tertawa dunia, lah. Tolong nanti di buka akhirat nggak hadis. bakalan. Iya Muslim. tertawa. Diam dulu, Be. Hadis berapa? Kita tertawa. Hadis Muslim Melihat- 4661. Babe berisik banget. Ya, biar Babe mainkan dia. Bahkan saya Hadis lagi Muslim. jawab. Iya ya, Hadis 4661. Muslim ya? Hadis Iya, Muslim. Muslim. Ya udah, gua diem dah. 61. Biar Babe Anehnya mainkan dia. Anehnya Kita pakai lagi data ya, itu, pakai data supaya enak, oke? Pakai data. Jangan muter-muter ya, pakai data. Oke, Babe, mainkan 4661. Mau dengarkan dulu. Anjing tercipta dari ludah iblis. Kita dengarkan. Awal mulanya diciptakan anjing adalah ketika Nabi Adam sedang dibuat. Iblis mengetahui bahwa makhluk yang akan diciptakan dari tanah itu memiliki derajat yang lebih tinggi darinya, dan nanti dia akan disuruh sujud kepadanya. Nabi Adam yang masih berupa seonggok tanah, diludahi oleh iblis karena sifat iri dengkinya, dan ludah tersebut jatuh ke arah perut Nabi Adam, tepatnya di area pusar. Lalu iblis pun menghasut kuda dengan berkata, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Mendengar hal tersebut, kuda pun marah dan menuju Nabi Adam yang masih berupa tanah liat untuk menginjaknya. Allah pun mencongkel bagian tubuh dari Nabi Adam yang terkena ludah iblis, yang kemudian menjadi seekor anjing. Kemudian, anjing pun mengusir kuda tersebut sebelum berhasil menginjak tubuh Nabi Adam. Maka dari situlah mengapa anjing merupakan hewan yang setia pada tuannya. Karena anjing sendiri pun diciptakan untuk melindungi manusia. Sedangkan mengapa anjing adalah hewan yang haram? Karena anjing sendiri tercipta dari ludah iblis. Tuh. Nanti kita Babe. Itu Allahmu. Ya kenapa? Apa Itu salahnya? masuk akal.
Masuk akal, masuk logika nggak? Ya masuk. Biji Allah kan kau maha masuk kuasa. logika. Maha kuasa tapi kalau Kalau giliran dia be, semua masuk logika. Kalau Coba dari giliran kau pertama semua itu, masuk Babe, logika main ya. dari atas tuh, Fulan. ada angin. Tuh, Adam, kembali ke Adam kan? Nah, kita Ada kembali ke orang Adam. Babe, dihidupi. mainkan Babe. Giliran ketemu tentara keok itu kayak mana? Loh, kalau dia itu manusia, dia nggak maha kuasa. Kan sudah dibilang kalau Tuhan itu di Kristen itu manusia, kalau kau di blender jadi satu kayak jus alpukat. Ya, kalau Yesus itu manusia, ia mati bisa mati dia. Gitu loh, tetapi dia adalah Allah, Sang Firman. Bingung aku. Dia sang pencipta. Dia Allah, apa ada saklarannya? Iya, Allahmu aja lahir dari kelamin mamanya. Tuh. Coba baca. Babe. Al-Hadid Babe, nomor sudah baca 3. itu Babe. Adam itu biar. Ya sebentar Pak. Pakai logika. Allahmu sendiri lahir di Al-Hadid nomor 3. Siapa ibunya Allahmu? Kau tahu nggak? Tahu. Siapa ibunya Allahmu? Tahu. Siapa? Itu maksudnya aku sakit apa? Itu ada anak-anak yatim nggak ditolong. Itu ada orang-orang miskin nggak ditolong. Itu loh. Masuk logika nggak? Bulan sama matahari masuk neraka. Pakai logika otak waras semua. Masuk logika nggak? Hah? Bulan sama matahari masuk neraka. Kan bulan masuk logika. Iya, masuk neraka. Yo, nggak apa-apa. Oh, berarti logikamu di pantat kau, di lubang dubur kau. Masa ada matahari sebesar apa nerakanya matahari sama bulan masuk neraka? Salahnya apa? Jawabannya itu di Al-Baqarah. Salahnya apa? Kau dengar? Kau dengarkan? Kau dengar salahnya apa dia? Kau dengarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa matahari dan bulan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memberi banyak manfaat bagi umat manusia. Keduanya silih berganti siang dan malam menerangi seluruh jagat raya ini. Tak terhitung manfaat sinar matahari dan cahaya bulan itu bagi makhluk di dunia. Namun ternyata terlepas dari manfaat matahari dan bulan, banyak hadis yang menyatakan matahari dan bulan akan dimasukkan ke neraka. Tuh. Punya otak nggak kau? Pakai logika nggak? Salahnya apa itu bulan sama matahari masuk neraka? Dia mencuri, dia memperkosa, kabur. Lari dia. Dosanya apa? Dongeng. Aku baru tahu ini be. Aku baru tahu. Ternyata aku baru tahu. Ternyata matahari sama bulan punya dosa. Oh, ada matahari saja sujud kok. Matahari sama bulan masuk neraka. Coba gue mau tanya sama dia. Salahnya apa? Dia buat salah apa sampai masukin neraka? Salahnya matahari apa? Ya udah Selamatnya kabur habis itu. Ya. Di dalam hadis Bukhari 4428 matahari bersujud. Ya kalau Caranya bersujud matahari masih sujud itu bagaimana ya? nggak apa-apa lah. Oke, ledongeng bersujud ini kan lebih parah masuk neraka. Salah ini. apa? Masuk neraka. Dia nyolong apa? Itu bulan sama matahari. Kalau bulan bisa ngomong. Memperkosa siapa? Nidurin anak kecil siapa? Mau bicara pakai logika Islam itu loh begitu. Ayo kita mau bicara pakai logika. Cuma gara-gara Tuhan jadi manusia, terus mereka mau lari ke logika, dikasih tunjuk logika, mencret sendiri mereka. Lari. Oke lah kalau begitu. Matahari berdosa. Makanya kalau logika serahkan saya. Gitu loh. Mau pakai logika ketuhanan. Tuhanmu yang nggak punya otak. Kalau matahari sama bulan dimasukin neraka, salahnya apa? Begitu kok masuk logika. Jadi antara matahari dan bulan disatukan masuk ke dalam neraka nanti. Perang dong. Iya.
Terus kata matahari gini, enak mandi. Matahari kan api. Matahari kan api, neraka kan api. Ya enak dia berendam. Betul Ya iyalah. Lalu kemudian bulan bilang, enak gua ini ketemu dengan matahari, gua pakai baju, pakai celana, pakai sepatu. Padahal bulan bilang gini, padahal kan gue pernah dibelah. Iya. Gue dimasukin matahari, gue yang dizolimi, gue yang dimasukin neraka. Salah gua. Salah gue apa? Gue lagi diem dibelah. Iya. Gue lagi diem katanya dibelah. Udah dibelah disambung lagi, sekarang gue dimasukin neraka. Salah gue apa? Emang gue ngutak-ngutik si Muhammad? Memang mereka ini paling senang. Mereka ini paling senang memang cerita dongeng-dongeng ya. Kenapa ya? Bicara logika, tapi logika mereka di lubang duburnya mereka semua. Tapi so tahu mau ngomong logika. Nah, air mani keluar dari tulang punggung sama tulang dada aja udah gak masuk logika. Jadi dok. Iya kan? Jadi dok, jadi keledai. Iya. Itu lo herannya bicara logika. Itu matahari sama bulan salah apa? Itu loh kalimatnya itu yang paling penting. Matahari, bulan salah apa? Masuk neraka. Ampun. Daripada sebelum dia masuk neraka, mending dari sekarang dia bilang gua bakar-bakarin deh. Gua bakarin aja semua manusia. Oh, baru naik. Wah, Buhori. Ini Oten nih pasti Buhori, bukan ya? Buhori 1. Dia pergi. Nah, baru naik. Kadang-kadang terus Adam diciptakan satu katanya, padahal Tuhannya menciptakan 100.000 Adam, Pak. Oh, Adam itu nggak satu, kita dengerin 100.000 Adam. Ibnu Arabi, seorang sufi dan penafsir Al-Quran yang sudah sangat terkenal, pernah menjumpai seseorang yang memperkenalkan diri bahwa dia telah hidup 400.000 tahun. Ibnu Arabi mengatakan, bagaimana mungkin? Nabi Adam saja belum hidup ketika itu. Lalu orang itu mengatakan, Adam yang mana? Dia sambil mengingatkan pada hadits Nabi Muhammad, Innallaha khalaqa mi'ata alaf Adam. Sesungguhnya, Allah telah menciptakan 100.000 Adam. Tuh. 100.000 Adam, Pak. Jadi di otaknya di mana? Menciptakan Adam satu. Orang Allahnya menciptakan 100.000 Adam. Jangan-jangan masih ada sampai sekarang itu Adam satu kali. Masih ada, ada itu Adam. Belum Adam suaminya itu Inul Daratista. Oh, pantas itu Adam, ada. Itu udah gitu, Adam punya ibu lagi, Pak. Lebih parah lagi. Punya ibu, Pak, namanya. Namanya Anissa Umul Adam. Belum bisa saya. Makanya di follow dulu ya. Tolong di follow di bawah ya. Gua mah capek follow babe ini banyak banget. Ya habis di band terus. Adam itu punya ibu, Pak. Jadi Adam bukan diciptakan, dilahirkan. Nah, yang ciptain ibunya siapa? Coba buktikan. Oke. Saya paling senang kalau follow Kak. Dah, Babe punya akun kan banyak tuh, cari akun yang sudah bisa. Ya habis di ban semua. Gimana yang sudah bisa? Ini muncul akun-akun kecil, akun baru. Ya nih. Jadi Adam itu punya ibu. Adam itu dilahirkan. Follow nih 600 ada nih biar bisa dapat 1.000 nih. Sudah 600 ini. Ya, namanya Anissa Umul Adam. Namanya Anissa Umul Adam. Mukanya kayak malampir lagi. Serem.
Coba. Babe ganti akun yang lain saja, Babe, orang penasaran tuh melihat Adam punya mama. Ntar coba. Orang akunnya udah yang bisa ini tadi, yang bisa buka kamera udah di ban. 2 tadi udah di ban. Yang bisa buka kamera. Sampai Ayo, seminggu teman-teman, lagi. 646 di follow Pak Utsman bin Affan ini, supaya bisa kita lihat ibunya Adam. Utsman bin Kafan. Ya, Utsman bin Kafan. Nggak tahu ini orang siapa ini orang, tapi katanya yang menceritakan ada ibunya Adam. Kita pengen tahu siapa. Bentar ya, sebentar. Ini banyak soalnya dongeng-dongeng saya, ribuan dongeng ini. Yang ada HP-nya Nabi Nuh. Nabi Nuh udah punya HP. Fendi, selamat malam. Ferdi, selamat malam. Fendi, Ferdi 1. Udah punya, udah ada HP, Pak. Pak Dulu. Ferdi, Iya ya. Iya. Pak Ferdi. Oh, kok diem aja, Pak? Ya, ayo teman-teman, biar cukup 1000 ini Pak Utsman bin Affan ini. Ya. Leo, Alexander, Pak Leo, Mala. Ini mengaku-ngaku babe soalnya dia ini Pak Leo. Utsman bin Affan ini. Ini nggak tahu. Pak Leo, malam. Ini kita dengerin ya. Malam. Ini kita dengerin ya. Nah, itu di stasiun mana lagi Di itu, follow. Bapak? Aduh, ini berisik banget, Pak. Aduh, Pak Alex. Red Devil. Kita dengerin. Kali ini berbasis tafsir ayat Al-Quran dan ayat Kauniyah atau Kita di dengar. sini sudah jelas. Nah, untuk orang tua Adam, karena kondisinya akan berbeda jika dia hanya melihat tulisan-tulisan Arab dan kecil dibanding manusia sekarang. Menolak anggapan kita dengar. bukan malaikat. Kalau Isa adalah anak Tuhan dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu seorang perempuan ibunya Adam. Ini biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari jika ingin memanggil orang yang lebih sopan atau hanya mengetahui nama anaknya. Seperti ibunya Lala, mamanya Risti, Biunge Warsito, dan sebagainya efisien. Kemudian, misterinya adalah fosil Homo erectus sambung macan sercia cerdas ini dengerin. Anissa Umul Adam buat langit kalau jikanya dengan tidak rasa melihat atau secara kepencipta termakat pun Tuhan dia ya? yang tidak, namun Bapati adalah an dan ayat Kauniyah atau tanda yang disediakan oleh Tuhan untuk dibaca. Kita dengar. Silakan dipilah-pilah sendiri sebagai bahan pembelajaran. Dalam segi Al-Quran, manusia itu terbagi menjadi beberapa istilah, namun pada umumnya hanyalah 2, yaitu Al-Bashar dan Al-Insan. Misteri dari siapa Abu Al-Bashariyah dan Abu Al-Insan sudah kita bahas di video-video sebelumnya, salah satunya video ini aja udah kena peringatan saya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, siapa bapaknya Nabi Adam dan siapa ibunya Nabi Adam? Jawaban singkatnya, ibunya Nabi Adam adalah Anissa Ummul Adam. Tuh. Kaurolam. Anissa Ummul Adam. Ibunya Nabi Adam. Iya. Ini hebat kali yang bikin apa namanya video itu. Bisa tahu ya namanya Adam. Saya mau tanya satu aja. Itu berdasarkan hadis, Pak. Berdasarkan hadis-hadis, Pak. Ini saya udah kena peringatan nih, Pak Bom. Mesti ganti lagi nih saya. Turun dulu. Nanti baru mulai lagi. Ganti. Teng. Bang Al. Ini dua-duanya Muslim. Jangan semua dinaikin, Pak Bom. Waduh. Biarin aja. Nggak apa-apa. Oh, dia turun sendiri.
Iya, Mas Benteng ada apa, Mas? Ya, saya mau satu pertanyaan aja. Apa? Tanya sudah. Kasih dalilnya, ayatnya di mana? Enggak. Dibukain. Enggak. Ini kalau kita hidup di zaman dulu, kita itu nanti membiarkan Yesus disalib atau menolong Yesus supaya nggak disalib. Nggak pakai. Oh, gampang. Gampang jawabannya. Posisinya saya sebagai apa? Murid Yesus atau penonton? Sebagai pengikut. Pengikut Yesus. Lari. Karena sudah dinubuatkan. Apa? Kalau saya nolong gimana? Nggak bisa, karena kan kau belum tahu. Tapi Islam mengajarkan harus menolong. Emangnya Islam sudah ada waktu itu? Kristen sudah ada waktu itu? Belum ada, Pak. Mana sih? Pertanyaanmu andai-andai pada waktu itu. Sama tuh, andai-andai juga waktu itu belum ada. Gimana sih? Pertanyaanmu bagaimana nih? Aneh-aneh sekali ya. Artinya nubuatan yang udah dinubuatkan di perjanjian lama itu memang harus digenapi, Mas. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa menahan, ya. Itu namanya nubuatan, pasti tergenapi di perjanjian baru itu. Ya, maksudnya boleh nggak kita menolong gitu loh. Loh, aku udah bilang orang iso ada yang bisa nolong, Mas, kalau udah nubuatan, ya. Yang ada kamu dihardik. Yang di polo-polo kadal gurun, di polo-polo kadal legurun, di polo-polo. Ya. Nah, memang Muhammad ini, Pak, teman-teman, Muhammad ini memang bergaulnya sama iblis. Sampai mati pun masih dibelain iblis, Pak. Ya, sampai Muhammad mati masih dibelain iblis loh. Apa, Bang? Ya. Nih, iblis melarang, kan Islam itu benteng, saya mau tanya, benteng. Ya. Kalau orang Islam kalau meninggal harus dimandiin nggak, dikafani nggak? Iya. Harus, wajib ya. Iya. Iya. Tapi nabimu nggak dimandiin. Soalnya iblis yang melarang jangan dimandiin kepada para sahabatnya. Kau dengerin. Sungguh mengejutkan, iblis ini tiba-tiba datang dan melarang jenazah Nabi Muhammad untuk dimandikan. Dikisahkan, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu, sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk memandikannya. Tiba-tiba, muncul sahabat-sahabatnya mau mandiin, ya, semua. Tapi muncul iblis, katanya jangan dimandiin, biar dikuburnya tanpa dimandiin. Suara gaib yang terdengar dari sudut rumah dengan suara yang sangat keras. Janganlah kalian memandikan Muhammad, sebab dia suci dan mensucikan. Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, "Hei, siapakah kamu? Sesungguhnya Nabi telah menyuruh kami melakukan hal itu, yaitu memandikan jenazahnya." Kemudian, tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya. "Wahai Ali, mandikanlah ia, Rasulullah." Karena, sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis yang dengki kepada Nabi Muhammad, dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan. Tuh, iblis suruh jangan mandiin. Iblis loh, datang. Itu hadis-hadis berapa itu? Nggak tahu hadis Muhammadnya. Itu sudah dibikin apa, Pak? cerita. Iya, Pak Olam percaya nggak? Ada ikan, Pak Bombom makan ikan merah sebelah, terus ikannya ditaruh, besoknya ikannya berenang lagi ke laut. Percaya nggak?
Wah, sangat nggak percaya. Itu kira-kira masuk akal logika orang waras nggak? Kalau waras nggak masuk Enggak. logika. Kalau orang gila, kalau orang gila waras ya, kita dengar nih. Ya. Kita dengar ya. Flatfish atau lebih dikenal dengan dan memakan binatang-binatang kecil atau bagian badan yang mirip selam ikan sebelah dikisahkan yang mirip dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan bagian tubuh bawahnya berwarna sedikit terang. Dalam agama Islam, ikan sebelah dikisahkan sebagai bekal yang dibawa Nabi Musa saat hendak mencari Nabi Khidir. Ikan tersebut sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah sebagai bekal dalam perjalanan. Cerita tentang ikan sebelah yang dikaitkan dengan Nabi Musa ini ternyata memiliki fakta menarik. Dikutip dari beberapa sumber, ini dia 5 fakta tentang ikan flatfish. Berikut ulasannya. Jadi di tengah jalan, Nabi Musa memakan sebagian ikan tersebut saat beristirahat. Namun karena sudah kenyang, Nabi Musa menyisakan ikan tersebut, kemudian ia tertidur. Kemudian ketika Nabi Musa kembali merasa lapar di tengah perjalanan bermaksud memakan sisa bekal tadi, ternyata sisa ikan yang sudah dimakan sudah tidak ada. Ikan yang sudah dimakan Nabi Musa itu ternyata hidup kembali dan mencari jalan menuju laut. Jadi dia sudah masuk ke dalam laut dengan badan yang sebelah. Masuk di akal orang waras nggak kira-kira, Pak? Loh, di TikTok itu ada ikan digoreng masih hidup, gimana itu? Udah nggak ada organnya masih hidup. Itu di mana? Di bumi mana itu? Di YouTube, di TikTok banyak. Ikan goreng. Iya, itu kan cuman buat-buatan. Aduh, sekarang aja orang bisa dipeluk sama harimau. Emang kau bilang pakai otak. Makanya Islam ini nggak pernah bisa pakai logika. Padahal ini nggak belajar ini. Ya, makanya pakai otak. Ya, pakai otak. Putar aja itu semua biar aku bisa tidur nih. Nabi Nuh itu perahunya, kayunya diimpor dari Indonesia, Pak Roland. Ya benar. Nggak percaya. Nabi Nuh. Nggak percaya nih, dengerin. Hidupin orang mati percaya, hidupin ikan nggak percaya. Di impor dari Indonesia, bayangin. Emang Indonesia zaman Nabi Nuh sudah ada. Kenapa hidupin ikan kok nggak bisa? Kan aneh Om Kadal ini. Kenapa? Om Kadal kan percaya. Kenapa? Hidupin orang mati bisa. Tapi kok nggak percaya bisa hidupin ikan yang sudah mati. Kalau Allah mau bisa nggak ngidupin ikan yang sudah mati? Ya itu buktinya kan sudah. Di mana? Ya di Al-Qur'anmu di mana? Dikatakan kalau di Alkitab kita ada bisa menghidupkan orang mati. Ikan nggak perlu dihidupin lagi, yang diperlukan dihidupin orang manusia. Allahmu kecoa aja nggak bisa dihidupin lagi. Banyak dalilnya, banyak. Cari sendiri. Nggak marah, dalilnya mana? Mana dalilnya? Mana? Tunjukin. Di Google aja. Hah? Inilah manusia nggak pernah pakai otaknya. Dijelasin malah ngoceh. Punya sumber Islam. Malah ngoceh. Tapi kok iya, tapi kan itu yang ingin dicari kan aneh. Itu dongeng semua, justru diputerin supaya kau paham. Allahmu nggak punya otak sama-sama kau. Makanya kau dikadalin oleh Islam. Gitu loh. Makanya Om Kadal bisa cari sendiri, nggak perlu tanya-tanya. Siapa yang percaya cerita begini? Terus akal logika aja diskusinya. Mau pakai logika lagi loh. Cuma mau pakai logika. Aduh, ampun. Nih kapal Nabi Nuh
kayunya dari Indonesia. Istrinya Nabi Ibrahim aja dari Indonesia, Pak. Istrinya Nabi Ibrahim dari Indonesia. Kita dapat akal logika. Salah satunya. Bahas data-data. Salah satu. Nah, kita lihat, kita dengar ya. Kita dapat akal logika aja. Kita pakai ya. Dapat akal logika. Aku mau pakai akal. Kau mau pakai akal logika ya? Iya. Jangan pakai data. Mau pakai akal logika atau pakai ketuhanan? Ya, akal logika ketuhanan. Akal logika ketuhanan. Oke. Masuk logika enggak? Tuhan tangan kanannya dua-duanya kan tangan kanan. Masuk logika enggak? Dasar data dalil. Iya, kan katanya pakai logika. Otak kau di mana sih? Pakai logika nggak? Ada Tuhan tangannya kanan dua-duanya? Nggak ada di sini, nggak ada. Hah? Nggak ada. Itu palsu datanya itu. Oh, datanya palsu. Dari mana kau bisa buktikan itu palsu? Kan balik ke data lagi kan. Iya, kalau ngomong palsu doang orang gila juga bisa. Itu datanya anjing juga bisa. Iya, makanya kalau mau pakai logika tuh ya. Sekarang gini logika itu. 1 tambah 1 berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tambah 1 berapa? 1 kali 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Ya 1. Masuk logika 1 kali 1 kali 1 ya 1. Begini aja, Babe. Coba tanya sama saya. Coba tanya sama saya. Ini bicaranya. Coba Ben apa ini? Coba kau tanya sama Bapak Bom. 1 apa? 1 ditambah 1 ditambah 1. Kali 0 berapa? Kali 0. 0. Ya udah jawaban. Ya udah. Itu logika. 1 kali 1 kali 1 ya 1. 1 dibagi 1 dibagi 1 dibagi 1 ya 1. Otakmu di mana? Masa kau cuman bisa tambah-tambahan doang? Logikamu di mana? Otakmu di mana? Mau pakai logika? Kau sendiri nggak punya logika. Logikamu aja di lubang duburmu kok. 1 tak terhingga tambah 1 tak terhingga tambah 1 tak terhingga berapa? Ya 1 tak terhingga. Ayo Benteng. Iya. 1 tak terhingga tambah 1 tak terhingga tambah 1 tak terhingga berapa? 3 tak terhingga. Mana ada 3 tak terhingga? Kau belajar matematika di mana? Logika lu di mana? Gitu aja udah nggak bisa. Maksudnya apa 1 tak terhingga itu? Maksudnya satu tak terhingga itu tidak bisa dihitung lagi. Tahu nggak? Nggak ada itu. Ada. Makanya kau sekolah di gedung sekolahan. Jangan kau sekolah di dalam septic tank. Coba. Tidak terhingga itu. Gua tanya. 0 itu tidak terhingga. Ya sekarang pakai logika. Masuk logika nggak bulan sama matahari masuk neraka? Datanya palsu. Datanya palsu. Baplak. Masuk logika nggak bulan sama matahari bisa dihitung? Itu nggak ada. Masuk logika nggak bulan bisa dibelah? Masuk logika. Masuk logika, biji kau giliran itu kok masuk logika. Apa yang ada bulan sama matahari itu masuk logika semua. Biji masuk logika biji kau. Semua yang tertulis itu masuk logika semua. Quran kau aja nggak masuk logika, yang masuk logika.
Aduh, sekolah lagi lah kau. Benteng, capek gua. Ponsel Nabi Nuh. Peristiwa Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk naik ke perahu itu terdapat dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini dongeng. Woi, Benteng. Quranmu dongeng nggak ini? Dongeng nggak? Yang mana? Ini barusan yang didengar ini. Kau dengerin? Ponsel Nabi Nuh. Itu yang ngomong. Ponsel Nabi Nuh seperti yang tertulis di dalam Quran. Peristiwa Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk naik ke perahu itu terdapat dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahtera itu berlayar membawa mereka. Surah Hud. Dalam gelombang laksana gunung. Masuk akal nggak nih? Gue tanya dulu, masuk otak lu nggak yang waras? Masuk otak lu nggak yang waras? Ya masuk lah. Masuk. Iya. Masuk. Makanya mendingan otak lu taruh di septic tank supaya masuk. Benteng. Iya. Allah itu beragama atau enggak? Yang menciptakan. Hah? Yang menciptakan agama. Beragama atau tidak? Yang menciptakan tidak perlu agama. Perlu beragama. Tidak perlu. Jadi Allah tidak beragama ya? Yang menciptakan agama. Tidak butuh agama Allah itu. Coba kamu baca surat 110 ayat 2. Ada agama Allah. Jadi di dalam kitabmu itu ada agama Islam, ada agama Allah. Agama milik Allah. Tadi kan saya bilang menciptakan agama. Gak ada dibilang milik Allah di situ, agama Allah. Nah ini komalnya Pak Bombo. Ya udah, ini kan agama milik Allah. Iya, milik Allah. Berarti kalau milik Allah, berarti milik Allah dijalankan nggak sama Allah? Miliknya dia dijalankan nggak sama dia? Hei. Apapun diam aja. Om Kadar Benteng. Benteng. Kalau agama milik Allah, itu agama dijalankan nggak sama Allah? Ya itu kan sama kayak Pak Bom diam aja. Yang ngomong iya, agama Allah mau menjalankan agama itu nggak? Pak Bom kan diem nggak jalan. Nah, inilah makanya kau belajar dulu biar otakmu ada. Makanya ngelayanin Islam, Pak, kita bukan tambah pinter, tambah bodoh. Nah, pertanyaannya Om Kadal aneh, masa menjalankan? Sekarang agama Islam tuh milik Allah bukan? Iya, iya, kalau milik Allah, malah milik Allah, dia menjalankan nggak agama itu kan miliknya dia. Ya terserah Om Kadal mau menjalankan motor apa tidak, ya terserah Om Kadal. Biji, lu tau biji lu dijidat karena nggak ada otaknya. Om Kadal punya motor, ya terserah Om Kadal mau jalan apa enggak. Jadi motor itu milik siapa? Om Kadal. Dijalankan enggak? Aki Ganteng ini siapa? Aki Ganteng ya, Aki Ganteng. Iya. Islam Kristen Pak. Islam. Itu Islam, Ya, kambing itu Islam, sapi itu Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Kayaknya baca Quran.
Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Benteng kau Islam bukan? Benteng. Benteng. Kau Islam bukan? Iya Islam. Islam itu kan Ya berarti, Islam. ya berarti kau sama dengan binatang itu semua. Nabi Adam juga Islam. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Benteng juga Islam. Islam itu artinya selamat, Om. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Benteng juga Islam. Kadang juga Islam kalau mau nggak mau Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Benteng juga Islam. Bebong babi juga Islam. Jaing juga Islam. Cacing kremi juga Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Dalilnya baca Al-Quran, Benteng. Baca Al-Quran dalilnya. Kau sama dengan binatang. Iya, sama kau dengan binatang tuh. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Babi juga Islam. Benteng juga Islam. Sapi juga Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Coba ulang sekali lagi. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Benteng juga Islam. Benteng juga Islam. Dalilnya mana? Surat Al-Hajj, surat ke-22. Surah Al-Hajj, surah ke-22. Ayat 18. Ayat 18. Saudara-saudara, dengarkanlah bahwa kambing itu nyembah Allah saja enak Om Kadal. Ngapain nyembah Allah bodoh begitu? Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi. Oh, udah lanjut. ayat berapa tadi Babe? Biar aku baca. Al-Hajj. Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Nomor 18. 18. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, tapi banyak manusia yang pantas mendapatkan ajab. Orang siapa dihinakan Allah, tidak orang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Oh, jadi kambing itu Islam, kucing itu Islam, babi itu Islam, guguk itu Islam, cacing itu Islam, kuman kecoa juga Islam, tikus juga Islam. Baca Al-Hajj nomor 18. Apakah ini Benteng salah? juga Islam. Benteng juga Islam. Artinya benteng sama kecoa, sama tikus, sama bebong, sama guguk. Bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Nyembah Allah saja enak Om Kadal. Nggak akan bingung. Aku bingung. Kok bisa? Emang Allahmu ada. Allahmu ada. Kalau ada gua sembah. Di mana bilang ada? Ustadz lu aja bilang ada, ngikut ustadz nggak lo? Hah? Kau ikut ustadz nggak? Kau ikut ustadzmu nggak? Kau ikut ustadzmu nggak? Ke ujung alam semesta, lihat Allah. Ayo. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Ada. Di mana ayat Al-Quran? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak?
Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada. Mana benteng dalilnya? Quran nggak ada itu. Quran nggak ada tuh. Kita baru tahu kan, baru dengar kan? Baru dengar kan. Cuma muka nakir. Ngajinya lu cuman muntang muka nakir doang sih. Ini kiai lo. Amin. Mari kita turunkan ke yang lahat. Dan kita tutup dengan tanah. Mudah-mudahan saudara-saudara yang para jemaah rahim maulullah, mari kita bersama-sama menurunkan jenazah benteng, ya, supaya dia segera ditanya oleh mungkar dan nangkir. Mana rok dibuka? Masalah ya. Obat gua. Aduh. Kenapa sih nggak ada yang pintar-pintar kah? Ustadznya aja udah botol. Pak Orlam sudah lihat kah? Oh sudah ya, sudah tadi ya. Udah. Aduh, Ustadz sudah botol, umatnya pasti lebih botol. Ustadz itu strategi. Pak Orlam. Pak Orlam, emang Allah beragama Islam, kita dengerin. Iya. Kok suaranya? Itu strateginya aktif kecil ya? Memang gitu dia. Kok nggak ada suaranya? Ini siapa ya? Nama haknya nih? Joker. Selamat malam Pak Bom. Ya malam, Pak, suaranya kecil Pak. Sudah dengar suaranya Pak Bom? Tidak didengar Pak. Waduh, kecil ya suaranya ya Pak Bom. Teman-teman bisa dengar nggak suaranya Bapak itu? Enggak. Iya. Waduh. Ya bentar Pak Bom, bentar. Bentar naik lagi Pak Bom. Naik lagi Pak Bom. Iya. Tri Julius. Aki ganteng. Selamat malam Pak Bom. Malam Pak, silakan Pak. Ada yang Muslim meninggal dunia. Kalau ada bayi non Muslim meninggal dunia, masuk surga. Kenapa begitu ya? Karena bayi kecil itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim perut ibunya. Loh,
Dia Islamnya di mana? Dulu di alam arwah. Sebelum masuk ke dalam perut emaknya, dia sudah Islam. Dikumpulkan Allah semua roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya ditanya Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Maka kita sudah bersaksi sebelum masuk ke dalam perut ibu kita. Setelah itu kita pun proses dalam kandungan 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk air sperma. Kok dia bilang Pak Bambam di dalam rahim, bukannya di tulang dada sama tulang punggung ya? Hah? Dia bilang aja di rahim tuh, bukan di tulang sulbi, ya kan? Iya. Si Somai aja bilang di rahim, bukan tulang dada, bukan tulang sulbi. 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari, 120 hari. Kemudian datang malaikat membawa roh yang sudah ready Islam tadi masuk ke dalam perut. Kebetulan saya masuk ke dalam perut emak saya orang. Jadi waktu masih di awang-awang udah Islam, Pak Rolam. Bayi itu. Udah Islam. Udah Islam. Dan disambutnya, wow, Amerika, kau bawa dia ke perut orang Cina, maka tak boleh kita ejek. Apa hukum bayi non muslim meninggal dunia? Kalau ada bayi non muslim meninggal dunia, masuk surga. Kenapa begitu ya? Karena bayi kecil itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim perut ibunya. Tuh, bayi non muslim kalau mati masuk surga karena dia sudah Islam, kan goblok. Tadi bilang non Islam, sekarang sudah Islam. Bayi non Islam, sekarang Islam. Mana ya benar? Padahal dia waktu dimasuk ke perut ibunya sudah Islam. Iya. Berarti itu bayi sudah bersahadat di sana. Kita ada tamu tuh, Babe. Ada tamu tuh di bawah itu. Aduh. Aki-aki ganteng. Itu baunya kos kaki 6 tahun, Pak. Ki ganteng. Aki-aki. Malam. Muslim kah? Muslim. Oh, Muslim. Ini Kokoden ini, Kokoden. Kokoden. Silakan Aki ganteng, ada yang mau ditanyakan? Begini Pak Bom, kalau mau menurun edukasi, kalau menurut saya jangan apa ya namanya, jangan saling menghujat lah gitu. Jadi yang disampaikan sesuai dengan apa yang tertulis, jangan menafsirkan dengan seenak sendiri. Begitu Pak, menurut saya Pak. Nah tadi Aki satu menghujat, tadi dia naik sudah menafsirkan, nanya sudah menafsirkan. Biji mana tuh? Menafsirkan, katanya yang bunuh diri siapa? Kan nasir. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, hai anak Adam, aku telah sakit. Allah Azza wa Jalla Saya ke kamar mandi dulu ya. Iya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, hai anak Adam, aku telah sakit, tapi kau tidak menyenggungku. Sakit? Kalau sakit tuh, nggak nafsirin tuh. Sakit apa kira-kira ya? Ya, jadi gini Pak Kadal, kita kan supaya jangan salah menafsir, tolonglah Pak Aki-Aki jelaskan sakit apakah. Sakit apa dong? Silakan. Sakit apa? Beliau. Allah sakit apa itu? Kok Allah sakit? Lah itu kalau itu Maha Pencipta. Lah ini tadi nggak dengar Aki. Wah Aki. Coba ulang lagi deh Aki ini.
bukain aja dalilnya Bemo. Ya itu dibacain dalilnya udah langsung. Ya bacain aja lah dalilnya. Nampak bacain, jangan bacain Audrey dalilnya. Bukain Bacain. aja nanti itu yang baca. Bacain, buka. Saya mana bisa buka, orang nih akun juga baru. Dulu ya. Enggak. Ini tadi yang Pak Bombo pas. Oh, berarti kau di tempat tidur ya, bangunnya sampai gitu. Iya, soalnya tadi jongkok. Kresek nih. Gini nih ada nih si Babe nih emang paling-paling. Iya. Soalnya antara Babe dengan Olam itu beda, terbalik. 69 sama 96. Mau disamain aja ke atas. Jangan disama-samain dah. Iya. Nih Mas, baca aja Mas. Ya, silakan Pak, aki-aki. Ini yang bersabda Rasulullah. Ya itu di mana itu? Ini di Muslim, hadis Muslim Sahih. Sahih. Sahih apa? Nah ini silakan baca kitabnya Bang. Ya Sahih apa? Baca aja. Muslim. Ya, Hadis Muslim Sahih. Hadis Muslim Sahih. Ya hadis Muslim Sahih apa? Baca aja. Situ yang bawa kok. Katanya tadi nggak percaya. Tuh, nih Allah sakit nih. Jadi kalau bawa-bawa apa namanya dalil atau segala macam, jadi jangan menafsirkan sendiri-sendiri. Lah yang nafsirin siapa? Makanya silakan Bapak jelaskan. Baca aja, kita baca. Nafsir dari mana? Yang bawa kok yang bawa data silakan baca. Lah ya baca dong situ. Nanti kita baca dibilang nafsirin. Anda waras. Hah? Aki, Anda waras? Waras nggak kira-kira? Nanti kita baca bilang salah baca. Nanti kita baca dibilang nafsirin. Iya. Disuruh baca nggak mau. Ya, antum nih ada otak nggak? Waras nggak antum ini kira-kira? Silakan Pak. Kokoden baca Kokoden. Aku di sini lagi nonton bola. Nah, ayah lo. Dulu dibaca dulu. Supaya nggak ada fitnah di antara kita. Baca. Enggak, itu yang nggak percaya tuh aki apa tuh aki gentong apa aki Itu juga gentong. Muslim, Kokoden juga Muslim deh. Aki gentong ya, kalau Kokoden kan muslimnya masih 10%. Ya aki gentong udah 100% kan muslimnya. Iyalah. Ya iya baca dong. Itu hadisnya hadis di mana? Jadi hadis. Coba nampak ke atas. Sih. Baca dong, Bu, ke atas lagi. Ke atas lagi, Audrey, tunjukin dia yang hijau tuh. Suruh baca. Suruh baca. Enggak, ini soalnya ketutup ini sini, Pak Bombom. Ketutup. Ketutup. Ciri-ciri nih, ini apa? Bukan Arab ininya nih. Apa? Ini nih yang biru-biru ciri-ciri iblis setan tuh. Setan dasar. Dibuang ciri-ciri iblis sama setannya itu. Ya yang bisa buang si Pak Bombo. Di sini banyak. Kamu kalau nggak baca turun. Udah lagi nonton bola. Ya, bisa, itu bisa. Cepet, cuma sebentar. Dari kiamat kelak Allah Jalla akan berfirman, hai anak-anakku sakit. Anak Adam. Ya. Anak Adam. Aku sakit, namun kau tidak menyembuhku. Jawab anak Adam, wahai Robku, bagaimana? Bagaimana mau jenguk orang ada di arsi di sana di langit? Alam. Nah, Allah melanjutkan firman takwa, bahwa kau hambaku simpulan sakit, mengapa kau menyembuhnya? Namun kau saya
Kau Oh, akan mendapat sakit. pahala dariku. Sisinya wahai anak-anak aku minta makan padamu, memang tetap beri makan. Jawab anak-anak wahai Rasul, gimana mungkin hamba memberi kau makan? Maka kau adalah Rabb semesta alam. Allah melanjutkan firman-Nya, tata engkau bahwa hamba si bulan meminta makan kepadamu, mengapa engkau tak memberinya makan? Dan kau tidak kalau kau memberinya makan, saya terdapat pahala di sisi Tuhan yang anak-anak aku meminta minum kepadamu, mengapa kau tak memberiku minum? Jawab anak-anak wahai Rabb, tidak memberi itu lagi sih Iya. Iya. Aki-aki ganteng, kita mau nanya. Ada nggak kita tafsir? Aki-aki, ada nggak ditafsir? ya itu coba aja bang ditafsir, ada di situ kok Qurannya ada. Loh, tadi suruh jangan ditafsir. Enggak, tadi suruh jangan ditafsir, sekarang suruh tafsir. Ya situ aja yang tafsir, silakan cari tafsirnya. Tadi ngomel-ngomel suruh jangan Kalau tafsir. andaikan Apa? Allah meminta makan kepada kita, kita nggak mungkin begitu, karena manusia itu tidak bisa memberikan makan kepada Tuhan. Iya, masalahnya di sini bukan minta makan, di sini Allah sakit. Ya. Sakit apa pertanyaannya? Pilek, flu, demam. Ya kalau andaikan Allah sakit ya nggak mungkin juga. Cuman kalau sakit ya tidak ada yang bisa mengobatinya. Lah itu kan anak-anak tidak bisa. Iya, dan di situ kan dia bilang sakit. Ya pertanyaannya sakit apa? Ya memang ada di situ. Iya, sakit apa? Iya, sakitnya sakit apa pertanyaannya? Senang dulu. Oh iya, udah senang-senang, biar Aki Gentong tuh yang jawab tuh. Aki Gentong, sakit apa lo? Sakit kuping, sakit kepala, ingusan. Kadang ini biar kan udah dibaca sama Superman tadi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, Udah. ada dua pertanyaan untuk Pak Aki. Pak Aki, ada nggak tadi ditafsir waktu dibaca atau tidak? Yang kedua, sakit apakah Tuhan itu? Silakan. Allah sakit apa? Maha Kuasa. Lah itu buktinya dibilang sakit. Ya itu mah Pak perlu penelaahan lagi. Jadi Ya ditelaah dong, tanya dong Ustad. Pak Ustad, apa namanya? Tidak Pak Ustad. bulat-bulat seperti itu. Iya, makanya Aki Gentong. Gini, kau nanti tanya Ustad sama si Benteng juga. Besok tanya Ustad. Assalamualaikum Ustad. Ini saya dapat pertanyaan Ustad. Katanya Allah sakit. Kira-kira sakit apa Ustad? Gelepok pasti. Itu hadis Muslimnya nomor berapa? Hadis Muslim berapa tuh? Muslim nomor 5. Tadi berapa tuh? Aundri. Nomor berapa? Aduh. Ayo. Halo Adri. Nomor berapa nanti saya tulis, saya buka lagi. Iya coba Audrey, nomor berapa tadi? Iya makanya jangan asal ini. Audrey. Datanya harus jelas. Audrey. Kalau memang room edukasi jangan seperti ini dong. Monitor Audrey. Iya sabar Pak, tadi kan udah dibacain, Bapak yang otaknya koplak. Harusnya Bapak tadi Iya nomor berapa itu makanya Tadi tuh. makanya tadi disuruh baca. Tadi suruh baca, tadi disuruh baca, di screenshot. Ya hadis Muslimnya nomor berapa? Iya tadi hadis Muslimnya nomor berapa nanti bisa dibuka lagi. Iya tadi udah ditunjukin, nggak dicatat. Itu nomornya berapa? 4661. 4661 tuh. 4661. Audrey lagi beol kali dia jadi nggak.
Jadi kalau kalian itu kan gitu. Jadi kita kalau mau edukasi ya edukasi, jangan Loh seperti kok itu kau dong. kok kalian dari tadi suruh baca, lancang sekali mulut kau. Kalian kita baca kok. Kau disuruh baca nggak mau. Dan yang membaca juga bukan kita. Yang baca juga bukan kita tuh, Superman tuh Islam juga. Kok ngomelnya ke gua, ke kita? Kau punya otak nggak? Dasar aki-aki. Aki gemblung. Lah iya Tadi gitu. Itu 569 berapa gitu. Itu udah ketahuan kan seperti itu. Lah kau juga ketahuan otak kau. Jangan dong, jangan nasirkan, jangan edukasi biji. Itu apa lagi? Ya udah ketahuan kau. Makanya jangan sembarangan. Sudah ketahuan. Di dalam Ketahuan. hadis dikatakan Tuhannya sakit. Pertanyaannya. Oh, itu di bawah 2569. Bener. Sahih Muslim 2569, Pak. Cari sendiri. 4661 gimana ini? Iya, memang ada itu dua-duanya. 2569 sama 4661. Gue diem aja lah moderatornya. Langsung di screenshot, Pak. 2569 2569 sama 4661. Coba dibuka. 2569 sama 4661. Oke. Itu kita nggak ada tafsir, nggak boleh. Kita cuma bertanya. Shalom, Budiana. Oke ya. Jadi besok Bapak naik, jelaskan sama Pak Bom ya. Siap, Oke? siap. Hati-hati. Jadi, cabut dulu pernyataannya kita. 569 beda isinya. Hah? Yang betul yang itu aja satu itu 4661. Waduh, yang mana ini? Muslim 661. Ini yang 2569 tadi ini. 4661 atau 2569? Bukan dua-duanya lah, mana yang sama. Enggak, satu yang betul. Yang mana? Yang mana? Dibuka-buka. Ini kalau yang 2569 isinya beda. Muslim. Berarti yang 4661 ya? 4661. Ya, nanti kalau misalkan live sama Pak Bom, nanti saya Nanti Bapak lihat cek aja. dulu. Nanti disampaikan lagi kan gitu. Kalau mau edukasi ya edukasi. Nanti ini kan sumbernya juga kan harus jelas, nggak bisa kita menelan mentah-mentah, nggak bisa dong. Kan harus dicek dan dicek. Begitu, Mbak. Iya. Nanti kalau misalkan Pak Bom live, nanti saya buka lagi, terus nanti kita sampaikan. Nah makanya ini tadi saya kan udah dibacain hadisnya, ini saya bacain lagi nih, dengar nih. Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, hai anak Adam, aku telah sakit, tapi kau tidak menjenggukku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caraku menjengukmu, sedangkan kau Tuhan yang maha kuasa. Tuh. Udah dengar, jadi nggak usah diputar lagi. Yang jelas ini berarti 4661. Oh iya, 4661. Silakan Ya, nanti saya ditanyain. buka lagi, nanti ketika Pak Bom Iya, nanti ditanyain. koreksi lagi. Nanti kan saya juga harus lihat. Betul. Betul. Makanya, kalau kita mau edukasi ya edukasi lah. Gitu. Ya ini juga dari tadi edukasi di sini, Pak. Kan maksudnya kan tadi ini nomornya juga nggak jelas, ada 4661, ada 5 berapa tadi kan nggak jelas. Saya udah ketik 4661 Muslim. Ada 2569, jadi kan harus Enggak 4661. Udah tadi kan udah dibukain, Pak. Ya ampun. Iya, Dicatat iya. aja. Ya berarti 4661 ya. Pak, Aki.
Ya. Percaya nggak babi keluar dari gajah? Babi keluar dari gajah dari mana itu referensinya? Nah, dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak masuk logika, makanya kita dengerin Pak. Sebelum Bapak ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nih, di QS Hud. Pun lamanya, pembuatan kapal ini juga diawasi oleh Allah. Buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran. Tadi nggak masuk akal ya. Menurut Bapak nggak masuk akal ya. Nggak masuk logika. Logis, Pak. Nah? Nggak logis. Kita dengerin. Dan Surah Hud ayat 37. Adanya informasi jika daerah tempat Nabi Nuh akan banjir bandang, membuat Nabi Nuh mengangkut hewan-hewan di dalam perahu. Sebenarnya, tak ada penjelasan yang detail tentang hewan apa saja yang diselamatkan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh memang diberikan perintah untuk mengangkut hewan dalam keadaan berpasang-pasangan. Saat sudah berada di dalam kapal, Nabi Nuh memerintahkan semua penumpang kapal agar tidak bersetubuh karena khawatirnya penumpang beranak pinak dan muatan kapal makin berat. Namun anjing melanggar kesepakatan tersebut dan beranak pinak. Waktu terus berjalan, kotoran pun memenuhi kapal. Beban kapal juga semakin bertambah. Allah akhirnya menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Dengar ya. Bukan saya, jangan bilang tafsir-tafsir. Untuk menepuk pantat gajah. Dan kemudian muncullah sepasang babi jantan dan betina. Tuh. Masuk di otak waras nggak? Apa? Nah tadi kan Anda bilang kan nggak logik, nggak masuk di akal. Ini buktinya ada tuh. Allah berwahyu kepada Nabi Nuh untuk menepuk pantat gajah keluar babi. Biji mana tuh? Masuk akal nggak? Nah? Harus dilihat dulu sumbernya, nggak bisa gitu. Hah? Oh nggak percaya? Oh ini wahyu Allah loh, dengerin nih. Wahyu Allah loh kepada Nabi Nuh. Berarti kau nggak percaya dengan Allah dan Nabi Nuh ya? Buat Nabi Nuh mengangkut hewan-hewan di dalam perahunya. Sebenarnya tak ada penjelasan yang detail tentang hewan apa saja. Ya udah, makanya saya dengarkan. Nanti antum recheck. Karena ini memang nggak masuk di akal. Iya, karena ini tidak masuk di akal. Makanya kok bisa ada keurusan kayak begini yang nggak masuk di akal. Yang diselamatkan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh memang diberikan perintah untuk mengangkut hewan dalam keadaan berpasang-pasangan. Saat sudah berada di dalam kapal, Nabi Nuh memerintahkan semua penumpang kapal agar tidak bersetubuh karena khawatirnya penumpang beranak pinak dan muatan kapal makin berat. Namun anjing melanggar kesepakatan tersebut dan beranak pinak. Waktu terus berjalan, kotoran pun memenuhi kapal. Beban kapal juga semakin bertambah. Allah akhirnya menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Catat tuh. Untuk menepuk pantat gajah. Dan kemudian muncullah sepasang babi jantan dan betina. Babi-babi ini lalu memakan kotoran yang menumpuk di kapal tersebut. Ah, itu ya. Nanti ditanya lagi ya. Ada lagi. Masuk akal nggak? Masuk logika nggak? Ikan dulu bisa ngomong, sekarang nggak bisa ngomong. Karena lidahnya dicabut sama Allahmu. Masuk akal nggak? Ikan bisa ngomong. Dulu ikan bisa ngomong, tapi karena dia ini Allah cabut, karena buat kesalahan Allah cabut lidahnya, makanya ikan sekarang nggak bisa ngomong. Masuk di akalmu nggak? Ya harus ada referensinya. Masuk di akal nggak? Saya tanya dulu, nanti baru cari referensinya. Masuk akal nggak? Ya kalau misalkan dulu Allah itu ya logis. Terus gara-gara dia ngerumpi, terus dicabut lidahnya, masuk akal nggak? Di mana ada kata ngerumpi? Di mana? Nah, dengerin, makanya saya tanya masuk akal nggak? Jawab dulu. Kalau ada referensinya, logis ya. Pasti logis bagi Islam sih. Yang nggak masuk di akal orang waras pasti logis dalam Islam. Ya, dengarkan. Ada keterangannya jelas, referensinya jelas. Iya, dengarkan aja. Ini bukan kata gue, ini kata Islammu sendiri.
Ya kalau Ya. itu mah Pak nggak bisa apa? sekarang disebut ini, tapi ya kita lihat. Ya iya nggak apa-apa. Makanya nanti antum itu cari referensinya. Tapi saya mau dengerin. Saya mau perdengarkan. Supaya nanti ada referensinya untuk bertanya ya, gitu ya. Oke ya. Referensinya nanti dicek lagi, misalkan keterangannya di mana, nanti dibuka. Tunggu dulu. Gitu kan. Pak Kadal, ini aku udah migrain ini, aku turun dulu. Izin. Udah pusing. Udah migrain ya, udah migrain. migrain aku. Saya aja yang bukain mau gila. Iya. Udah ya, Audrey. Pendeta aku turun dulu. Aku udah migrain, benar-benar migrain. Oh iya Pak. Ya, Tuhan memberkati. Ya ampun. Oke. Dengar ya. Kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, segala sesuatu yang ditetapkan Allah pastilah memiliki makna yang dipakai untuk namun ada yang berbeda dengan ikan. Ikan tak dianugerahi lidah, sebagaimana riwayat sahabat Abu Lais As-Samarkandi. Tuh, ya riwayat Abu Lais, sahabat Muhammad Abu Lais As-Samarkandi. Nanti ada bukunya. Riwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang suka memfitnah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua. Tidak masuk syurga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasulullah bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah. Tuh, kata Nabi Muhammadmu mengatakan sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah. Ini hadisnya ada. Baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa. Hah? Hadisnya di mana itu? Nomor berapa? Lah tadi udah dijelasin, makanya dengerin, catet Pak. Saya ngapain nyatetin ginian, Bapak catet. Kan nggak disebutin hadisnya nomor berapa, Ya tadi di bukunya tadi tuh ditulis tuh. Ntar saya ulang lagi, dengerin dulu. Bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari syurga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam. Tuh. Jadi Adam diciptakan suruh sujud iblis suruh sujud kepada Adam. Seluruh makhluk suruh sujud kepada Adam. Iblis nggak mau sujud, makanya iblis dibuang, ditendang dari surga. Gitu. Iya, dan iblis turun ke bumi, dia ke lautan, ke laut dia, dengerin, ke laut dia curhat sama binatang, sama ikan. Adam alaihissalam kepada ikan. Iblis berkata, dengerin dong. Sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakannya kepada binatang laut yang lain tentang Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihidangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang Tuh, iblis curhat ke ikan. Ikan disebarin lagi ke cumi-cumi, ke kepiting, semua seluruh makhluk laut diceritain sama ikan. Makanya Allah cabut lidahnya supaya nggak ngerumpi lagi. Nih bukunya, catet nih bukunya nih Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga namun ada yang berbeda dengan ikan. Ikan tak dianugerahi lidah, sebagaimana riwayat sahabat Abu Lais As-Samarkandi. Catet tuh.
cari bukunya. Apa kadal bukan? Iya, saya di sini nggak disebutin nomornya. Ya kalau gitu mah ya susah atuh. Ya Kalau prinsip udah. seperti itu mah. Ya tapi tanya aja. Ini meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar Harus jelas, Rasulullah Pak. sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Jadi ini fitnah ya. Ini ya, yang ngomong ini fitnah ya. Bukan begitu. Lah sekarang dia nggak sebutin nomornya. Ya saya juga nggak tahu. Ya situ Ya tanya makanya aja. kalau tidak tahu jangan bawa apa. Dia jangan bawa-bawa gimana? Ini ada Seperti di itu harus jelas. Ini ada di YouTube. Buka aja di YouTube. Diriwayatkan juga Harus dari Abu jelas Hurairah dulu. radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan agar tidak kelihatan. Sementara itu dalam sains, ikan pernah mendapatkan perhatian warganet karena pemberitaan sebuah parasit yang diduga unik dan dianggap teror yang tercipta. Baca, cari aja hadisnya sendiri. Ngapain suruh gua cari? Oh gak amat. Pak Kadal, Oi, Kadal. apa? Oi, boleh tanya nggak? mau tanya apa? Boleh, silakan aja. Nah, boleh ya. Itu kan yang menciptakan Adam siapa Pak? Yang menciptakan Adam ya Allah, Tuhan. Siapa tuh Tuhan? Tuhan Allah YHWH melalui firman-Nya. Firman-Nya itu siapa? Firman-Nya adalah Yesus. Yang menciptakannya siapa? Firman-Nya. Firmannya itu apa namanya? Yesus firman-Nya sebagai firman. Firman itu apa Pak? Firman itu logos. Apa logos? Logos itu semua karya penciptaan Allah. Kalau di dalam Islamu itu kun fayakun. Waduh. Kok parah? Nah Allahmu aja katanya kun fayakun, tapi Adam, coba Adam diciptakan dari kun fayakun apa dari tanah? Saya tanya. Hah? Yang tadi saya tanya jawab dulu Pak, jangan dulu. Iya, saya sudah jawab. Adam itu diciptakan dari tanah, Siapa yang menciptakan? yaitu oleh firman Allah, firman Tuhan. Adam diciptakan oleh Tuhan. Tuhan siapa? Apalagi oleh Allah. Apalagi di Kejadian. Baca Kejadian 2. Diciptakan dari tanah, Hah? Allah itu siapa? Yesus? Bukan. YHWH. Bukan Yesus. Yesus firman-Nya yang jadi manusia. Oh jadi buat Bapak itu Yesus Tuhan bukan? Ya Yesus Tuhan. Saya juga Tuhan. Tapi nggak menciptakan Adam gitu. Ya saya juga Tuhan. Ya dia yang menciptakan sebagai Allah, sebagai sang firman, dia yang menciptakan. Menciptakan siapa? Yang menciptakan Adam. Katanya Allah. Gimana ini Bapak? Iya, Yesus adalah Allah. Apalagi? Dia yang menciptakan Adam siapa? Yesus atau Iya Allah. bukan Yesus? Yesus yang adalah Allah. Loh, Yesus itu Allah juga. iya Yesus adalah Allah sebagai sang firman. Yesus Allah juga gitu. Iya. Yang adalah firman-Nya. Ya iya. Coba. Sekarang Allahmu punya firman nggak? Punya kalimat nggak? Allah berfirman. Pak Bom di mute dulu dong. Feedback. Oke, Allahmu punya firman nggak? Iya, Allah berfirman. Iya, firman-Nya kekal nggak? Kekal. Kekal. Allah kekal nggak? Kekal. Jadi ada dua yang kekal. Ya beda tuh Pak, kalau firman itu perkataan Allah. Kekal nggak? Saya tanya. Ya kalau udah jadi ciptaan. Kalau udah jadi ciptaan apa? Kalau Nggak manusia kekal. ya.
Nggak Kalau kekal lagi. misalkan- Nggak kekal lagi. Nggak kekal lagi. Ya Allah berfirman. Kalau Iya. firman Allah misalkan jadi manusia, ya manusia itu kan kekal nggak? kena sama kematian. Iya, firman Allah kekal nggak? Esensinya di mana firman Allah? Mencret. Iya, firman Allah kalimat Allah kekal nggak? Ya itu mah perkataan Allah. Iya, perkataan Allah kekal nggak? Ya Allah berkehendaknya jadi apa? Iya, kekal nggak pertanyaan saya? Jakarta. Ya, ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Sekali lagi saya tanya, Anda saja bingung. Kalau saya ditanya, saya bisa jawab. Anda aja bingung jawab itu. Coba sekarang saya tanya sekali lagi, Allahmu kekal nggak? Allah ya kekal, Pak. Firman Allahmu kekal nggak? Tergantung esensi yang Allah kehendaki. Kekal nggak? Nggak pakai tergantung. Firman Allahmu kekal nggak? Kekal ya. Aki, saya boleh nanggapi nggak nih dari Aki, sebentar. Coba, Aki. Aki. Aki kelengar. Aki meninggoy. Nah, ditanya begitu meninggoy. Aki gentong. Ya. Aki gentong. Ya. Aki gentong. Ya. Aki gentong. Siap. Kirain meninggoy. Firman Allahmu kekal nggak? Kekal. Allahmu kekal nggak? Kekal. Jadi ada dua yang kekal, firman Allahmu sama Allahmu. Firman Allahmu adalah Allahmu bukan? Ya beda itu kalau Allah. Beda, berarti ada dua yang kekal. Ada firman Allahmu, ada Allahmu. Jadi di tempat Allahmu tuh ada dua, firmannya kekal, Allahnya kekal. Jadi ada dua yang kekal, berarti yang kekal kan hanya Allah, berarti ada dua Allah. Bukan begitu? Bapak itu. Bukan menurut saya, menurut jawabanmu sendiri. Kalau Allah sama firmannya ya beda. Beda. Allah sama firmannya beda. Jadi firmannya Allah ada di mana? Oh, ada di mana? Loh, katanya beda. Sekarang firman Allahmu ada di mana kalau beda? Ya bedanya kalau firman itu kan perkataan Allah. Iya, perkataan Allahmu tuh ada di mana? Ada di dalam diri Allahmu atau di luar diri Allahmu? Hah? Di dalam diri Allah. Iya, di dalam Allahmu atau di luar Allahmu? Firmannya. Nggak paham juga. Perkataanmu itu ada di dalam dirimu apa di luar dirimu perkataanmu? Perkataan yang keluar namanya suara. Perkataan. Iya, ada di dalam dirimu nggak? Mencret. Kalau saya ditanya begitu, Aki Gembul, saya ditanya perkataan saya ada di dalam diri saya nggak? Iya, perkataan saya ada di dalam diri saya dan perkataan saya itu adalah saya, bukannya Pak Bom Bom. Perkataan saya bukan Aki. Perkataan saya adalah saya. Perkataan Lidara adalah Lidara. Karena perkataan Lidara ada di dalam diri Lidara. Nah, Allahmu ada nggak? Berarti kalau Bapak sekarang berbicara, perkataan Bapak itu Bapak? Iya dong. Emang siapa kalau bukan saya? Jadi perkataanmu bukan kau? Bukanlah, namanya perkataan ya perkataan. Oh bukan, jadi yang berkata-kata itu siapa? Ya, saya berkata-kata. Lah ya berarti dirimu bukan? Kalau
Kalau suara yang keluar mah ya bukan saya lah. Kan gila. Jadi gila Islam kalau ditanya begitu. Nah, perkataanmu sekali lagi nih saya tanya, perkataanmu adalah dirimu atau bukan? Babe kasih dia kalau dia merontak di kantor polisi yang ditangkap dia tuh soalnya. Beda. Sekarang kalau perkataanmu beda, kalau berarti perkataanmu bukan dirimu ya, betul ya? Perkataan mah ya beda lah, bukan saya. Iya berarti bukan. Jadi perkataanmu bukan dirimu kan? Perkataan mah beda kan? Kalau saya mah perkataan ya beda. Iya tahu perkataan sama dirimu ya beda. Maksudnya perkataan ya perkataan dirimu. Tapi perkataan itu adalah dirimu sendiri atau bukan? Perkataan saya adalah dari dalam dirimu sendiri atau bukan? Nggak paham juga. Ya kalau keluar mah ya iya dari saya, dari diri. Ya iya berarti dirimu sendiri atau bukan perkataanmu itu? Ya perkataanmu bukan diri saya, masa perkataan bukan diri saya. Oke. Oke, mantap. Berarti perkataanmu bukan dirimu ya? Bukan. Ketika kau maki-maki orang atau kau katain polisi di kantor polisi, "Woi, polisi kurang ajar kau." Yang ditangkap kau atau perkataanmu? Itu mah kan badan atau namanya badan. Iya kan badan perkataanmu kan bukan kau. Katanya. Ya seperti itulah. Biji kau. Aduh, orang itu paling botol betul ya. memang orang Islam gila memang otaknya. Ya. Cuma gara-gara diajarin ustadznya bahwa perkataan Allah bukan Allah, jadi gila dia. Nggak mungkin perkataan loh. Memang kau gila, saya bilang perkataan saya adalah saya. Ketika saya ngomong yang nggak bagus di kantor polisi yang ditangkap saya. Karena apa? Karena perkataan itu adalah diri saya. Mulutmu harimaumu. Kan udah dibilang mulutmu harimaumu. Jadi perkataan yang keluar, Pak, dengar lu Aki. Perkataan yang keluar dari mulutmu itu adalah dirimu. Makanya yang ditangkap dirimu, bukan perkataanmu. Gitu aja nggak paham, gila juga. Paham nggak? Perkataanmu itu adalah dirimu. Dan ada di dalam dirimu. Dan itu adalah dirimu. Ketika perkataan itu keluar, ya, tetap perkataan itu tetap masih ada di dalam dirimu. Makanya yang ditangkap dirimu oleh polisi, bukan perkataannya. Nggak bisa kau ngomong, "Pak polisi, jangan tangkap saya. Tangkap aja perkataan saya, karena perkataan saya bukan saya." Kira-kira kau masuk rumah sakit gila nggak? Kira-kira kau masuk rumah sakit jiwa nggak kalau kau ngomong begitu? Aki, pakai otak. Pakai otak. Kau sekali lagi, kau dengar nggak sih sebenarnya orang ngomong? Ya, jadi kau kalau ngomong, ketika perkataan kamu keluar, terus perkataanmu itu membuat dirimu ditangkap. Yang ditangkap dirimu atau perkataanmu. Nah, kalau menurut kau perkataanmu bukan kau sendiri, bukan dirimu sendiri, kau bilang sama polisi, "Polisi, perkataan saya bukan saya, tangkap aja perkataan saya, karena itu bukan saya." Kau dimasukin rumah sakit jiwa nggak? Apa? Akibat Apa perbuatan. Kok perbuatan, perkataan, kok perbuatan? Ya iyalah. Oh, jadi kalau lu berkata-kata sama orang itu perbuatanmu? Ya iya. Oh, inilah orang Islam gila. Perkataan melakukan perbuatan apa? Kata-kata kan jadi perbuatan. Sekarang gini, kau maki-maki orang, kau maki-maki polisi. Yang melakukan perbuatan perkataanmu atau dirimu? Ya akibat dari kata-kata. Akibat. Iya, terus yang ditangkap siapa? Yang ditangkap siapa? Ya badannya, karena polisi nggak gila seperti. Gimana sih Bapak ini?
Emang bisa gitu nangkap perkataan? Bisa nggak? Lah, cukup mana orangnya? Kena ban. Turun. Oke. Boleh saya menanggapi Pak Bom? Ya, silakan. Iya, tadi kamu mengatakan bahwa firman Allah itu dia bukan Allah sendiri, betul ya? Oke. Woi, oke. Wah, ada nama mualaf. Aki ganteng. Oke. Mualaf. Ini kamu bantu temanmu ini yang tadi mengatakan bahwa firman Allah bukan Allah. Aki. Kenapa pada jadi membisu semua jadi berhala di sini? Ini ada mualaf ngomong dong. Bang Mualaf udah dinaikin nih. Bang Mualaf 1, Mualaf 2. Babe punya akun habis. Aki. Astagfirullah. Aku agak gemes loh. Iya, saya agak gemes. Dari tadi saya catat hadis dan Al-Quran yang saya susun dia untuk berdiskusi. Belum selesai ya. Lama nih, gue udah susun. Iya. Saya agak gemes loh ya. Tadi dia mengatakan bahwa firman itu jadi manusia. Firman itu sama seperti firman menjadi ciptaan yang lain. Dia nggak pernah membaca kitab Imam Asy'ari terkait ini. Nggak tahu ya. Tapi malah jadi ini nih dia. Jadi apa? Jadi berhala di sini, nggak ngomong sama sekali. Aki. Hera, hyper. Pejuang. Lagi pada ngapain ini? Lagi membahas Tuhan Yesus. Yesus memberkatimu. Wih. Yesus juru selamat. Oke, Hera, hyper. Turun dia. Ya, Pak Bom, saya mau izin menjelaskan terkait dengan pernyataan tadi, boleh nggak Pak Bom? Jangan kalau tidak Oh, ada oke. tanyakan turun dulu.